Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Salam serta taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kita Islam dengan menitipkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kita sebagai umat bertuhan, sehingga tidak ada keraguan bagi kita di dalam menjalankan Islam. Adek, sayang punten. Ya AC. Kasih ya. Panas. Adek dari mana, Dek? Besok sekolah. Oh gitu. Adek masih libur. Makasih ya sayang ya. Taruh aja sini. Nanti ini aja ambil. Jadi dapur ini di sini. Oke, maaf teman-teman sekalian. Panas soalnya, panas. Kota Makassar panas. Kelihatannya rekan-rekan sekalian, kelihatannya teman-teman kita non-muslim ini tidak paham tentang tema yang kita angkat. Kalau kita di Islam kan sudah sangat jelas, saya berulang gitu kan ya, berulang saya menyampaikan adanya orang-orang fasik, adanya orang-orang kafir menjadi pembantu iblis untuk menyesatkan manusia. Jadi iblis itu tidak menyesatkan manusia seorang diri, enggak. Ada manusia yang menjadi penolongnya untuk menyesatkan manusia yang lain. Wa ikhwanuhum, saudara-saudara mereka atau teman-teman mereka, yamuddunahum, membantu setan-setan fil ghayyi, dalam menyesatkan. Jadi orang-orang kafir ini membantu iblis agar manusia itu durhaka kepada Tuhan. Tsumma la yuqsirun, dan mereka tidak akan henti-hentinya untuk menyesatkan sampai hari kiamat. Kerja mereka hanya menyesatkan aja terus manusia. Seperti itu adanya. Nah, kenapa mereka menjadi saudara-saudaranya iblis? Karena di awal iblis telah dijadikan sebagai penolong bagi mereka. Jadi mereka berutang budi kepada iblis. Akhirnya mereka balas jasa. Karena kelompok orang kafir itu kan tadinya memang gak ada hukuman. Dalam arti kata tidak ada hukuman, tidak ada hukum yang datang kepada mereka sehingga mereka usil dalam kehidupan ini. Orang-orang kafir itu gitu. Usil terhadap ajaran para nabi. Kalau kita umat Islam kan jelas tuh. Ketika kita membahas tentang agama-agama terdahulu, cakupannya dengan imannya orang Yahudi Bani Israel, ya kita umat Islam itu panduannya Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Inna hazal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini yaqussu ala Bani Israel, menjelaskan
kepada Bani Israel sebagian besar aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Jadi kata Allah, sesungguhnya Al-Quran ini menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari apa yang mereka perselisihkan. Jadi Al-Quran menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar apa yang mereka perselisihkan. Mereka berselisih tentang Nabi Isa alaihissalam, Mesias yang mereka kemudian tolak. Dan ternyata Al-Quran surah An-Nisa ayat 159 menjelaskan bahwasanya Nabi Isa yang mereka tolak justru nanti akan datang di akhir zaman. Lalu mereka baru beriman. Oh ternyata yang ditolak oleh nenek moyang kita dahulu itulah Mesias yang sesungguhnya. Tapi kemudian kita menolaknya. Nanti setelah datang kedua kalinya baru mata mereka terbelalak. Oh berarti Nabi Muhammad ini betul. Yang datang setelah menjelang sejenak sebelum kiamat. Itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang nenek moyang kami tolak waktu itu. Nah, rekan sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Maka cakupan dari ini semua, Allah pernah menyerukan kita, ya Bani Adam, wahai seluruh anak keturunan Adam. La yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum. Jangan sekali-kali kamu tertipu oleh setan. Jangan mau tertipu. Itu seruan. Sebagaimana setan telah menipu kedua orang tuamu, ibu bapakmu dari surga. Nah ini teman-teman sekalian. Jadi kita harus berhati-hati memang. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Nah, kata Allah, sesungguhnya aku Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan iblis-iblis itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah inilah yang sedang kita bahas hari ini. Bagaimana pencipta langit dan bumi menjadikan penolong bagi mereka, yaitu sembahan mereka. Sembahan mereka yang baru dilantik, baru dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Nah harusnya teman-teman kita itu menyadari ini. Kita sambut teman kita biar diskusinya lebih cepat. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Selamat malam. Iya. Dari mana abang ini? Katolik, Protestan? Halo? Ini kok kameranya nggak bisa dibuka? Katolik, Protestan bang? Katolik. Bentar ya. Oh, belum bisa kebuka. Pengikutnya masih sedikit emang. Halo Pak Gif. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana abang? Dari Jogja, Bang Zuma. Oh dari Jogja. Iya iya. Iya. Saya nih cuma mau tanya aja ya. Kan ada dosa yang tidak termaafkan, yaitu dosa syirik ya, atau musyrik itu. Itu Iya. sebabnya apa ya Bang Zuma? Kenapa bang? Cuman itu aja sih.
dosa syirik itu doa yang tidak dimaafkan oleh Allah gitu ya. Iya, Iya, itu aja sih. Nggak iya. ada Dari banyak. Muslim ya bang ya. Muslim. Iya, iya, iya. Gitu. Ya, kenapa kemudian dosa syirik ini tidak diampuni oleh Allah? Karena itu adalah dosa yang paling zalim itu bang. Karena Oh, pencipta langit dan bumi begitu sempurna dan menciptakan kita begitu sempurna juga. Tetapi kemudian kita malah menduakan Allah, menyembah selain daripada dirinya. Ya, makanya tidak dimaafkan karena fasilitas sudah dikasih kepada kita manusia berupa akal, tapi masih juga menyembah selain daripada dirinya. Ya, makanya tidak diampuni. Gitu, Bang. iya. Oke. Oke, itu aja sih, salam kenal gitu. Iya, salam kenal, Abang. Makasih. Makasih. Siap. Halo, semangat malam. Iya, selamat malam. Siang. Halo, Siang. Bosku. Siang malam berarti. Posisi Posisi juga di sini. Oh, mantap sekali. Di mana Ki? Di mana Ki ini? Di rumah bangku. Ah, luar biasa, Masya Allah. Gagah sekali bajunya, Bah. Oh. Mantap, Pak. Mantap. Cakep. Percaya mas saya. Oke, bangku. Lanjut, Siap. wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tawa. Bagus juga tawa. Assalamualaikum bang. Bang tadi yang nanya itu abang yang tadi kan sirik terbawa mati nggak dimaafkan kayak gitu bang. Tinggal apa Iya. aja. Kalau bertaubatan ya, abang tahu lah penerangannya nanti salah tangkap juga nanti kan bang. Udah bang ya, kasih Siap. bang ya. Oke, makasih. Iya, betul. Maafkan diriku. Jadi yang dimaksud di sana adalah syirik yang dibawa mati, betul. Jadi kalau kita syirik itu dosa ini tidak bertobat, ya dibawa mati, ya itu jelas tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau saya sih saya lebih memang sudah kebiasaan ketika berbicara mengenai syirik saya fokuskan pokoknya kalau syirik dosamu tidak diampuni gitu, supaya orang tidak menggampangkan aku syirik aja dulu nanti setelah dapat harta banyak baru bertobat. Kan banyak orang menggampangkan sekarang tuh mencari harta dengan cara-cara yang tidak benar kan ya. Perbanyak uang dulu nih dengan cara apa gitu, melakukan apa istilahnya tuh sesajen atau apa gitu kan ya. Dengan harapan kaya dulu baru bertobat. Nanti kalau sudah dapat uang dari pesugihan baru naik haji, bangun masjid, nafkahi anak yatim piatu gitu. Karena mereka berpikir yang penting aku bertobat, ya aku dapat uang dulu dah. Karena duit itu pengaruhnya sangat dahsyat. Jadi kalau sering-sering kita suarakan salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik. Ya udah selesai. Kalau tidak dipertanyakan, itu gimana kalau bertobat? Ya diampuni. Supaya orang tidak menggampangkan gitu. Nah, namun kalau saudara mengatakan metode penyampaian saya keliru, ya saya minta maaf. Masing-masing kita punya cara dan
Apalagi dalam psikologi pendidikan itu diajarkan retorika seperti itu. Terima kasih udah diingatkan. Ya nanti katanya kan nanti aja kalau sudah kaya baru bertobat. Pas baru pesugihan baru serahkan ayam di bawah pohon, tiba-tiba dijatuhin kelapa pas di kepala, ya mampus. Jadi bagi saya jauhilah syirik itu. Begitu bang. Jangan dikasih ruang untuk hadir di kehidupan kita. Orang yang sangat berhati-hati dari kesyirikan itu seperti misalnya orang yang tahu bela diri kan ya. Dulu sebelum dia belajar karate, beraninya dia lewat tengah malam seorang diri. Enggak berani maksudnya, penakut. Takut ada setan, takut ada apa. Begitu dia belajar bela diri, dia sudah berani tuh keluar rumah sendiri dan seterusnya. Dengan harapan keilmuannya itu sudah jatuh kesyirikan. Kalau orang yang sangat berhati-hati dalam kaidah ma'rifat itu sudah orang bisa jatuh kesyirikan. Karena bersandar kepada selain daripada Allah. Nah, itulah sangat bahayanya syirik ini. Begitu juga kalau ada orang syahadat mu'alaf lalu kita mengatakan ini berkat saya, itu juga bisa sampai ke situ juga tuh. Makanya harus berhati-hati. Semua yang terjadi itu hanya karena hidayah dari Allah. Kan gitu teman-teman sekalian. Ya betul, mencegah lebih baik. Seperti itu sih kalau saya. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mengapa mereka bisa dengan leluasa menyembah Tuhan yang dilantik? Karena itu adalah hukuman sebenarnya. Dihukum oleh Allah di dunia ini dengan hukuman yang sangat pedih. Seketika mereka menganggap Nabi Isa alaihi salam itu mati, dibunuh, lalu kemudian bangkit setelahnya. Itu membuktikan sebagai Tuhan. Padahal itu tidak ada kaitannya sebenarnya. Penyaliban yang terjadi itu nggak ada hubungannya dengan syarat menjadi Tuhan yang harus bangkit dari kematian. Nggak ada. Mereka tahu sebenarnya tuh. Tapi kenapa hal ini menjadi sesuatu yang sulit bagi teman-teman kita untuk keluar dari sana? Ya karena itu tadi. Mereka mendapatkan siksaan. Mereka mendapatkan siksaan dari pencipta, dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kekufuran mereka terhadap Nabi Isa. Mereka dihukum. Allah menjadikan itu sebuah ketetapan di dalam Al-Quranul Karim. Ketika mereka menganggap mereka berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam, kemenangan bagi mereka, ya Allah kemudian menghukumi. Dengan apa? Dengan mematikan cahaya yang ada pada diri-diri mereka. Dan itu kita temukan bukan di dalam kitab mereka sendiri, di Kisah Para Rasul 2 tadi, yang tadi siang kita bahas. Orang-orang yang menyalib Yesus itu yang mengatakan, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus aku lakukan? Gitu kan ya. Lalu dikatakan oleh Petrus, ya kamu harus bertobat. Kamu harus bertobat. Tidak bisa tidak. Tinggalkan angkatan jahat ini. Jadi angkatan jahat itu adalah yang menolak Yesus dan diberi tanda kebangkitan pada hari ketiga.
Matius 12. Makanya saudara-saudara kita yang agak berat memang untuk menghadapi argumentasi saya gitu. Sama seperti Saponitas 123. Saponitas 123 itu hanya emosional agama saja. Dia tak ada ilmu, tidak ada pemahaman mendasar kecuali hanya ikut-ikutan. Gak ada dasar pijakan ilmu yang berlandaskan kepada imannya, kecuali hanya emosi sesaat dan emosi yang berkepanjangan serta kebencian. Karena egosentris dalam beragama. Jadi saudara Saponitas ini ya nggak bisa melakukan apa-apa. Mau membantah ada dalilnya, mau ngeyel ancamannya di kitabnya sendiri nyata. Jadi ya satu-satunya cara Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya cara ya cuman ngetik-ngetik doang di bawah, teriak-teriak di bawah. Coba naik ke sini biar belajar lagi kayak kemarin. Ya, halo Bang, silakan. Enggak, mau salam kenal aja dari Medan. Salam kenal Siap. Bang Juma. Iya. Semangat. Semangat Bang, semangat. Silakan Saponitas kalau masih mau lagi diajarin, naik aja ke sini, enggak apa-apa. Anda mau belajar tentang apapun itu silakan naik ke atas. Jangan bisanya cuma DM, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Naiklah ke sini. Ya, Saponitas 123 naik aja ke sini diskusi kita. Materi ini berat memang. Karena faktanya kamu menyembah Tuhan baru. Tuhan yang tidak disembah oleh para nabi. Beratnya itu di situ. Tuhan kamu itu Tuhan baru dilantik. Sama seperti yang ada di Roma 14. Itu kan jelas itu. Kalau Anda sadar di sana, masakan untuk menjadi Tuhan dia harus mati. Syarat menjadi Tuhan mati dulu, kan lucu. Padahal sebelumnya tak ada orang yang menuhankan dia. Ibunya enggak, saudara-saudaranya juga kagak. Nah, nanti setelah dia keluar dari kubur, lalu diajarkan oleh kekuatan barat yang berkuasa pada saat itu, ya barulah dia jadi Tuhan. Jadi saudara menuhankan sesuatu yang baru diangkat, baru dilantik. Roma 14, untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali agar supaya ia menjadi Tuhan. Allahu Akbar. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Iya Bang, ya Bang. Silakan. Semangat Bang Juma. Selalu semangat Bang. Selalu semangat. Cuman mereka yang ketakutan, nggak mau lagi naik. Itu aja sih masalahnya. Apalagi kan kita berdata gitu ya. Kita menyajikan data, kita nggak ngarang-ngarang, bebas. Makanya mereka agak sulit. Ini mau kemana arahnya? Kalau saya menjawab di sini, Bang Suma tahu celah di sini. Kalau saya bahas di sini, Bang Suma tahu celahnya di sini. Jadi ya typing aja di bawah. Ngamuk-ngamuk aja di typing kan. Tidak bisa membantah data dalil yang ada. Sederhananya contoh ya teman-teman. Coba arahkan HP kita untuk melihat di Google. Apa yang dikatakan di sana di Roma 14 nomor 9. Kalau mereka menghindari kisah para KPR 2 nomor 36, ya mereka harus menyadari bahwa di Roma 14 pun dikatakan seperti itu. Supaya Kristus menjadi Tuhan. Nah artinya untuk itulah Yesus mati supaya menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan untuk siapa? Untuk orang mati. Ya. Itu dia teman-teman. Jadi apa bilangnya ya?
Berat, memang berat, intinya berat. Makanya ada gerakan menghindari Komal Bang Zuma. Sebisa mungkin jangan ke sana. Karena kapan ke sana itu bahaya gitu loh. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kan ya aneh aja sih. Assalamualaikum Bang Zuma, salam dari Mamuju, salamnya Dayang Arif. Oh siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sehat-sehat di beliau. X. Teman abang saya itu, beliau. Gitu ya teman-teman, jadi memang agak berat. Mau hadapi kita itu agak sulit memang. Karena mereka ingin membantah dalil, susah. Mereka ingin berargumentasi, dihantam sama dalil. Makanya sering saya katakan bahwa musuh yang paling terberat mereka itu sebenarnya bukan kita, tetapi kitabnya sendiri. Kenapa demikian? Ya itu dia. Karena antara keyakinan yang mereka anut hari ini itu tidak didukung penuh oleh isi kitab mereka sendiri, enggak. Tidak didukung penuh oleh isi kitab mereka sendiri. Tetapi hanya berlandaskan kepada doktrin. Contoh misalnya hal-hal yang paling sering kita lihat, bagaimana mereka ibadah minggu. Itu cuma doktrin doang, enggak ada perintah, enggak ada dalil. Bagaimana mereka merayakan 25 Desember. Ya semuanya sesuatu yang dilakukan karena kesepakatan bersama. Bukan ada dalilnya, enggak. Tapi semata-mata karena mungkin merasa nyaman dengan keadaan itu. Seperti itu teman-teman sekalian. Makanya mereka agak berat. Kalau mendengarkan Bang Zuma live itu berat. Ini apa? Kita mau lari kemana kalau hadapi Bang Zuma? Dalil-dalil Bang Zuma kuasai. Ya kan? Lalu kemudian logika, ilmu logika Bang Zuma pahami. Nah, sementara kita ini cuma modal ya percaya doang. Imani saja. Ikut-ikut orang tua. Yang penting nyanyi pada hari Minggu. Ya sudah. Tak ada data pendukung untuk melakukan perlawanan terhadap konsep yang ada yang dijabarkan oleh Bang Zuma secara data kan gitu. Contohlah tema ini. Tema ini memang ya sulit. Mau kayak mana? Itu fakta. Oknum yang mereka katakan Tuhan atau yang mereka ibadahi sebagai Tuhan, ya itu kan tidak dipraktekkan pada zaman Yesus. Zaman Yesus tidak ada orang bergerombol di sebuah gedung lalu kemudian memuliakan Yesus sebagaimana yang saudara kita lakukan hari ini. Mereka yang mempraktekkan, belakangan muncul praktek-praktek seperti itu. Dan nanti alasannya dia tidak melarang kok pada saat Thomas begini bla bla bla. Nah, tidak melarang. Kenapa? Karena memang tujuannya bukan dituhankan, bukan diilahkan. Itu hanya sebagai penghormatan, penghargaan saja. Tapi lagi-lagi disalahartikan cakupan yang sebenarnya tidak demikian, ya dirubah menjadi seperti itu. Karena mau kayak mana? Udah dari sananya memang disetting, harus kayak begitu. Jadi memang berat. Menghadapi Bang Zuma itu memang harus berat, muka tebal, ya muka tebal dan berani malu. Karena kalau menghadapi apologet Islam, sudahlah kita dihantam data, kita datang hanya cocokologi. Kalau kita cukup 1-2 data, yang penting data itu akurat, ada di kitab mereka, didukung oleh ayat suci Al-Quran, ya selesai. Pasti bermain. Bermain apa? Bermain lidah. Bermain lidah. Maksudku silat lidah gitu merekanya.
Seperti itu. Nah, seperti si bawa ini. Si apa? Bahasanya ini, si Saponitas. Ya sudah stres dia kan. Bahasa apa itu bahasanya? Mama dimaki-makinya, ibu yang dimaki. Ya itu karena keterbatasan ilmu. Cuman terlanjur percaya doang. Percaya doang, pokoknya aku selamat. Inilah yang betul, inilah yang Tuhan. Percaya doang. Belakangan baru bertemu dengan para apologet Islam. Ternyata salah celana. Selama ini celana perempuan dipakainya. Percaya diri dia, percaya diri. Diumumkannya di mana-mana. Kami adalah ini dan seterusnya. Kami laki-laki sejati, laki-laki jantan. Dia nggak sadar kalau dia sedang pakai rok. Begitu Islam sebagai cerminan, karena kan tak ada cerminan tuh. Mereka kan cuma meyakini doang. Islam sebagai cerminan, begitu kita kasih pantulan cermin sendiri kepada mereka, baru tersadar. Oh iya, tapi mau kayak mana? Kan tidak mungkin semudah itu hidayah itu datang. Maka yang mereka lakukan adalah membantah, menghujat, menista, dan seterusnya. Itulah yang terjadi. Halo, selamatkan malam. Halo. Ya. Halo. Halo juga. Dari sekte mana abang? Sekte agama Islam, Mas. Wah. Apa yang ingin disampaikan Muslim. abang ini? Alhamdulillah. Wah. Syukur alhamdulillah. Apa yang ingin sahabat sampaikan? Silakan. Mudah-mudahan Bang Zuma sehat selalu. Amin. Rezekinya. Amin bang. Makasih ya bang. Siap. Belum selesai doanya. Terima kasih atas doanya bang. Doa yang sama buat diri kita semuanya yang ada di sini ya. Seperti itu adanya teman-teman sekalian. Cuman bisa maki kan di bawah di typing. Padahal kita ngajak kalian untuk diskusi baik-baik. Kenapa harus berdiskusi dengan umat Islam? Kenapa gitu loh? Kan kita beda akidah. Kenapa harus kita berdiskusi Bang Zuma? Untuk apa kita berdiskusi? Anda Islam, saya agamanya beda. Kenapa harus kita urai? Banyak faktor yang menyebabkan itu Bung. Yang pertama, Al-Quran kami datang untuk menjelaskan. Al-Quran kami datang untuk menjelaskan kepada Bani Israel. Bani Israel kan masih ada sampai hari ini. Ya meskipun kalian bukan Bani Israel ya. Tapi paling tidak Bani Israel yang masih tersisa sampai detik ini. Ya itu jelas mereka harus paham bahwa apa yang mereka perselisihkan itu diurai oleh Al-Quran. Diurai oleh Al-Quran. Nah karena itulah Al-Quran menjelaskan ketika berbicara tentang agama, ya kalian terseret. Siapa suruh ngambil kitabnya Bani Israel? Terseretlah kalian. Makasih abang-abang semuanya. Liliana Rosmi, thank you. Ski, barakallahu fiik. Halo saudara Dewa Matahari. Iya, selamat malam Pak Ustadz Malam. Juma. Siap, sahabat Sarul, Sukran yang di YouTube. Terima kasih. Halo. Iya, silakan buka kameranya, Bang. Dari Katolik Protestan. Saya Katolik, Bang Juma. Baik, silakan, Bang. Buka kamera, kita diskusi pelan-pelan. Ya, Salam kenal, saya Bang ya. ini mau bertanya kepada Bang Juma. Iya, Karena iya. saya sudah mulai ragu-ragu apakah Yesus itu Tuhan atau bukan, Pak Ustadz Juma. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari pola yang ada, Bung, di khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2, nomor 36, 37, 38, dan seterusnya, itu Tuhan bagi orang-orang jahat. Tuhan bagi orang jahat, Bang. Jelas dalilnya di sana. Orang-orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa
Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu, Yesus yang kamu salibkan. Kamu yang menyalibkan. Orang-orang yang menyalibkan adalah orang jahat. Jadi jelas Yesus ini Tuhan bagi kalian yang jahat, yang telah menyalib. Itu dalil. Jadi Yesus ini bukan Tuhan untuk seluruh manusia. Yesus ini Tuhan hanya untuk bagi yang menyalibnya. Kenapa bisa demikian? Ya, Tuhan marah, Tuhan murka. Dia datang menyelamatkan Bani Israel, kok diganggu dakwanya? Orang datang mengajarkan jalan kebenaran, kok diganggu misinya? Beliau penginjilan tanpa pamrih, nggak minta hadiah, nggak minta apa-apa. Tapi kok diganggu? Apa yang terjadi? Tuhan yang mengutusnya marah. Maka Petrus berkhotbah seperti itu adanya. Yang jadi permasalahan sekarang Bang adalah orang-orang jahat yang telah diberikan korban yang mereka salib ini sebagai sembahan mereka. Apakah ada upaya untuk berhenti dari upaya itu, meninggalkan kelompok itu, atau justru mereka ikut ya memaksa mengajak orang di luar mereka untuk jadi penyembah Tuhan yang baru tersebut. Nah, itu yang terjadi Bang. Sampai coba Abang kalau pernah baca kitab Matius 23 nomor 15. Siapa yang menggenapi itu? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Muncul pertanyaan, siapa orang Farisi, ahli kitab, ahli Taurat yang menyeberangi lautan meninggalkan Yerusalem, mengajak orang di luar untuk menjadi pengikutnya? Yang kita tahu tokonya ya Paulus. Itu yang dimaksud. Yesus mengatakan itu. Yesus mengutuk pula di situ. Terkutuklah kata Yesus. Malah dibilang sebagai keturunan ular beludak Bang. Nah ini makanya kenapa para pastor pendeta itu menghindari untuk membahas ini. Karena kenapa? Orang Yahudi kok yang tahu, mereka kok yang menyalib, dia yang tahu kok keadaannya, kitabnya pun yang dipakai. Terus kenapa mereka nggak ikut-ikutan kayak Kristen menyembah Yesus? Kok kita yang di luar Yahudi, yang jauh dari kehidupan Yesus, bukan dari kotanya, bukan sekampung dengan Yesus, nggak satu suku kita dengan Yesus, kok kita yang sibuk menyembah Dia? Lah orang di kampungnya nggak ada yang nyembah Dia. Kita pula yang sibuk di sini. Di Yerusalem sana kagak ada kok. Mereka tetap aja melakukan ibadah di sinagoge. Mereka ibadah kemudian di tembok ratapan. Mereka menyembah tetap kepada yang datang menyatakan diri kepada para nabi mereka. Sejatinya ya kalau memang kita ini benar, harus mencontoh sama seperti kami umat Islam. Nabi Muhammad datang di tanah Arab. Orang di sana menjadi Islam semua. Makanya kami juga percaya. Karena di tempat kelahiran beliau, orang-orang menjalankan hukum-hukum yang beliau bawa. Artinya kebenaran yang sampai kepada kami umat Islam di Indonesia ini bisa kami buktikan dengan cara orang-orang di Arab sana masih melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Lah sekarang orang Kristen Natalan, makan babi, ibadah minggu, apalagi tidak sunat. Faktanya di tempat kelahiran Yesus orang nggak lakukan itu. Malah orang yang tidak bersunat nggak boleh masuk ke sono. Pemakan babi nggak boleh masuk ke sono. Lah kita yang di luar Bani Israel kok heboh. Mengaku sebagai orang yang sudah diselamatkan, anak-anak Elohim katanya. Pret. Gimana ceritanya? Nah, samalah seperti umat Islam misalnya ya. Kami umat Islam di Indonesia sibuk sholat Jumat, sibuk puasa,
Sibuk kemudian berhaji, sholat, dengan mengatakan Nabi Muhammad datang di Arab, di Mekah. Tapi di Mekah agamanya beda, kami di sini juga beda. Kan stres. Di tempat kelahiran Nabi Muhammad orang nggak sholat, di sana orang nggak Idul Fitri, di sana nggak Idul Adha, di sana nggak haji, di sana nggak Jumatan. Kami di sini yang sibuk. Sibuk kami di sini. Jumatan tiap hari Jumat, Idul Fitri, bulan suci Ramadan. Dengan mengatakan Nabi Muhammad pada zamannya melakukan hal ini. Kami adalah pengikut Nabi Muhammad. Terus kenapa di negaranya tidak dilakukan itu? Kenapa keturunan daripada sahabatnya tidak melakukan itu? Berarti kami ini adalah orang-orang yang disesatkan. Ada kekuatan yang menyesatkan kami. Nah, itulah cerminannya hari ini. Yesus tidak ibadah minggu. Yesus tidak menyembah dirinya. Yesus tidak makan babi. Yesus tidak bersunat. Yesusnya tidak Natalan. Yesusnya tidak ke gereja. Yesus tidak menyembah 3 Tuhan. Tapi kok kenapa ada orang memakai namanya dengan mengajarkan ajaran yang konsepnya Yesus sama sekali tidak kenal? Kami umat Islam datang kemudian meluruskan. Kami umat Islam datang kemudian meluruskan. Datang kemudian untuk meluruskan ajaran para nabi yang dibengkokkan dan dipakai untuk menyesatkan banyak manusia. Tapi justru kami Islam ini dihujat, dicaci, dimaki, dibilang kita ini intoleran dan seterusnya. Padahal harusnya berterima kasih loh. Kita di gereja hanya didoktrin, hanya didogma, dikhotbai, ujung-ujungnya pulus. Tapi kita tidak dikasih ruang untuk belajar, tidak dikasih ruang untuk tanya jawab, untuk membahas kitab yang kita anggap suci ini. Kenapa nggak diurai setiap saatnya? Diurai, disampaikan dengan sangat terang, diberikan kesempatan untuk bertanya. Kan tidak. Seperti di masjid, seperti di pondok-pondok pesantren, mereka dikasih ruang karena memang ada ahli Quran. Kalau di sini nggak ada ahlinya ini, nggak ada ahli. Cuman modal baca doang, nggak ada ahli. Nggak ada ahli. Cuman terjemahan dibaca, habis itu pernah sekolah, lulusan dapat kemudian title S1 teologi. Sudah gitu doang. Habis itu cuman membaca, mengkhotbah. Cuman gitu doang. Kemampuan skill daripada keagamannya apa? Dia bukan ahli Taurat. Dia nggak bisa bahasa Ibrani. Dia nggak bisa bahasa Aramaik. Dia nggak memahami tentang Talmud. Ilmu yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi terhadap kitabnya nggak ada. Semata-mata hanya menggunakan terjemahan kitabnya agama Yahudi. Cuman gitu doang masuk surga. Masuk akal aja kagak. Gitu loh abangku. Silakan. Ya begini, salah satu yang membuat saya ragu-ragu dengan agama Kristen yang saya anut ini, Bang Juma. Bagaimana orang-orang Kristen di negeri saya ini, negeri Indonesia kan, bisa membela-bela Israel dengan mengatakan bahwa Israel itu berhak atas negara Palestina sebagai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, oleh Allah. Jadi itu kan persoalannya di zaman Nabi Musa ya. Kalau memang di zaman Nabi Musa itu Allah menjanjikan, berarti udah selesai sama nabinya dong, sama Nabi Musa. Kenapa sekarang orang Kristen tuh menganggap bahwa Israel itu berhak atas Palestina? Terus ada nabi dalam Islam, Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad tidak pernah, atau Yesus sendiri menyelesaikan urusan tanah janjikan Tuhan? Itu kan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Palestina adalah negeri yang dijanjikan oleh Musa untuk Kristen. Itu kan nggak masuk akal gitu, Bang Juma. Bagaimana orang Kristen bisa mendukung-dukung Israel gitu, padahal orang yang beragama lain pun tidak ada yang membela Israel gitu. Jadi saya mulai ragu dari konsekuensi dari orang-orang kita Kristen ini, Bang Juma. Bagaimana menurut Bang Juma mengenai perjanjian tanah yang dijanjikan Tuhan yang diklaim oleh Israel dan orang Nasrani itu, orang kita Kristen ini, Bang Juma? Jadi sebenarnya Bang, kalau kita membaca
Tuhan hanya menepati janjinya andai saja mereka juga taat kepada Tuhannya. Aku akan memperlihatkan tanah yang kau akan diami, ya, dengan sempurna di sana, kau damai di sana. Bila mana kamu mengikuti perintahku dengan setia, kan begitu. Coba kalau kita baca Ulangan 4 dari data 1 dan seterusnya, Ulangan 6 dari data 1 dan seterusnya. Itu kan Tuhan berjanji kepada mereka hanya pada saat mereka taat saja. Sama dengan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Inni ma'akum, aku bersama dengan kalian selama kalian taat. Tapi ketika kalian menyakiti Tuhan, menyakiti aku, kata Tuhan. Coba lihat Yehezkiel 5 itu. Hancur mereka dibuat Tuhan. Makanya Yesus pun kan berseru. Kalau kita baca Matius 23 bang, data nomor 37, 38, 39, miris sekali di situ. Dikatakan bahwa Yerusalem itu akan menjadi kota sepi, akan menjadi kota mati, akan ditinggalkan. Dan yang berseru-seru hanyalah, daerah-daerah yang dinubuatkan kemudian untuk Tuhan diseru-seru di sana adalah keturunan Kedar, Nabi Ismail punya anak. Coba kita lihat di dalam Yesaya 42 nomor 11. Di situ jelas tuh. Belum lagi kalau kita melihat di dalam Ulangan 32 nomor 21. Apa kata Tuhan di sana? Mereka membangkitkan cemburuku dengan nyambukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang ummi, bangsa yang jahil. Jadi maksudnya, ketika Tuhan mengatakan aku menyertai kalian wahai Bani Israel, Bani Yakub, aku datangkan Musa kepadamu untuk memerdekakan engkau dari perbudakan Mesir, tapi engkau masih juga menyakiti nabiku Musa. Fakat ta'lamuna anni, padahal engkau tahu aku ini adalah Rasul Tuhan untuk kalian. Nabi Musa mengatakan dalam Ulangan 34 kalau saya nggak salah ingat, sedangkan aku masih bersama dengan kalian, kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan, apalagi nanti ketika aku mati. Nabi Musa mengeluh terhadap bangsa tegar tengkuk ini. Nabi Musa lagi sedang menerima Torah, dia sempat-sempatnya membuat patung emas berbentuk lembu. Di mana-mana. Begitu Yesus datang untuk menyelamatkan misi penyelamatan, dihantam juga Yesusnya, diupayakan supaya Yesus hancur juga dibuat mereka. Marah Tuhan. Makanya nubuatannya mereka, maksudnya di sini adalah Bani Israel, membangkitkan cemburuku dengan mengikuti kemudian keinginan-keinginan di luar daripada keinginanku. Maka aku akan balas dendam, aku akan membangkitkan amarah mereka, dan aku akan menyakiti hati mereka dengan yang bukan umat. Makanya kenapa mereka panjang umur bang? Kenapa mereka panjang umur? Karena mereka oleh Tuhan ingin tersakiti mereka itu dengan melihat kejayaan umat Islam. Cobalah kita bandingkan sekarang kota mereka. Ada nggak orang ziarahi seperti orang menziarahi kota Mekah? Tak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kota Mekah 24 jam sepanjang masa. Orang berduyun-duyun datang membawa kekayaannya dari seluruh bangsa. Itu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 60. Dahulu keadaanmu ditinggalkan sepi, tidak dipandang. Aku akan menjadikan tempatmu menjadi keagungan turun-temurun, kemakmuran turun-temurun, kemakmuran turun-temurun. Dan seluruh bangsa akan datang menjadi tawanan membawa emas, tembaga, perak kepadamu. Nah, itulah yang digunakan oleh Tuhan untuk membangkitkan cemburu dan amarah mereka. Ulangan 32 nomor 21 itu menjadi saksi yang ada di atas kertas. Engkau membangkitkan amarahku, engkau membangkitkan cemburuku, maka aku akan membangkitkan cemburu kalian dengan menggunakan yang bukan umat, bangsa
dari kaum keturunan Hagar pada saat kejayaan mereka, keturunan Hagar, keturunan Nabi Ismail, anak dari Nabi Abraham, itu tidak dianggap pada zamannya, bukan umat, dibuang. Anak Hagar dibuang bersama ibunya. Mereka aja yang dijadikan sebagai umat pilihan. Diutus mereka para nabi, Maka yang bukan umat ini justru diangkat pada akhirnya untuk jadikan alat menyakiti hati mereka secara turun-temurun sampai hari ini. Adapun negara-negara, kekuatan-kekuatan yang mendukung mereka, sebenarnya itu mereka nggak mendukung. Bang. Mereka takut keturunan bangsa yang sudah dikutuk ini, ular beludak ini, takut mereka ada masuk ke negaranya numpang. Kenapa? Kalau sampai mereka tidak punya tempat di sana, di tempat Israel, tidak ada tanah di Israel, mereka akan pergi ke bangsa-bangsa sekelilingnya. Dan mereka takut kalau mereka sudah sampai di sana, bermukim di sana, mereka akan melakukan aksi seperti yang mereka lakukan terhadap tanah Palestina. Makanya mereka mendukung. Dia harus punya tanah di sana. Mereka harus kembali ke tanahnya. Kok bisa gitu, Bang? Kalau dia tidak punya tanah kita yang diambilnya. Mending kita mendukung kemerdekaan untuk dia. Itu sudah. Bukan mereka orang-orang ini mendukung, tidak. Mereka tidak mendukung. Cuman kasihlah tempat dia di situ. Jangan sampai dia datang ke tempat kita. Bagaimana caranya? Dukung supaya mereka merdeka. Apa yang mereka butuhkan, pelihara dia supaya tetap dia di tempatnya. Itu maksudnya, abangku. Seperti itu adanya. Oh iya, Bang Juma, begini ya. Saya ini orang Kristen. Tapi saya ini pernah membaca buku Islam ya, tentang sejarah lengkap 25 nabi, di mana bukunya itu tebal gitu, hampir setebal Al-Qur'an dan lebar, di mana di situ saya masih ingat tentang kisah Nabi Musa ya, tentang Bani Israel itu, bahwa Allah itu, Tuhan itu berfirman kepada Nabi Musa, Hai Bani Israel, Tuhan itu berfirman bahwa engkau masuklah ke negeri itu, ke kampung itu, perangilah mereka, maka Allah akan memberikan kemenangan. Tetapi Bani Israel itu malah berkata, wahai Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu berperang itu, dan kami akan memasuki setelah itu. Jadi Pak Juma, menurut saya, walaupun saya Kristen ya, tapi saya sependapat dengan orang Islam bahwa urusan tanah yang dijanjikan Tuhan, yang kata orang Islam itu Allah, itu sudah selesai urusannya di zaman Nabi Musa. Jadi tidak bisa Israel itu mengklaim bahwa Palestina itu tanah yang dijanjikan, itu nggak ada hubungannya, karena sudah berlalu nabi-nabi sesudah Nabi Musa itu, termasuk Isa sendiri. Kenapa Isa tidak pernah menyelesaikan tanah yang dijanjikan, sedangkan Isa sendiri Bani Israel tidak pernah, hei Israel, itu Palestina itu hak kamu. Jadi ini adalah suatu konspirasi kebohongan yang besar. Kalau Israel mengatakan bahwa itu tanah Israel, bahwa Amerika juga mengatakan Palestina itu hak Israel, tidak ada hak sama sekali menurut saya dalam sejarah. Iya. Ada benarnya, abangku. Cuman teman-teman kita di bawah ini berpikir abang ini Islam, itu gimana itu, Bang? Ada bukti nggak untuk mereka bahwa abang ini betul-betul Kristen? Mereka nggak yakin kalau abang Kristen. Ya, mungkin mereka kurang yakin dengan kekristenan saya, karena saya sudah punya wawasan tentang Islam, dan saya ini udah mulai ragu, Bang Juma, dengan Kristen. Kenapa? Masalah Tuhan tadi ya, Bang Juma. Kan kata Bang Juma, tadi jawabannya adalah Yesus itu memang Tuhan bagi orang-orang jahat yang membunuh Yesus itu sendiri gitu ya. Tapi kalau Tuhan, yang saya heran itu gini ya, yang namanya entitas Tuhan itu wajib, pertama wajibnya itu menciptakan alam semesta ya. Tapi kalau Yesus dikatakan pencipta sebagai Tuhan, saya tidak yakin Yesus itu menciptakan alam, karena Yesus itu kita tahu
kelahirannya di abad keberapa, ya kan alam itu sudah ada. Nah, bagaimana menurut Bang Juma sendiri? Kan nggak masuk. Iya bang. Iya. Abang, ini teman-teman kita minta KTP abang masih Kristen KTP-nya. Masih Kristen, Bang. Iya. Tapi saya udah mulai membenarkan banyak kebenaran di dalam Islam, termasuk pribadi Nabi Muhammad itu, Bang Juma. Iya. Maksud saya gini bang, bisa nggak di-spill KTP-nya biar teman-teman kita percaya kalau abang ini memang Kristen gitu? Mereka nggak yang Kebetulan KTP saya itu lagi dipegang sama bos saya karena saya sedang mencari kerja, kemarin lama nganggur, ditahan dulu gitu karena saya punya hutang Bang Juma sama bos saya yang sekarang ini. Besok mungkin lah, ada pertemuan kedua sama Bang Juma bisa tak? mungkin ada simbol salib atau apa di rumah atau foto saat di Ya ini juga bukan di rumah saya, di rumah bos saya, di rumah orang Islam juga ini sebenarnya. Ini orang Islam juga. oh Tapi Iya, banyak iya. juga orang Kristen di sekitar sini yang bekerja sama bos ini gitu. Ini teman saya kerja. tapi yakin abang memang Kristen ya? Ya Kristen Bang Juma, tapi saya ini mungkin sudah separuhnya Islam Bang Juma, tapi saya belum ikrar kan, ya kan? Karena saya tuh menurut saya kebenaran itu harus cocok dengan logika gitu. Jadi banyak Iya, yang iya. tidak banyak yang tidak logis Bang Juma. Itu banyak yang tidak logis. Jadi sekarang kalau Bang Juma mengatakan Yesus itu memang Tuhan dari orang jahat. Jadi Tuhan kami itu sebenarnya siapa Bang Juma? Iya. Sebelum lebih jauh bang, boleh saya ngobrol sama kawan kita di sampingnya? Boleh sebentar? Bentar aja. Halo, salam kenal abang. Halo. Yo. Halo, Bang. Siap. Abang kita memang Kristen. Yang mana? Yang tadi abang kita Oh iya, Bang. Kristen memang beliau. Kalau saya Islam, Bang. Beliau Kristen. Soalnya banyak yang di bawah ini yang ragu kalau beliau Kristen karena terlalu tajam protes terhadap Kristen sendiri itu. Karena gini, mungkin beliau mencari kebenaran, Bang. Jadi dia ragu. Oh, tapi abang ya, saya yakin beliau Kristen. Yakin? Kayaknya udah pernah lihat. KTP udah pernah lihat kebetulan sama bos ya, Bang. Iya. Oh iya. Iyalah, nanti kalau misalnya ini mudah-mudahan beliau dapat hidayah. Beliau kelihatannya orang kritis memang. Orang Ya, kritis beliau memang. memang mencari kebenaran, dia ragu, Bang. Dia mempelajari semua agama dia. Oh gitu. Jadi dia mencari yang mana menurut dia logika gitu. Kalau Iya. beliau Ya, saya temukan orang yang masuk Islam selama ini juga memang tipikalnya seperti itu. Mereka ini harus kritis memang. Kalau mengedepankan akal memang orang keluar pasti. Kan kalau orang yang enak tidurnya di sana adalah orang-orang yang terlena dengan doktrin dogma doang. Gitu Bang. Iya, Bang. Siap, makasih ya. Ya, Oke. terima kasih Bang Juma. Saya sebenarnya ingin bertanya sama Bang Juma itu karena belum kenal betul ya. Bang Juma itu sebenarnya asli dari mana, Bang? Saya di Makassar Bang, saya Bugis Makassar. Oh, alhamdulillah. Ya Makassar ya, Bugis ya. Kalau Bugis itu kan Islamnya ini juga lah istilahnya fanatik juga. Saya banyak juga teman orang Banjar juga banyak teman saya. Siap. Iya. Iya. Jadi memang keseringan bergaul dengan orang Islam ya. Iya betul, banyak orang dekat saya tuh, termasuk Ustadz. Saya bukan Siap. tidak pernah juga membaca terjemah Quran itu saya sering juga Bang Juma. Tapi saya memang belum Islam, cuma ilmu di dalam Islam itu ada. Memang semua yang dibaca itu dalam Quran itu ilmu Bang. Tapi mengenai Kristen ini banyak yang nggak masuk akal sama saya. Kristennya apa? Katolik atau Protestan atau Mesianik? Oh saya sebenarnya Protestan Bang. Tadi saya iya. agak lisan saya salah ya bilang Katolik, Protestan Bang.
Iya, 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 iya. Karena kalau Katolik sangat jauh dari nalar saya gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Mungkin saudara Ari mau tanya jawab sama teman kita yang Protestan ini. Dan saya itu sangat salut ke Bang Juma, bagaimana Bang Juma itu seorang Islam bisa menguasai kitab Kristen gitu, kitab kami. Dan orang Islam sering mengatakan bahwa Bible kami itu bukan Injil. Saya percaya kayaknya sepertinya memang bukan Injil, Bang Juma. Ya, memang bukan. Memang bukan. Ya. Yang mengajarkan Injil itu yang tercatat di Kisah Para Rasul 8 itu kan Filipus. Injil Filipus harusnya, Bang. Yang mengajarkan Injilnya Yesus itu adalah Filipus, murid yang diajak kemudian ke mana? Yerusalem waktu itu di Galilea. Nah, bukan yang lain, bukan Markus, bukan Saya Lukas. telah meyakini untuk kebenaran Islam. Saya berencana masuk Islam dan saya akan mengajak keluarga saya yang dekat dan teman saya untuk masuk Islam. Cuman saya itu memang belum bersyahadat, Bang Juma, karena belum 100% gitu. Iya, iya. Iya, nanti kalau misalnya ini, Bang, kalau misalnya masih mau lagi naik di sini, silakan aja, tapi disertakan KTP-nya, Bang, biar kita teman-teman nggak zuzon di bawah. Terima kasih, Bang Juma. Oh, Bang Juma ini dari Makassar ya? Iya, sip. Saya Makassar. berdoa mudah-mudahan kebaikan, keamanan dan keselamatan selalu menyertai Bang Juma dari Amin. Tuhan. Oh, tapi saya ingin bertanya satu sama Bang Juma. Jadi saya itu merasa prihatin ya, merasa kasihan Bang Juma berbicara dengan memakai masker itu kan menjadi beban itu kalau saya yang bicara. Saya paling nggak suka dengan yang namanya masker, apalagi dengan aturan-aturan corona itu. Saya paling benci. Iya, Apakah iya, itu memang iya. Kadang saya bernapas pakai telinga, Bang. Saya bisa bernapas pakai telinga, pakai maskernya di mata. Iya, 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 iya. penjual. Saya malah kalau tidak pakai masker ini nggak merasa ganteng karena memang jelek. Lucu. nanti ganteng kalau pakai Yang tadi masker. lucu. Iya, iya, iya. Lucu, dia lucu, betul. Lucu, benar, lucu. Kita nekan yang lain biar diskusi dengan Bang Ari. Ya, selamat malam Bang Juma. Malam juga, Bang. Ya, yang tadi bisa diajak naik lagi nggak Bang Juma? Saya mau tanya-tanya sesuatu dulu. Abang dari mana? Kristen, Oh, boleh, Kristen. Boleh. Coba yang tadi bisa dikasih naik lagi nggak? Namanya tadi siapa ya, abang-abang? Oh, Dewa ya. Bang Dewa Matahari, kalau bisa minta permintaan lagi, Bang. Ya. Tadi langsung di-smash. Halo. Ya, ini aja. Jadi kan kalau sesama Kristen nanya kan mungkin lebih afdol lah gitu ya kan? Iya. Tadi sebenarnya Bang Ari saya suruh tanya beliau. Ya, Tapi jadi Bang cuma ke Ari, situ ya. aja sih Bang Juma. Nggak mau diskusi dengan Bang Juma, cuma mau ke yang Siap. tadi aja. Saya pun penasaran, Abang. Iya. Beliau ini. Terima kasih Bang Juma, dengan senang hati saya penuhi permintaan Bang Juma. Apakah saya perlu on cam lagi, Bang? Iya, boleh Bang, boleh. Iya. Saya ini sebenarnya seorang pencari kebenaran, Bang. Karena hidup ini kalau tanpa kebenaran Tuhan nggak suka, Bang Juma. Ya, iyalah pasti. Langsung aja Bang Juma, saya mau nanya boleh Bang Siap, Juma? silakan Bang, silakan. Juma dengan siapa ini? Bapak Dewa ya? Ya, saya Dewa Matahari.
Bapak Dewa tadi bilang orang Kristen. Ya, Iya, saya orang Kristen Protestan. ya. Boleh tahu gerejanya di mana? Gerejanya di Sulawesi, tapi saya di Buton, di Pulau Buton. Oke, Sulawesi, Pulau Buton. Kebetulan saya ada Ya. teman di Sulawesi. Terus di Sulawesi gerejanya apa namanya? Wah, kalau itu terlalu detil bang, saya nggak mau terlalu detil. Oke, Bang Juma, jadi gitu aja Bang Juma. Jadi nggak usah panjang lebar. Saya bang. Jadi Bang Juma nggak usah panjang lebar ya. Jadi maksudnya saya mungkin Bang Juma bisa lebih memfilter lagi biar penonton itu lebih dewasa gitu. Jangan lama-lama lah kalau sudah tahu hal-hal seperti ini gitu. Ya, jadi biar kita lebih apa ya, bisa lebih nambah wawasannya itu yang benar-benar wawasan, bukan yang kayak gini-gini gitu loh. Iya betul Mungkin betul. itu aja Bang Joma. Jadi Sip. mungkin Makasih, yang Bang. ngerti saya bertanya itu, jadi saya nggak mau perpanjang. Jadi mungkin poinnya udah sama-sama ngerti lah, yang paham. Kawasan Islam, walaupun saya belum masuk Islam. Ya, jadi buat penonton di bawah ya kita saksikan inilah yang terjadi gitu. Jadi buat kedepannya tolong difilter lagi lah. Siap. Ya, Baik Bang, baik. sama-sama Makasih. enak. Oke, saya turun Bang Juma. Terima kasih. Makasih Selamat Bang Adit. Makasih, thank you. Ini mau diislamkan sama Bang Juma tuh, entah kapan kesediaan Bang Juma kan? Bukan kesedihan saya Bang. Kalau Abang benar-benar Kristiani, nanti tinggal buktikan aja dengan KTP. Insya Allah kita akan Ya itu tentu. janji saya untuk pertemuan kedua saya dengan Bang Juma akan saya tampilkan KTP saya. Orangnya nggak suka bertele-tele Bang Juma. Ya baik. Mungkin besok Berarti kali Bang apa ditunggu. resikonya? Ketika saya tidak sepil KTP, berarti resikonya ya saya pun udah tahu pasti saya tidak ada kesempatan akan diturunkan gitu kan konsekuensinya. Iya Bang. Sip. Makasih. Nanti kita tunggu ini ya Bang ya. KTP-nya abangku ini ya. Ya tapi saya Ya. nggak berjanji berapa harinya ya, entah minggu ini entah minggu depan Bang Juma. Baik. Aman itu Bang. Terima kasih banyak Pak. Siap. Kita naikkan teman-teman kita yang lain. Halo saudara Abang. Abang Ari. Abang Ari peta siki. Dongo. Sama-sama dongo. Kenapa Bang? Anda mengakui diri Anda sama-sama dongo. Miris sekali. Waduh, kenapa bisa gitu? Orang biasanya menyembunyikan kalau dirinya dongo, ini malah dia pamer. Pamer dia Bang Ari. Dia pamer dirinya Bang Ari. Ini kalau saya pancing Bang Ari ngomong ini nggak berhenti ngomong ini sampai besok lusa. Tengok aja, tapi sabar-sabar dulu ya. Bang Ari ditahan-tahan ya Bang Ari. Tenaga dalamnya disimpan dulu. Nah, coba dibuka mic-nya Bang Ari. Karena kalau saya sudah mulai ngomong sama Bang Ari sudah pasti 4 hari tidak berhenti ngomong. Jadinya terkesan dia jadi dosen, tapi tanpa mahasiswa. Dibuka mic-nya Bang. Nah itu kan, nggak peduli dia. Pokoknya asal goyang-goyang mulutnya, ndak urus. Hanya kan di Injil kan di Injil kan namanya Yahweh. Kok di Al-Quran kok bisa nama Allah sih gitu? Penyebabnya kenapa tuh Bang? Ya penyebabnya karena Al-Quran datang kepada Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi yang memberi sebenarnya yang memberi nama Allah itu siapa sih Bang? Ya Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Jadi gini polanya Bang Ari. Sabar dulu. Bangsa Yahudi bangsa yang sudah terkenal sebagai keturunan para nabi. Ya kan ya? Terus kemudian Kristen dikenal sebagai agama besar di dunia ini. Andai saja Nabi Muhammad itu ajarannya bukan dari langit,
cuman ikut-ikutan. Dia tinggal pilih salah satu Tuhan dari dua agama ini. Simple kok. Sama seperti agama Kristen kan. Agama Kristen karena tidak ada nabi untuk Kristen. Ya Kristen dengan logo mengambil terjemahan kitabnya agama lain untuk dijadikan sebagai senjata ampuh mengkristenkan orang lain untuk orang lain masuk ke dalam kelompoknya agar lebih banyak kemudian pundi-pundi yang dikumpulkan di rumah ibadah mereka. Itu kan sederhana, Bung. Iya kan? Nabi Muhammad berani tampil membawa kebenaran. Allah ya Allah. Begitu poinnya. Nah sementara Bang Ari kan ikut-ikutan nyebut Yahweh kan. Itu. Begini Bang Suma. Itu. Enggak Bang Suma, kan menurut sejarah kan Islam kan itu mengadopsi nama Allah. Nama Allah itu diadopsi dari Kristen. Iya, menurut sejarah. Masolang generasi hancur sudah. Iya. Itu kan adopsi dari Bunda Rama. Aduh, masolang generasi. Adopsi katanya. Nama Allah itu katanya tadinya Yahweh, sekarang berubah jadi Kristen itu Allah. Mana yang betul? Agama Kristen itu nama Tuhannya Yahweh atau Allah? Kok Nabi Muhammad abad ke-7 ngambil dari Kristen? Gimana? Berarti nama Tuhan di Kristen itu Yahweh, Allah rupanya. Iya, bagus. Syukran sahabatku, Masya Allah ya. Bang Suma, tolonglah. Bang Ari ini jangan lagi dinaikkan, Bang Suma. Nggak ada ilmu dia ini. Moderator. Heran juga saya. Udah capek saya lihat orang ini. Sama Bang, abangku sama. Capek kali aku lihatnya di bawah. Pengennya cari otet. Nah, itu kan justru yang lain diturunkan. Memang ilmunya hari ini luar biasa. Atau berapa moderatorku di sini. Ini semua rata-rata sudah kayak hampir disogok sama Ari. Bang Handi, Dinda Dio, semuanya pokoknya dia pelihara ini, peliharaan mereka. Lucu. Dan saya dibiarkan bercumbu dengan bayang-bayang. Di mana logikanya kebalik gitu masalahnya. Ini sekarang kata Ari, umat Islam yang mengambil nama Tuhannya orang Kristen. Tak balik lagi. Habis itu dia nasihatin kita tuh. Apa nasihatnya? Salah Bang Suma. Yang benar itu Bang Suma Yahweh, bukan Allah, Yahweh. Kenapa bisa? Ya itu memang dari sana namanya begitu. Nah sekarang diklaim kalau Nabi Muhammad ngambil dari Kristen. Iya, berarti nama Tuhannya Kristen Allah dong. Oh mama man rasa yang gue tahu. Ya kita panggil ini ada Biarawati. Halo, semangat malam. Biarawatinya takut. Nah, kalau ini pastor. Halo, semangat malam. Halo. Nah, ini pastor yang suka makan rebusan daun galingkang. Inilah dia teman-teman. Halo. Ya, halo juga. Dari mana abang? Halo. Hah? Dari mana? Halo? Halo? Kebanyakan minum suduhan daun galingkang nih abang nih. Diajak bicara kok gitu bang. Ngomonglah bang. Jangan kayak gitu kali. Ayo teman-teman, PR-nya mana nih PR-nya? PR-nya kan selalu ku bilang DM orang-orang itu. Halo Mbak Anggreni.
Halo, masih ingat sama saya nggak? Udah lupa bang? Sahabat, mari kita bergabung lagi dengan teman-teman kita yang pintar dan jenius, tapi agak celedak sedikit. Silakan teman-teman non-muslim, ajukan permintaan biar kita diskusi. Mantap kali temanya ini. Tema kita malam ini belum juga tentu ya teman sekalian. Dari sekte mana ini bang? Apa saya tak tahu lah apa cakap saya Apa ini? Apa dia ngomong apa tadi itu? Kenapa dia? Marah sama mertua kok kita yang menjadi sasaran. Halo? Halo? Halo, selamat malam Bang Zuma. Malam juga, ya. Katolik Protestan abang? Kristen. Silakan buka kamera abangku, silakan. Kita diskusi. Iya. Kalau nggak usah pakai kamera, gimana Bang Zuma? Keberatan nggak? Iya, teman-teman kita mintanya buka kamera bang. Oh gitu ya. Iya, nggak apa-apa buka aja, pakai masker kalau ini atau pakai helm. Iya, iya. Kalau bisa suara aja Bang. Soalnya saya ngantuk juga ini kalau suara aja kayak ngobrol sendiri abangku. Oh. Ya, tergantung kebijakan Bang Zuma lah. Kalau mau diturunkan monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa, saya lanjut aja. Iya, kita serahkan ke moderator ya bang ya. Saya sih asik-asik aja. Ya. Diskusi dengan siapapun. Buka kamera kawan. Bang Termasuk Bang Zuma itu baik orangnya. Bukannya kameranya. Jangan jadi siluman kita abu-abu hidup dalam dunia persilatan. Iya. Ayolah, buka kamera. Assalamualaikum. Itu dia. Waalaikum. Siap. Gimana bang? Tema kita malam ini. Kumaha ada bang? Buka kameramu kawan. Apa yang kau pikirkan dunia ini? Dunia ini ditinggal kau nanti. Iya. Tapi sebelum pergi, ya kita harus di jalan yang benar dulu kan ya. Ya bang. Tapi Bang Zuma ini ganteng banget orangnya ya. Pakai masker dan filter. Luar biasa emang Bang Zuma gantengnya. Jangan kayak gitulah. Kenapa nggak jadi model aja Bang Zuma? Pernah dulu jadi model-model kulkas bekas. Itu pun pakai pintu kain laki-laki horden. mengagumi kegantengan Anda. Guys, mantap. Bahasa orang generasi. Saya bukan homo ya, bukan homo. Saya normal. Iya. Kan sekedar kagum saja terhadap masker itu biasa itu bang. Berat kali judulnya nih bang. Enggak lah, enggak berat ini. Ya, Kita berat sesuai orang yang nggak tahu. Sesuai data aja. Kenapa orang nggak mau buka kamera sama abang? Kenapa ya? Apa dia nggak punya muka atau gimana ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi nggak punya muka. Bisa jadi. Apa coba yang ditakutkan? Apa yang dipikirannya itu apa gitu ya? Mungkin takut. Mungkin juga penguasaan diri. Mana tahu dia emosi, ngamuk gitu. Kenapa harus emosi? Ya kalau nggak sanggup berargumen ya jangan naik gitu ya. Iya betul. Cukup bertanya saja bisa.
Bang Juma, aku nggak sanggup kalau seberat ini. Aku bertanya, kan cukup seperti itu, tinggal diterangkan aja. Ah, pintar. Abang ini kadang pintar juga ternyata. Saya sekali-sekali doang pintar, kalau ketemu Bang Juma doang pintar. Kalau udah di luar Bang Juma saya hancur. Iya. Mantap Ngeri kali, Bang Juma itu, ngeri. Ngeri Bang Juma. Ngeri. Kalau mentalnya nggak kuat, mencret bisa. Jadi saya nggak rindu Bang. Cuma rindu aja ketemu sama Abang. Rindu bener-bener. Iya bang, thank you bang. Nanti kalau ke Jakarta jumpa kita ya. Berat judulnya Bang. Yahweh membuat Tuhan baru. Tuhan baru? Apa? Ada Tuhan baru ya? Ada bang, kan dalilnya ada kan. Dari kalimatnya aja Tuhan baru. Berarti ada yang baru gitu. Ada yang tadinya bukan Tuhan. Kok ada Tuhan baru ya? Ada yang tadinya bukan Tuhan. Ya kalau sekarang sebutan Yahweh itu Bang, sebutan Yahweh ini kitab Ibrani perjanjian orang Yahudi, iya, hukum lama, perjanjian lama. Mereka sebut Yahweh. Tuhan-Tuhan juga sebenarnya. Iya. Takut diskusi sama Abang, nggak ada yang naik kan, pada takut, buka kamera takut. Kenapa ya, orang baju baik kok. Memang Bang Jo itu teman-teman keras. Kalau nggak keras hidup itu, ya makan tempe aja sama ongol-ongol. Keras boleh, tapi jangan kasar, benar gak Bang? Iya betul. Keras boleh. Hidup itu memang keras, tapi tetap ini jaga nih. Mantap. Hati bang, hati atau tulang rusuk? Yes. Boleh statement keras. Iya. Bahkan kalau bisa menusuk jantung pertahanan. Gitu. Iya, pintar ini abang ini. Memang kalau Bang Juma udah menggelegar bicaranya itu, nggak mau naik, ngeri katanya. Berarti dia takut apa nggak ada ilmu kali ya? Iya. Abang lucu abang. Coba sedikit Bang Juma, sedikit seperti apa? Sedikit saja. Iya bang. Kira-kira jadi apa yang ditanya Bang Juma? Mungkin orang seperti sebotol saya ini mungkin jawab sedikit atau gimana? Ini abangku, kalau Islam itu kan datang menjelaskan dua agama, Yahudi, Nasrani, dan orang zalim yang ada di antara keduanya. Nah, orang-orang yang orang Muslim menjelaskan tentang Yahudi, Nasrani, dan orang zalim yang ada di antara kedua golongan tersebut. Gitu bang. Apakah orang zalim hanya di dua ajaran itu aja yang ada? Nah, ini terkait dengan akidah. Terkait dengan akidah, yang saya maksud dua kelompok agama yang bertuhan. Di antara dua kelompok yang bertuhan ini ada orang-orang zalim di antaranya. Gitu. Abang tahu zalim gak bang? Ya nggak benar lah itu aja. Zalim itu artinya menganiaya diri sendiri, menganiaya orang lain. Zalim terhadap diri sendiri kan maksudnya gini bang. Kita tahu itu api panas, tapi kita masih mau megang. Berarti kita zalim terhadap diri sendiri. Nggak sayang kepada diri. Udah tahu apa yang, nah gitu, udah paham ya? Bang Juma di sini harus fair. Apakah hanya di dua ajaran ini kejoliman itu ada? Bang Juma nggak fair dong. Apakah di Islam juga ada juga orang zalim? Itu harus begitu ngomongnya, semua harus lengkap. Iya, termasuk enggak maksudku. Salah satu aspek Islam itu komponen kisi-kisi pengajarannya adalah salah satunya menjelaskan tentang Yahudi, Nasrani, dan orang zalim yang ada di antara keduanya. Ada juga Islam membahas Islam itu sendiri, orang zalim yang ada di dalamnya, orang munafik yang ada di dalamnya. Islam juga mengurai itu. Cuman kan sekarang kita realita yang ada ini kita lagi membahas tentang perbandingan agama kan gitu. Bukan bicara internal agama. Perbandingan agama.
Begitu abangku. Kira-kira apa yang abang temukan perbandingan di sana? Coba biar saya juga mendapatkan sesuatu hal yang baru dari Bang Juma. Kira-kira seperti apa? Apa gitu? Iya, utamanya konsep bertuhan, abang. Konsep bertuhan. Iya, kan sebelum Islam datang, sebelum Kristen datang, orang-orang Yahudi kan sudah punya Tuhan, dan kita akui Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang benar. Islam, Kristen harus mengakui itu kan. Yang datang kepada Abraham, Yismail, Isa, Yakub, Musa, termasuk yang datang kepada Yesus. Itu kan Tuhan yang betul. Di mana orang Hindu, orang Buddha nggak ngakui itu, kita Islam Kristen ngakui itu. Iya kan ya? Nah, tiba-tiba saja muncul ajaran yang ingin menandingi Tuhannya Yahudi. Coba yang disebut Bang Juma menandingi, versi mana itu? Versi mana? Maafkan saya sebelumnya, Bang. Gak apa-apa, harus memaafkan manusia. Iya. Ketika saudara kami Kristen tidak puas dengan hanya satu Tuhan, itu aja. Harus ada Tuhan-Tuhanan yang dari manusia, yang inkarnasinya dari Tuhan itu sendiri, teofaninya dari Tuhan itu sendiri. Padahal tanpa itu, ya orang Kristen itu bisa selamat hanya dengan berfokus ibadah menyembah yang satu ini. Hakikat pencipta yang datang menyatakan diri kepada para nabi. Yesus pun kan jelas, Bang. Kenapa saya berbicara tentang zalim? Saudara kami Kristen itu orang pintar loh. Di dunia ini hampir mereka yang berkuasa tentang ekonomi, politik, dan seterusnya. Tapi ada sisi di mana mereka zalim terhadap diri mereka sendiri. Contoh nih, ketika saudara kami Kristen kami perhadapkan dengan data Bible di Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Itu cakupan, bunyinya. Pada hari terakhir nanti, kata Yesus, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat memakai namamu dan bermukjizat juga pakai namamu, mengusir setan juga pakai namamu? Aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, kan kalau tidak menyadari itu, hanya membaca doang, tidak introspeksi diri, kan zalim, Bang. Zalim. Oke, sebelum saya lupa, apa definisi ayat ini menurut Bang Juma? Nanti menurut saya terangkan, menurut versi saya, keyakinan saya terangkan. Yang menjadi pemikiran Bang Juma tentang ayat ini seperti apa? Coba, biar jelas. Baik, Abang, baik. Jadi gini. Coba, bagaimana? Yesus ketika dia menjadi skala prioritas guru di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Islam tak ada di situ, Kristen tak ada di sana. Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel di data 15-nya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa mengenal nabi palsu itu. Apa buah dari nabi palsu? Mengenal aku, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Tapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa Elohim. Itu aja. Oke, stop. Definisi Bang Juma apa tentang ayat ini? Udah benar tuh. Apa definisi Bang Juma tentang ayat ini? Adanya pengajar yang mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Yesus, tapi ajarannya bukan dari Tuhan. Itu, Bang. Benar tapi kurang tepat, Bang. Silakan. Lantas Bang Juma ya sampai hari ini nggak ketemu klimaksnya bagaimana ayat demi ayat, rentetan dari ayat demi ayat. Sebenarnya Bang Juma, ini jangan marah Bang ya. Enggak. Ini hanya pendapat. Nah, ini hanya pendapat. Kalau saya berpendapat nih, cuma ini di lingkaran ajaran kami memang prioritasnya gitu ya. Boleh Bang Juma ini saya sebutkan bagian dari ayat itu, penyesat-penyesat. Jangan marah. Enggak. Bukan berarti Bang Juma itu penyesat. Tapi kami kategorikan Bang Juma itu bagian dari itu, seperti itu. Jangan marah Bang Juma, izin. Enggak, saya enggak marah. Pemahaman yang saya mau jabarkan.
Iya, silakan. Bukan maksud, bukan merendahkan Bang Juma. Yang seperti inilah salah satunya yang dikategorikan, digolongkan manusia-manusia atau orang-orang yang menyesatkan. Bukan, jangan nanti salah memahamkan ya. Versi kami pun, di kami pun kalau ada ajaran-ajaran yang bukan berasal dari Kristus itu sendiri, termasuk dianya penyesat-penyesat. Tetapi kami harus bijaksana di sini, harus bisa mengalamatkan ayat ini lebih tepatnya bagi orang-orang yang seperti apa, yang melakukan apa, yang bertindak apa, yang berbuat apa, kira-kira begitu Bang. Bukan berarti ajaran terdahulu pada masa itu hanya pada saat itu, enggak. Dan itu berlaku sampai hari ini. Sampai hari ini. Contoh, Edis pun kalau salah termasuk penyesat. Bang Juma pun kalau salah, ini ya versi yang kita pelajari gitu ya. Termasuk, bukan saya bilang Bang Juma penyesat, bukan begitu. Siapapun yang menyimpang, yang tidak pada koridor yang diajarkan Tuhan itu, termasuk dia penyesat, termasuk siapapun. Bukan hanya, mungkin di pikiran Bang Juma itu, Paulus, bukan begitu Bang. Iya. Bukan hanya, katakanlah kalau Abang berasumsi, Paulus selalu teman-teman yang ada di atas. Tidak selalu serta-merta Paulus bukan begitu Bang. Siapapun, bahkan sekarang pun termasuk dari bagian dari sebutan itu. Kalau menyimpang tidak sesuai dengan ajaran Kristus itu sendiri. Begitu Bang. Oke. Pemahaman saya. Iya, baik Bang. Saya menghargai pendapat abang saya ini. Cuman gini, saya beranjak dari data yang ada. Bahwasanya ketika berbicara mengenai domba, berbicara mengenai serigala, itu bukan cuma ungkapan peribahasa biasa, tapi itu adalah pengukuhan Tuhan yang senantiasa selalu memanggil Bani Israel itu dengan panggilan domba. Yang Tuhan panggil domba itu Bani Yakub, dan itu dikuatkan dengan dalil Yeremia 50 nomor 17. Bani Yakub adalah domba. Kan gitu. Ya. Nah, berarti ketika ada yang bukan Bani Yakub datang kepada pengikut Yesus, lantas mengatakan diri mereka adalah keturunan Yakub, kan jelas kena, dia adalah serigalanya. Itu satu Bang. Yang kedua, Yesus berpesan kepada manusia yang ada di depan yang sesaman dengannya agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepada mereka. Titik poinnya apa? Di luar Yahudi, di luar kelompok Yesus, datang kepada kelompok Yesus. Pada saat itu, bukan zaman sekarang. Itu yang kedua. Yang ketiga Bang, oke, aku adalah penyesat menurut pandangan saudara saya Kristen. Tapi sangat disayangkan, saya tidak pernah bernubuat pakai nama Yesus. Tidak pernah saya mengusir setan pakai nama Yesus. Orang Hindu, orang Buddha, orang ateis pun demikian adanya. Yang melakukan itu hanya kelompok Kristen doang. Jadi yang masuk dalam tataran ini, siapa Kristen ini? Sebuah sekte Nasorios yang dikatakan dalam Kisah para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari sekte Nasorios. Nah, Paulus inilah yang kemudian datang kepada murid-murid Yesus. Paulus inilah sebagai batang dari kekristenan. Maka Yesus mengatakan di data itu, dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, atau sebaliknya pohon yang tidak baik menghasilkan buah baik? Sesungguhnya pohon yang baik tidak akan bisa menghasilkan buah yang baik. Begitu juga pohon yang tidak baik tidak akan menghasilkan buah yang baik. Nah, pohon yang tidak baik akan ditebang dan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Artinya apa? Pendiri agama ini ketika ditemukan sudah salah, maka buahnya akan salah. Ketika ditemukan pohon ini, nabi ini benar, maka pengikutnya benar. Tanda daripada pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan. Kan bukan Islam.
Satu-satunya tokoh kandidat ya Paulus. Mohon maaf ini, bukan kita mau menyakiti, tapi justru kalau ini benar berarti misi penyelamatan yang kami lakukan. Tapi kalau kami salah, tolong diluruskan. Itu aja sebenarnya kuncinya. Silakan. Terima kasih Bang Juma. Tadi Bang Juma berbicara domba. Kenapa diistilahkan domba dan serigala? Apa pemahaman Bang Juma tentang domba atas sebutan itu dalam orang Yahudi, dan apa pemahaman Bang Juma tentang serigala untuk bagi manusia, katakanlah buat orang Yahudi juga? Karena dua perihal ini suatu hal yang berbeda. Perihal yang disebut serigala itu pembangkang, Bang. Kalau disebut, kenapa diistilahkan domba? Karena dia penurut, taat aturan, ya taatlah. Bukan seperti serigala yang taunya hanya merusak, mencekam, menerkam, seperti itu Bang, definisi dari pemahaman kami. Makanya digolongkan, kalau mereka kan nggak semua mengikuti ajaran Kristus Bang, orang Yahudi nggak semua, makanya disebut mereka yang tidak mengikuti ajaran itu disebut serigala seperti itu. Bagi mereka yang menuruti ajaran itu disebut domba, karena domba itu definisinya manut Bang, nurut, tidak membangkang lah, seperti itu Bang Juma. Oke, baik, izinkan saya Bang. Jadi gini, menarik yang sahabat saya ini sampaikan terkait domba dan serigala. Saya pakai data biar saya tidak membias gitu kan ya. Tadi Bani Yakub, Yeremia 50, 17 domba. Tapi kata Yakubnya, kata kitab Kejadian 49, ketika Yakub memanggil ke-12 anaknya, berkumpullah wahai anak-anakku. Ini sebelum dia meninggal. Sedikit lagi Nabi Yakub meninggal. Berkumpullah wahai anak-anakku, aku ingin menubuatkan karakteristik kalian dan keturunan kalian ke depan. Dipanggil langsung anak-anaknya 12. Dipanggil Natali, dipanggil semua satu-satu. Sampai pada data nomor 27 dipanggil Benyamin. Benyamin, kau kesini Benyamin. Diramalkan, Benyamin laku keturunanmu kelak seperti serigala mengambil harta rampasan lalu membagi-bagikan kemudian harta rampasannya. Filipi 3 nomor 5, Paulus berkata, aku ini keturunan Benyamin dari sekte Farisi. Yesus berkata, acap kali waspadalah kepada orang-orang Farisi. Dan apesnya lagi Bang, Matius 23 nomor 15, Yesus mengatakan begini, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang sebagai pengikut agamamu. Setelah kau jadikan menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ini mengerikan sekali. Maksudnya ada orang Farisi, ada ahli Taurat yang menjelajahi daratan, nyebrang lautan untuk membuat orang menjadi pengikut agamanya. Tapi anehnya setelah menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi ini sendiri. Nah, artinya bahwa ketika saudara saya mengatakan domba adalah orang yang manut, oke, serigala adalah yang bukan domba, tidak manut, tetapi mengambil ajaran, mengambil hak orang, lalu membagi-bagikan ke orang lain. Fakta di lapangan, orang Kristen ini adalah orang yang tidak ada hubungannya dengan babi haram. Jangan bersunatlah, kuduskan hari kudus, kuduskan hari Sabat. Orang Kristen Roma Katolik ini nggak ada hubungannya. Kenapa? Taurat itu hanya mengikat Bani Yakub tok, dalam artian bahwa hanya Bani Israel tok. Tetapi Paulus mengambil Taurat ini, memberikan kepada yang lain dengan iming-iming.
Kristus telah menebus kita dengan kutuk hukum Torah, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati, orang yang mati di atas tiang salib. Loh, untuk apa Yesus mati untuk orang Roma? Torah berlaku, apa pengaruhnya dengan orang Roma? Torah dibatalkan, apa pengaruhnya? Toh hukum Taurat itu hanya untuk kaum Israel saja. Kenapa harus Taurat itu dijadikan alasan untuk membebaskan orang-orang yang lain di luar sana, makan babi dan seterusnya? Kan tidak ada aturan Tuhan untuk mereka. Nah, inilah yang saya katakan, ketika Yakub menubuatkan tentang Benyamin, merampas hukum, lalu kemudian membagi-bagikan ke bangsa lain. Makanya, ya, saya sudah acap kali bertemu dengan pendeta senior, saya katakan, abangku, tolong tunjukkan legitimasi pengesahan orang-orang Kristen, Katolik, Protestan, apapun sektenya, mereka menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi. Apa haknya itu? Apa haknya? Sementara Ulangan 33, Ulangan 5, Mazmur 147, hukumku yang datang kepada Yakub, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berlakukan kepada bangsa lain. Nah, sekarang kenapa jadi ada di bangsa lain? Nah, ternyata kembali ke tadi, ya, Benyamin punya anak, salah satunya menjadi serigala yang merampas itu dan membagikan ke bangsa asing. Seperti itu abangku. Jadi domba serigala itu jelas adanya. Jadi ketika Anda dikatakan menyebut namaku, mengusir setan, bermujizat pakai namaku, habis itu ketemu Yesus. Yesus kan mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Begitu hari terakhir nanti setelah kiamat, muncullah orang-orang datang. Ya, Yesus, dulu waktu di bumi kami bernubuat loh pakai namamu. Maaf, aku tidak mengenal kalian. Aku ini hanya untuk Bani Israel. Nah, itu yang saya ingin katakan, Bang. Silakan. Saya mengakui ya, Bang Juma itu luar biasa, apa ya, Abang itu pintar. Cuma yang saya sayangkan Bang Juma itu apa ya, apa pura-pura nggak tahu apa atau supaya gimana, saya nggak bisa menetapkan sesuatu untuk Bang Juma itu. Abang itu pintar, tapi kok nggak, tapi klimaksnya nggak apa ya bahasanya ya, biar yang lebih tepat ya, supaya nyambung gitu. Abang pun nanti akan gimana ya, takutnya kalau abang jadi apa, abang pura-pura nggak tahu apa gimana Bang ya. Bicara aja abangku, bicara apa, silakan. Jangan sungkan sama aku, jangan sungkan. Gini Bang, saya akuin abang itu pintar. Jadi hukum Taurat yang lama, kalau itu terlalu banyak aturan, kalau nggak salah itu, ini tanpa baca, tapi aku sering baca Bang, cuma nggak usah lalu bilang tertulis di mana, paling dicari nanti bisa dicari, tapi nggak usah lah suruh saya nyari ayat ya. Itu terlalu sulit dilaksanakan orang Yahudi. Kalau nggak salah itu sampai 600-an. 613. Aturan-aturannya terlalu sulit untuk dilaksanakan. Bahkan tidak seberapa persen yang bisa melaksanakannya. Saya berpikir begini, kalaulah Tuhan itu hanya hadir dalam orang Yahudi, saya nggak mau meyakini sampai sekarang. Benar dong, logika ya. Kalaulah Tuhan itu seperti yang dikatakan hanya untuk orang Yahudi, abang selalu berkata, fokus, bukan Tuhanmu tuh. Kira-kira seperti itu bahasa sederhananya. Itu Tuhan orang Yahudi. Itu bagian dari orang Yahudi. Hanya hadir buat orang Yahudi. Disinilah Bang Juma akan bertentangan dengan apa yang ada sekarang. Kenapa? Makanya kami bersyukur, kenapa kami bersyukur? Kalau Israel nggak membangkang, mungkin kami nggak mengikuti Yesus sampai sekarang. Kalau Israel tidak tegak tengkuk, apa sih bahasanya? Tegar tengkuk. Tidak keras kepala, mungkin kami tidak akan mengikuti Kristus sampai sekarang. Karena ada ya ayatnya, cuma saya lupa. Kalau kehadiran Kristus itu akan membelah apa tuh namanya tuh, lupa saya. Bait suci. Tidak lagi hukum Taurat itu hanya berlaku untuk orang Yahudi, bahkan
di kitab berapa ya, lupa saya. Yesus itu hadir buat seluruh umat, seluruh kaum. Jadi nggak ada batasan, hanya hadir buat orang Yahudi. Lah kalau Yesus hanya hadir untuk orang Yahudi, saya mungkin sekarang nggak ada punya keyakinan apa-apa. Mungkin saya menyembah batu, menyembah pohon, tidak punya agama lah. Itu Bang. Beruntungnya kami, kehadiran Yesus itu, akhirnya kami terselamatkan dan punya kepercayaan dengan ajaran yang dilahirkan Yesus itu sendiri. Kehadiran Yesus lah yang membelah tembok pemisah itu. Tapi bukan berarti perjanjian lama kami hilangkan, karena Bang Juma sering saya dengar meniadakan, menghilangkan. Enggak Bang, itu satu kesatuan, itu runut, harus senyawa, nggak bisa. Akumulasinya itu secara holistik nggak bisa terpisahkan Bang, nggak bisa, karena itu kesinambungan gitu Bang. Saya akui Bang Juma pintar, tapi kenapa ya seklik lagi tuh nggak kena? Apa Bang Juma pura-pura supaya gimana gitu live kita ini gitu ya? Saya akui Bang Juma itu pintar, tapi klimaksnya itu nggak dapat ya. Apa pura-pura supaya gimana, saya nggak tahu lah. Di situ Bang Juma. Pokoknya kehadiran Kristus itu, tanpa Kristus kami mungkin nggak punya keyakinan sekarang. Itu. Oke. Jadi sebenarnya saya memilih bahasa yang tidak menyakiti hati abang ini sebenarnya. Jadi maklumlah kalau saya menata bahasa saya sampai abang ini tidak mengatakan, nggak sampai kepada klimaksnya. Jadi gini Bang, kalau tidak tegar tengkuk tidak ada Kristen hari ini. Ini pernyataan, mohon maaf, pernyataan orang yang kalau saya dalam psikologi pendidikan, orang yang tidak menguasai, kurang pendidikan lah. Bukan. Orang yang tidak memahami buku yang nggak apa-apa. Orang yang tidak memahami buku yang menjadi buku acuan sebagai daftar pustaka dalam menentukan sebuah periodek dalam menghasilkan sebuah karya. Nah, itu yang saya katakan itu. Jadi gini ya Bang, justru Kristen itu hadir dari orang-orang yang membenci Yesus. Berat memang kalau saya jujur mengaku itu. Kristen ini adalah buah dari pembangkangan demi pembangkangan terhadap Yesus. Contoh nih Bang, saya kasih dalil. Di Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Tuhan Elohim menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dalam tradisi keilmuan, siapapun itu akan mengatakan percaya Yesus selamat. Selesai. Kristen pun pasti akan bertepuk tangan dengan konsep yang saya sajikan. Percaya Yesus selamat. Tidak bisa tidak. Nah, Kristen akan senang. Oh, berarti kami adalah orang-orang percaya. Tunggu dulu. Loh, ada apa Bang Suma? Ketika orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi melihat banyak orang yang percaya kepada Yesus, mereka kemudian gusar, gelisah, ketakutan, khawatir, sampai mereka kemudian memutuskan satu perkara. Mereka bikin sidang darurat, sidang luar biasa. Di mana itu tertulis? Di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Banyak orang yang melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, mujizat membangkitkan Lazarus saudara Maria. Ada di antara mereka datang melapor kepada orang Farisi, ahli Taurat dan mahkamah agama. Lalu mereka bertanya, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biarkan Yesus, maka akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Kembali kepada Yohanes 3:16 tadi, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, apa yang harus kita lakukan nih?
semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Kalau sampai semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, maka orang Roma, bangsa penguasa akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Kalau semakin banyak orang percaya kepada Yesus, maka apa yang terjadi? Imam kepala kemudian sidang pada saat itu. Imam kepala berkata kepada orang-orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama, dan juga orang Farisi. Hei, kata imam kepala, kalian tidak insaf dan kalian tidak tahu adalah lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ayat selanjutnya mengatakan, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, akan tetapi sebagai imam besar tahun itu dia bernubuat bahwa pembuka Yesus harus mati untuk bangsa Israel, dan bukan hanya untuk itu saja, melainkan juga untuk mempersatukan anak-anak Elohim yang sudah bercerai-berai. Nomor 53-nya, maka mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Apa yang terjadi? Yesus bukan orang yang bersalah, Yesus bukan orang berdosa, dia orang suci, tidak ditemukan kesalahan sedikit pun. Bagaimana caranya menghentikan misi penyelamatan Yesus ini? Apa yang terjadi kemudian? Iblis ikut campur tangan, merasuki Yudas. Harus kau hentikan Yesus, karena kalau kau tidak hentikan, kami tidak ada teman ke neraka. Iblis masuk ke Yudas, Yudas berkhianat. Imam kepala kemudian Markus 14 nomor 1 bersepakat melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 4 nomor 2 nomor 59, imam kepala mahkamah agama menyusun siasat dengan kesaksian palsu di depan mahkamah agama agar bisa membunuh Yesus. Segala upaya dilakukan iblis, merasuki Yudas, imam kepala, dan seterusnya untuk membunuh Yesus, demi untuk menghentikan misi penyelamatan. Apa yang terjadi? Andai saja, saya katakan sering kepada teman diskusi saya, andai saja Bang Suma hidup di zaman Yesus, aku serahkan jiwa ragaku untuk melindungi Yesus, demi agar jangan dihentikan penginjilan. Karena orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat, imam kepala bersekongkol ingin membunuh Yesus supaya Yesus tidak menyelamatkan banyak orang. Maka saya, Bang Suma, akan berdiri paling depan untuk menantang mereka. Biarkan kemudian Yesus aman melakukan penginjilan agar semakin banyak orang percaya kepada dia, agar semakin banyak orang memperoleh hidup yang kekal. Kalaupun saya harus mati, saya mati syahid memperjuangkan Yesus. Tetapi sayangnya saya nggak ada, maka hari ini saya memperjuangkan harga diri beliau. Apa yang terjadi pada zaman itu? Imam kepala memaksa Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang benar ini. Artinya apa? Mahkamah agama bekerja sama dengan iblis ingin menghentikan penyelamatan yang Yesus ajarkan kepada kaumnya. Sesuai dengan Yohanes 6 nomor 13. Apa yang terjadi? Berhasilkah iblis? Berhasilkah imam kepala mahkamah agama? Berhasilkah orang Farisi membunuh Yesus? Kalau berhasil, maka misi penyelamatan berhenti. Nah, bagaimana dengan penyesat yang tadi berhasil membunuh Yesus? Apakah berhenti diam? Tidak. Setelah mereka menghentikan misi penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus, rancangan berikutnya adalah bagaimana bisa menipu seluruh manusia agar mereka tidak menyembah kepada Tuhan yang benar, melainkan menyembah kepada Yesus yang mereka salib. Di mana itu terjadi, abangku? Silakan habis ini Anda baca dengan seksama. Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 70, 71. Apa yang dikatakan Petrus di sana? Daud, nenek kita, pemakamannya, kuburannya masih ada di tengah-tengah kita, telah bernubuat Tuhan akan membangkitkan seorang Mesias yang jasadnya tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kuburan, melainkan tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke langit.
Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan ini, wahai orang-orang jahat, telah dibuat menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi hukuman bagi yang menyalib Yesus adalah mereka harus menjadi hamba dari Yesus. Mereka harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Mereka harus menjadikan Yesus sebagai penolong. Mereka harus menjadikan Yesus sebagai sembahan mereka. Itu hukuman. Meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan yang betul. Al-Quran saya mengatakan, surah Al-Araf ayat 27 ayat 30, disebabkan karena mereka tidak beriman kepada Nabi Isa, maka aku Tuhan menjadikan iblis menjadi penolong bagi mereka, menjadi Tuhan bagi mereka. Makanya abangku mohon maaf sedikit lagi. Ketika para penyesat ini yang membunuh Yesus ini berkata kepada Petrus, loh kok bisa kayak begitu Petrus? Ya, itu sudah ketetapan Tuhan. Lalu apa yang harus kami lakukan? Berilah dirimu bertobat dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Artinya kalau kau mau selamat, kau bertobat dari perbuatanmu membunuh Yesus. Kau keluar dari sana, jangan kau masuk dalam lingkaran itu. Kau harus bertobat kembali kepada Elohim kalau kamu memang mau benar-benar bertobat. Tapi kalau tidak, maka silakan kau berkongkol dengan iblis, menjadi penyesat, jual namanya Yesus ke seluruh penjuru bumi, agar semakin banyak orang yang tersesat bersamamu. Di mana Yesus katakan itu? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nomor 3-nya murid-murid datang di Bukit Zaitun. Guru, tolong dong ajarkan kami apa tanda kedatanganmu. Kata Yesus, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus? Nabi Muhammad? Bukan. Siddhartha Gautama? Bukan. Krishna? Bukan. Siapa? Paulus in the gang. Penjajah masuk ke Nusantara pakai nama Yesus, menjadikan orang-orang pribumi menjadi pengikutnya. Apa yang terjadi hari ini? Mohon maaf nih, 10 detik, 15 detik terakhir, mohon maaf. Ketika orang Yahudi masih memurnikan akidah menyembah Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, orang Kristen malah sibuk mendudukkan Yesus yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi menjadi Tuhan bagi penyesat, bagi pembenci Yesus, setara dengan Tuhan. Makanya ketika dikatakan siapa yang kalian sembah di gereja? Yesus. Siapa Yesus itu? Dia adalah Elohim, Tuhannya Yahudi yang turun berinkarnasi jadi manusia. Bukankah ini sebuah kezaliman yang sangat dahsyat? Di mana Tuhan Elohim dikatakan dalam 2 Samuel 7:22, aku Tuhan yang maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tapi ternyata Yohanes 1 nomor 14, firman itu dibentuk menjadi daging. Loh, kenapa dituhankan? Sementara Tuhan tidak akan pernah lagi dibentuk. Tidak pernah Tuhan itu dibentuk, kenapa dituhankan? Ya, itu Tuhan bagi orang yang membenci Yesus. Begitu sederhananya abangku. Mohon maaf kalau saya harus terlalu jujur mengaku ini, tapi itu data di dalam Bible. Adakah orang Yahudi sekarang menggunakan kitab perjanjian baru saudara-saudara Paulus dalam sinagoge? Tidak. Adakah Yerusalem bisa digunakan oleh kekuatan Amerika, kekuatan negara-negara superpower yang isinya Kristen mayoritas, menjadikan kota Yerusalem, orang Israel teman mereka, untuk dijadikan sebagai hari perayaan Natal di kota Yerusalem? Tidak bisa. Karena mereka, orang-orang Israel keturunan Yakub, mohon maaf, menganggap Kristen ini adalah Abu Dazarah, menganggap orang Kristen ini sebagai Bani Kunarion, Bani Gukuk. Mohon maaf. Makanya sering kita melihat saudara-saudara kita Kristen begitu di luar Yerusalem, mereka memuji Yerusalem, mereka memuja-muja orang Yahudi. Begitu mereka sendiri ke tempat Yahudi, maaf, mereka diludahin. Jadi sibuk sendiri di luar. Kenapa?
Tuhan yang bernama Yesus itu adalah Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk mereka para penyesat. Dan penyesat ini keluar ke seluruh penjuru dunia mencari pengikut, dan pengikutnya salah satunya adalah abangku. Coba kita lihat dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Untuk siapa menjadi Tuhan Yesus itu? Untuk pengikut Paulus. Kok ada Tuhan dibentuk oleh Tuhan? Itu data, Bang, itu data. Kenapa saya tampil di sini 24 jam? Bukan karena benci. Kalau seluruh saudara saya Kristen karakternya seperti abang ini, saya rela mati duduk di sini demi mengajar kalian. Rela saya. Demi untuk keselamatan. Itu bukan karena kebencian. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Memang ya Bang Juma itu luar biasa ya, menerangkan A sampai Z. Gini Bang Juma. Siap. Bukan berarti orang Yahudi itu mengikuti ajaran Kristus secara keseluruhan. Bahkan saya bilang tergolong kecil. Kenapa hadir dari mulai nabi, rasul, hakim-hakim, bahkan sampai raja. Saking tegak tengkuknya pikiran orang Yahudi, keras kepala, tidak mau pada diberikan sesuatu pengajaran yang benar lah dari Tuhan itu sendiri. Maka saya bilang sekarang saya mau katakan, aku mau bertanya nih sama Bang Juma, kira-kira kalaulah Kristus itu tidak ada, bagaimana Kristen yang ada di Indonesia? Kira-kira menurut Bang Juma ya, kalau Bang Juma terus berkeras, Kristus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan, bukan Kristus maksudnya, Yesus itu bukan Tuhan. Selalu Bang Juma menekankan kepada kami umat Nasrani, Yesus itu bukan Tuhan. Kalian menyesatkan, tidak menganggap manusia sebagai Tuhan. Kalau bukan Yesus, kami mungkin tidak terselamatkan, bahkan kami mungkin tidak punya kepercayaan, tidak punya agama. Bang Juma harus hadir untuk menerangkan itu. Kira-kira nih, nggak ada Yesus, kami seperti apa coba, Bang Juma? Oke, kira-kira baik abang. Baik abang. Coba kira-kira gimana coba? Apa jawabannya? Ada dua poin. Al-Quran saya mengatakan begini. Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Di ayat lain dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu punya potensi menjadi taat dan punya potensi menjadi jahat. Lalu Al-Quran juga mengatakan setelah melihat di aspek kemanusiaan kita sebagai keturunan Adam, Al-Quran mengatakan farikan hada. Sudah pantaslah sebagian manusia itu mendapatkan keselamatan. Wa farikan hakka alaihimud dalalah. Dan sudah pantas sebagian mereka itu menjadi celaka, menjadi jahat, menjadi penghuni neraka, menjadi sesat. Kenapa? Mereka tidak menggunakan akal. Maka ketika mereka masuk neraka itu karena pilihan dia sendiri, karena tidak menggunakan akal. Itu kata Quran. Nah, pertanyaan saudara sangat menarik. Bagaimana kalau tidak ada Yesus? Saudaraku, Yesus itu memang Tuhan untuk golongan orang jahat. Memang sudah dipersiapkan untuk menjadi sembahan-sembahan orang jahat. Makanya mohon maaf nih sekali lagi, Paulus mengatakan apa? Kristus telah memerdekakan kita. Merdekakan kita dari mana, Pak? Memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Apa itu kuk? Beban. Kristus mati untuk membebaskan kita dari menyembah Tuhan. Jadi kita ini hamba siapa? Kamu bukan lagi hamba Tuhan. Kamu itu adalah anak-anak Tuhan. Oke. Jadi hari Minggu kita ke gereja ngapain, Pak? Menyembah Tuhan. Loh, katanya kita bukan anak Tuhan. Berarti di gereja kita nyembah siapa? Mau tidak mau Kristen tetap menyembah. Kalau Kristen tidak menyembah Tuhan, tidak bertuhan, berarti Kristen adalah ateis. Oh, kita tetap bertuhan. Paulus mengatakan kita bukan hamba Tuhan.
Lalu apa yang kita lakukan tiap hari Minggu, bernyanyi, kebaktian dan seterusnya? Apa itu? Itu penghambaan, bukan? Yes, kita sedang menghambakan diri kepada siapa nih? Kepada Tuhan kagak. Tapi kita menghambakan diri kepada siapa? Tidak ada perintah Tuhan ke gereja hari Minggu, tidak ada perintah Yesus ke gereja hari Minggu. Lalu ini perintah siapa? Bisikan siapa nih? Kompak kali kita. Itu pertanyaan. Jadi Yesus tetap aja Tuhan bagi kelompok yang tadi. Tuhan telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Ya silakan ada Tuhan kan. Nah, gimana solusinya? Jangankan saudara saya Kristiani, bahkan orang-orang Yahudi yang punya kitab, yang bersusun Nabi diutus kepada mereka. Ketika Nabi Muhammad itu datang, apa kata Quran? Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah wa nur wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, yang dulu padanya ada Nabi Musa, ada Abraham, ada Yakub, ada Ishak, ada Harun, ada Salomo, ada Musa, ada Yesus. Telah datang kepada kalian Rasulku untuk menjelaskan sebagian isi kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab suci yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu ya yahdi bihi man ittaba ridwana subulas salam. Dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti ridhanya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu juga Allah mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepada satu jalan yang lurus. Jadi saudaraku, ketika saudara bertanya seperti itu, kami ini bagaimana kami ini? Sebenarnya ya, orang-orang Kristen yang hidup berdampingan dengan umat Islam hari ini, itu adalah orang-orang Kristen pilihan Tuhan. Kenapa saya katakan pilihan Tuhan? Karena orang Kristen yang hidup sudah Islam datang. Yang kasihan itu adalah Kristen yang belum datang Islam. Setelah Islam datang, itu adalah rahmat, itu adalah berkah. Jangan disia-siakan. Karena Al-Quran menyuruh, wahai ahli kitab, telah datang kepadamu Rasulku, Nabiku, membawa cahaya Islam dan kitab suci Al-Quran sebagai jalan keselamatan. Artinya bahwa, jangankan kita ini, orang Yahudi yang punya kitab aja, yang punya Nabi di beruntunannya, diseru untuk kepada Nabi Muhammad. Nah, poin kedua. Poin ketiganya adalah, coba kita lihat, Musa diutus hanya kepada kaumnya Bani Israel. Yesus diutus hanya kepada kaumnya Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Kalau dombaku ada di Indonesia, pergi ke Indonesia. Dombaku ada di Papua, pergi ke Papua. Tapi jangan ke bangsa lain, cukup kepada bangsaku, yaitu Bani Israel. Itu pesan Yesus. Itu pesan Yesus. Jadi ketika ada kemudian perintah seperti itu, Nabi Muhammad berbeda. Tibalah saatnya dunia kemudian mengalami penginsapan dosa. Apa kata Yesus di dalam Matius 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9 sampai nomor 15. Aku memang harus pergi, kata Yesus. Sebab kalau aku tidak pergi, maka Ruah Hamad dalam bahasa Aram, Ruah Hamad dalam bahasa Arabnya di Quran, ismuhu Ahmad. Kalau aku harus memang pergi, kata Yesus. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak datang. Nabi Isa berkata dalam Al-Quran, wa is qala Isa ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Isa berkata, wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Tuhan untuk kalian semua. Aku datang membenarkan Torah dan memberitakan akan datangnya seorang penolong lain setelahku bernama Ahmad. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Itulah salah satu alasannya kenapa gereja-gereja mula-mula tidak mau menetapkan bahasa kitabnya dengan menggunakan bahasa Aram,
Tapi bahasa Yunani, karena istilah-istilah penamaan sifat-sifat Nabi Muhammad banyak tertulis di dalam, tetapi dirubah dalam bahasa Yunani, diterjemahkan dengan bebas sehingga Nabi Muhammad kehilangan nama di sana. Dan itu diterangkan dalam Al-Quran. Diterangkan mereka sengaja untuk menghilangkan identitas kenabian yang datang pada manusia setelahnya sebagai penutup para nabi. Nah, lanjut. Ketika Nabi Muhammad datang, Bang, apa suruhannya? Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Berbeda dengan Yesus, Shema Israel. Yesus hanya menyeru Israel. Musa juga begitu, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, Qul huwallahu ahad. Hanya Bani Israel yang diseru. Yesus pun begitu, hanya Bani Israel. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, Kristen kah dia, Hindu kah dia, Buddha kah dia, ateis kah dia, selama dia manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhan kalian untuk kepada kalian semuanya. Jadi kalau saudara berkiblat agama di barat, Anda berkiblat kepada orang-orang yang dilantik Yesus untuk Tuhan mereka. Tetapi kalau Anda berkiblat ke timur, Anda berkiblat kepada tanah kelahiran para nabi, menjadi muslim. Makanya orang Yahudi, orang Islam tidak pernah berselisih tentang Tuhan, tidak pernah berselisih tentang kitab, tidak pernah berselisih tentang nabi. Sudah 1400 tahun belum ada sejarahnya orang Yahudi dengan Islam mempeributkan tentang Tuhan. Tuhanku yang benar, oh enggak, Tuhanku yang benar, enggak. Kenapa? Islam dan Yahudi sama-sama sadar bahwa kami menyembah Tuhan yang sama sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran, Qulu amanna billahi wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaka wa Yakub. Begitu juga diterangkan di Kejadian 17 nomor 6 nomor 7, aku akan mengadakan perjanjian kekal kepada kamu Abraham, kepada anak-anakmu, kepada anak-anakmu turun temurun, menjadi perjanjian kekal bahwa aku Tuhan akan menjadi Tuhan kalian. Makanya orang Yahudi, orang Arab tidak pernah ribut tentang Tuhan. Meskipun bunuh-bunuhan yang terjadi di Yerusalem sana, di Gaza sana, di sana itu tidak pernah mereka berselisih tentang Tuhan. Tapi coba kalau orang Kristen dengan orang Yahudi, mohon maaf, begitu masuk ke sana orang Kristen diludahi, salibnya dibuang, salibnya oh na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Tapi mereka orang Yahudi tahu persis Islam adalah agama yang diwariskan kepada keturunan Nabi Abraham dari silsilah Yishmael. Itu fakta, Bang. Itu fakta, itu real. Maka Islam datang sebagai penolong. Maka berbahagia, coba lihat sahabatku, coba lihat orang-orang Kristen yang terpelajar, yang masuk Islam itu, coba tengok mereka. Orang-orang terpelajar, orang-orang cendekiawan di Kristen kita tuh yang masuk ke Islam, menjadi tokoh sekarang. Orang-orang yang paham sekarang tentang Islam rata-rata adalah orang terpelajar di Kristen. Sementara kita yang jemaat biasa ngotot, tapi dalil nggak tahu. Mereka sekolah, STT, sekolah sampai di luar negeri. Apa yang ditemukan setelahnya? Dia diutus sekolah untuk menyerang Islam. Begitu mereka mempelajari, loh, apa yang mau diserang di Islam ini? Ini semuanya benar. Apa yang terjadi? Syahadat. Berapa banyak tokoh-tokoh terkenal yang hari ini kita kenal dari Kristen menjadi Islam hari ini? Itu. Tapi sebaliknya, abangku, sebaliknya nih, mohon maaf sedalam-dalamnya. Orang yang mengaku pakar Islam lalu murtad jadi penghujat. Saifuddin Ibrahim jadi penghujat dia. Padahal dia keluar Islam itu bukan karena ada kesalahan di Islam, bukan, tetapi karena capek miskin dan capek ibadah, makanya dia keluar dari Islam. Itu fakta. Seperti itu adanya. Silakan. Saya sih kalau Ibrahim ya, siapa yang di luar negeri itu? Saifuddin Ibrahim. Nggak terlalu suka mulutnya ya, nggak semua dong. Yang kalau ada, anggaplah pemuka, katakanlah dia pemuka ya. Kalau memang pemuka dianggap orang, tapi bagi saya tidak mewakili seluruhnya dong, nggak bisa, karena saya lihat mulutnya juga agak kasar juga.
Gini Bang Juma. Siap. Tadi pertanyaan saya kan, kalaulah Yesus itu nggak ada, berarti Kristen yang di Indonesia tidak punya kepercayaan. Masalah waktu, jadi nggak nyambung dong Bang Juma. Nggak nyambung gini. Ajaran Islam datang, katakan hadir dan datang tahun berapa ke Indonesia? Ajaran Kristen, kalau nggak salah lebih dulu kan? Lebih dulu Islam, abad ke-8 Bang. Kristen datang di abad ke-17. 14 apa 17? 17. Berarti sejarah yang saya baca salah dong ya? Ada yang mengatakan 14. Sebenarnya duluan mana datang Bang? Duluan Islam, abad ke-8 sudah ada Islam di Nusantara. Karena di kampung saya kok, saya rasa itu Islam pertama masih kuburannya itu 19 meter. Iya, yang pasti sejarahnya Islam masuk ke Indonesia itu di abad ke-8. Abad ke-8? Iya. Tertulis di mana Bang? Nanti aku baca dulu. Silakan aja. Sejarah Islam pertama kali masuk di Nusantara, silakan aja Anda buka. Duluan Islam daripada Kristen, Katolik juga. Berarti apa yang saya pelajari selama ini salah dong? Setahu saya nih ya, berarti yang saya pelajari salah. Yang saya pelajari waktu itu duluan antara tahun 1.13 sama 1.17. Berarti salah ya. Tapi nanti boleh saya lihat lagi. Jadi kurang bukan nggak nyambung ya. Harus saya memilih kata-kata supaya saya tetap sejuk. Antara waktu nggak sinkron Bang. Karena Abang di situ seolah-olah menawarkan keyakinan Abang tuh seolah-olah sudah ada. Tapi kan nggak di semua daerah itu ada Bang. Jadi nggak antara spelling waktunya itu nggak nyambung gitu Bang. Yesus di abad pertama, sedangkan ajaran saudaraku sebelah di abad 600-an. Ada abad ke-6 bukan 600-an. Abad ke-7 katakanlah itu di ujung abad ke-6. Tapi jauh banget itu Bang. Bagaimana Bang berpendapat di situ? Seolah-olah. Dan satu hal yang saya mau katakan, Abang. Iya Bang. Abraham, Ismail, Ishak. Kalau menurut saya, yang saya pelajari, tertulis di hukum Taurat yang perjanjian lama, harus dari orang Israel sendirilah yang benar-benar nabi yang mereka anggap. Apakah ada tertulis di, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu di Al-Quran tertulis bahwa orang Israel itu harus tunduk dan mengikuti Rasulullah. Ada tertulis itu? Tadi Bang, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Ya ahlal kitab. Orang Israel mengikuti Nabi Muhammad. jalannya Rasulullah. Iya. Itu seruannya tadi. Yang saya bacakan tadi itu surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Wahai Bani Israel, telah datang kepada kalian Rasulku untuk menjelaskan banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Sungguh telah datang Nabiku Muhammad berupa cahaya dari Allah, dan Al-Quranku sebagai kitab suci yang menjelaskan. Nah, yahdi bihil amanittaba ridwanahu subul salam. Dengan Al-Quran itu, aku Tuhanmu akan menunjukkan jalan kepada orang-orang yang mengikuti keridaanku menuju kepada keselamatan. Yang dipanggil ahli kitab Bang. Ahli kitab itu Bani Israel. Loh. Nah mungkin abang ini bertanya, kenapa datang terlambat? Abangku, andai saja Nabi Muhammad datang
dekat di masa Nabi Isa Yesus, sangat memungkinkan ajaran Nabi Muhammad juga dihancurin sama mereka. Nabi Musa datang hancur, Daud hancur, Salomo hancur, Yesus hancur. Coba Anda baca Matius 21, 23 dari nomor 1 habis ini, dari nomor 1 sampai nomor 39. Bagaimana Yesus kemudian mengutuk keras orang-orang ini. Karena itu kerja mereka apa? Membunuh nabi, menyalib nabi, menganiaya nabi, menghancurkan nabi-nabi, menghancurkan ajaran para nabi. Itu kerjaan mereka. Kalau Nabi Muhammad didekatkan kepada mereka, Bang, lalu siapa yang akan menyelamatkan dunia? Ajaran Nabi Musa, coba. Apakah saudara kami Kristen pernah melihat ajaran Nabi Musa? Enggak. Tinggal terjemahan. Ajaran Yesus ada? Enggak ada. Cuman tulisan-tulisan orang yang dikumpulkan, yang menceritakan kesaksian-kesaksian orang tentang Nabi Isa, tentang Yesus. Lalu kalau Nabi Muhammad juga datang, habis juga Nabi Muhammad dibuat. Nah, kalau itu semua para nabi ajarannya, tinggal satu-satunya, Bang. Ajaran Nabi kita tinggal satu. Ini bukan lagi nih, Bang. Ini bahasa Indonesia dari Bible ini kita nggak ngerti apa asli ucapan Yesus. Tinggal ini dari Nabi yang ada sampai sekarang, Al-Quran. Ini bukan lagi firman Tuhan. Ini terjemahan, makanya dia dikoreksi, direvisi. Kenapa bisa dikoreksi kitab ini? Karena ini bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan, bagaimana mungkin bisa dikoreksi manusia? Masa pengetahuan manusia lebih tinggi daripada pengetahuan Tuhan sampai dikoreksi? Ini siapa yang bisa mengoreksi ini Quran? Nabi Muhammad membawa risalah terakhir untuk keselamatan manusia sampai hari kiamat, harus dijauhkan dari kaum Bani Israel. Karena kalau sampai dia didatangkan di abad pertama juga, atau di abad kedua juga, atau di abad ketiga juga, habis juga dibuang. Faktanya, Bang, saking dahsyatnya efek dari penyesatan yang mereka lakukan, maaf sekali lagi, orang-orang yang dijadikan Yesus sebagai Tuhan mereka, efeknya masih kuat sampai hari ini. 2000 tahun efek itu belum berkurang. Bagaimana seandainya Nabi Muhammad ada di zaman itu, habis ajaran, kita nggak sampai bisa selamat. Kenapa? Ajaran Nabi Muhammad juga dibinasakan oleh mereka. Apa buktinya, efeknya? Ajaran menuhankan kepada manusia, ajaran mengajarkan kemudian meninggalkan hukum Tuhan, merubah hari ibadah, merubah hukum-hukum Torah, itu masih langgeng sampai hari ini, kuat malah. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Saya sudah pengalaman banyak berdebat offline juga. Saya pernah lulusan S2 teologi. Saya katakan kepada dia, setelah dia lelah berdebat sama aku, dia mencari kelemahan. Saya bilang gini, begini aja dek, daripada kamu capek, kamu nangis, capek, mau mengalahkan logika saya berdalil, ente cuma pakai iman. Tolong tunjukkan orang banyak yang memakai nama Yesus yang disesatkan oleh penyesat yang bukan Kristen hari ini. Ada nggak kelompok banyak di luar Kristen yang memakai nama Yesus yang disesatkan? Sekiranya Kristen itu bukan yang menggenapi nubuatan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau Yesus bukan pembohong, maka dalil itu harus tergenapi. Sekarang tunjukkan orang banyak yang disesatkan dalam nama Yesus dan bukan Kristen. Ada? Hindu nggak mungkin, Buddha nggak mungkin, ateis nggak mungkin, Islam apalagi. Mana kelompok banyak orang ini yang disesatkan dalam nama Yesus? Kalau bukan Kristen, tunjukkan kepada saya. Apa katanya wanita itu? Baiklah bang, nanti kita ketemu lagi besok. Padahal tadi dia berapi-api. Dia bilang, jangan kau bergerak dari tempat dudukmu. Kau tunjukkan dulu kepada saya. Kalau kau percaya Yesus, kau yakin kepada Yesus, maka kau harus membuktikan Yesus adalah orang jujur. Dia menyatakan kebenaran yang tidak mungkin tidak terjadi. Tunjukkan mana orang banyak yang disesatkan dalam nama Yesus. Ada? Apa katanya? Nanti aja bang, saya udah capek. Ini udah lebih 10 jam kita duduk di sini. Ya sudahlah kalau begitu. Sampai hari ini wanita ini nggak pernah balik. Malah saya diancam mau dibunuh sama cowoknya waktu itu. Nah, pertanyaan ini berlaku untuk semua Kristen. Ada enggak kelompok?
Kok segitunya cowoknya? Iya bang, saya diancam mau dibunuh. Karena wanitanya itu kan mau menikah, mereka mau kawin, tapi dia nantang saya, Bang Suma, kalau kamu bisa mengalahkan saya diskusi, saya menjadi Islam. Waktu itu abang, dari jam 10 pagi sampai mall tutup jam 12 malam, baru berhenti. Saya sudah mau bubar dek, saya punya anak mau dijemput. Tunggu dulu bang. Ya, saya juga gak tega tinggalkan karena merah mukanya, kupingnya merah, air matanya keluar, gemetaran tangannya, perempuan lagi, jadi saya nggak enak. Ya udah lanjut. Sampai yang punya kafe bilang apa? Pak maaf sudah tutup, pindah lagi di kafe sebelah. 3 kali apa 4 kali kita pindah kafe. Nah akhirnya pagi-pagi saya lagi di kantor, ditelepon sama cewek itu, bang, saya boleh syahadat, saya syahadat di mana kata dia gitu. Terserah adik, mau di mana saya terserah, cari aja masjid. Tidak lama berselang, saya lagi sholat zuhur, telepon saya bunyi, nggak ada henti-hentinya, ku angkatlah telepon itu. Halo, langsung bahasa kebun binatang masuk. Weh anjing kau yang babi kau, apa kau pengaruhi ini. Saya robi perut kau ya, tunggu kau ya. Digituin saya bang. Habis itu jangan emosi abangku, saya tidak pernah. Kau tahu saya enggak? Kau tidak kenal saya. Saya ini adalah ini. Wah, nggak ada urusan saya dengan itu. Cewekmu itu yang mau, bukan saya. Nah, apesnya abangku. Tidak lama kemudian cewek juga nelpon pakai nomor baru. Terus dia bilang apa? Dia bilang gini, Abang salah, kenapa angkat teleponnya? Ini saya dimarahin, ini gara-gara abang angkat telepon. Loh, saya angkat telepon karena saya ditelepon. Lagian juga kan, mana tahu mitra kerja, mana saya nggak jadi syahadat. Ya udah deh, aku bilang syahadat itu nggak bisa dipaksakan. Nah itulah kejadian waktu itu bang, terkait itu. Ya sekelumit pengalaman di dunia lintas agama ini. Saya kira begitu abang, apa yang kita perbincangkan malam ini, mudah-mudahan bisa menjadi edukasi dan ajang persaudaraan antara abang dengan saya. Saya orangnya asik loh, kalau diajak cerita, diajak diskusi. Tadi malam saya ikutin ya, perjalanan diskusi itu sangat punya nilai. Ada tuh beberapa narasumber yang ada ibu siapa tuh sama Karyana. Ada Katolik, ada siapa lagi tuh? Ada Katolik, ada siapa Pak Johannes ada. Lumayan tadi malam tuh narasumber abang tuh pintar-pintar saya dengar. Makanya saya nggak berani naik. Kita tunggu pendeta tadinya. Ada pendeta yang kita tunggu. Tapi tadi malam Bang Juma itu keluar aslinya itu kepintarannya itu. Tapi kalau udah gini Bang Juma benci saya ngeliat. Ini. Apa? Gak kelas lu Bang Juma kayak seperti itu, gak kelas lu Bang. Iya. Jadi kayak receh loh kayak gitu bang. Kalau orang kurang pemahaman bang, jangan digituin bang. Abang jadi turun ininya. Siap. Kasian. Kalau tadi malam tuh, mantap nih. Abang gas semua tuh orang-orang itu. Luar aslinya tuh tadi malam. Bahkan nggak berani saya naik. Saya lihat orang-orang intelek semua, orang akademis, pendeta segala macam. Siap. Semalam itu kita tunggu pendeta Brickman. Iya. Gini bang. Siap. Tadi apa ya jadi lupa. Lupa saya bang. Asal orangnya pelupa bang. Kebanyakan dulu makan itu bang. Yang putih-putih itu bang. Oh iya. Tepung terigu. Iya. Oke abangku, mungkin abang mau istirahat. Silakan. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama Bang. Memberi uang. Siap. Baru kali ini kita ketemu Bang Juma tuh sejuk. Biasanya saya dibuang, diturun. Bang. Siap. Makasih Bang Juma sudah memberikan ruang buat saya. Semoga harapan saya sebagai orang biasa nggak punya pemahaman yang lebih. Iya Abang. Saya kalau ada saudaraku yang
banyak bang yang nggak ngerti apa-apa bang. Kasihan bang. Saya juga berpesan sama si Edis yang di luar negeri itu, yang orang Batak itu loh. Gak semua penganut agama itu pintar. Hargailah, dia hadir aja hargai. Jangan kasih kesempatan bicara, hormati dia. Jangankan menurut agama, sesama manusia aja udah harus kehormati dia. Karena sama-sama ciptaan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang, hormatilah, jangan kasih kesempatan bicara. Saya nggak suka kalau di situ ada narasumbernya tapi nggak pintar ya, kan nggak semuanya pintar bang. Makanya kalau Bang Juma ini berapa tahun bang belajar Alkitab bang, kok bisa begini? Iya, udah lama bang, baca-baca aja, dibaca bang. Makasih Bang Juma, saya selalu. Sama-sama bang, saya Bang Kiko, sama-sama kita saling mendoakan. Sampai ketemu di lain waktu. Siap. Hormat. Baik. Siap. Salam perdamaian. Salam perdamaian. Salam persaudaraan sebangsa setanah air. Amin. 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 Horas bang. Horas. Maju-maju juga. Oke. Mantap. Terima kasih. Nah, ini kan enak kalau kita punya saudara, ya, saudara sebangsa dan setanah, bisanya dirajut diskusi itu dengan baik, tanpa maki-maki, naik langsung, boneng. Santai aja napa. Itu coba lihat abang kita, baik orangnya. Lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Assalamualaikum. Waalaikum. Kok lemas bang? Iya, baru pulang kerja ini bang. Pulang kerja? Katolik Protestan? Muslim bang. Oh Muslim. Alhamdulillah. Iya. Sarapan dulu kalau gitu abangku, sarapan, mandi, cuci muka, gosok gigi, cuci kaki, sholat isya, habis itu tidur istirahat. Silakan teman-teman yang yang berdiskusi dengan baik, dengan tenang. Kita jangan saling hujat, jangan memancing keributan. Karena saya juga pelawak orangnya. Kalau ada yang mau melucu, saya kadang ngikutin juga irama lucunya. Muslim jangan naik ke bang. Muslim ya? Iya. Kodong. Iya. DM aja bang, kalau ada kepentingan di DM aja, mana tahu ada yang bisa kita sharingkan gitu. Banyak kok yang bertanya di DM itu, saya begini. Saya begini. Ya kadang saya kasih solusi kalau saya rasa ini pantas untuk saya jawab. Tapi kalau yang curhat-curhatan, ya saya tinggalkan. Apalagi kalau sampai udah menyatakan isi hati, ya saya kadang tinggalkan. Tapi kalau dia DM, bang sebentar malam bisa nggak aku naik di Komal? Ya kenapa, saya ada nasar. Apa nasarnya bang? Aku ingin kasih abang hadiah. Terimalah pasti. Boleh. Ada nasar saya bang, mudah-mudahan doakan saya tapinya ya. Rezeki saya, toko saya laris ya. Iya, ngapa tidak. Begitu naik, perkenalkan diri, langsung menggaung. Itu bagus. Daripada DM saya yang aneh-aneh, abang aku sudah 5 kali berturut-turut mimpikan abang. Apa ku jawab? Ya sana mandi junub. Masalah generasi. Halo, semangat malam. Halo. Iya. Ada onde-onde kah? Assalamualaikum bang semua. Waalaikum. Dari mana abangku? Saya dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Belum perkenalkan agamanya dia. Mana tahu dia
mana tahu aro. Ya, halo. Bang Juma. Waalaikumsalam Cynthia. Suami lagi nggak di rumah ya? Bang, saya cuma fine berat aja bang. Oh laki, maaf. Iya, makasih. Agama mana abang ini? Islam. Islam, wah keren kali, udahlah cantik, namanya bagus, Islam pula. Makasih bang, sehat selalu. Halo. Halo bang. Halo juga. Ketemu lagi kita. Enggak, aku nggak pernah mampir di anu abang kok. Maksudku Bawa aja. saya lagi ngomong sama yang di atas. Abang nggak tahu di atas abang itu ada sesuatu. Apa? Di atas kepala. Tuh di atas kepala. Itu udah lama dia duduk di situ bang. Serius aku nanya. Nggak pegal apa dia duduk di situ? Biarin aja deh bang. Takutnya dia jatuh. Takutnya jatuh nanti kena abang. Kan malu Allah. Abang gimana ini? Iya. Abang di mana ini? Di Aceh bang. Aceh, masya Allah. Mie Aceh gimana kabarnya? Sehat? Makin lezat. Makin lezat. Jangan. Ya udah nggak usah bahas itu. Ngiler aku langsung jadinya. Langsung telang liur kan? Nah itu dia. Ya ada pesan bang. Ada yang ingin disampaikan? Apa ya, semangat lah bang. Aku selalu nonton semangat. Video-video abang top. Alhamdulillah, masya Allah. Makasih abang, makasih. Semangat terus berjuang ke jalan Allah. Insya Allah. Makasih abang ya. Yuk. Salam sama saudara-saudara kita di Aceh. Salam perjuangan. Rapatkan barisan. Saudara Postarudi. Ya bang ya. Halo abang. Salam. Bang Pesta. Ada onde-onde kah? Ini yang pendeta yang kita undang tadi mana ya? Kok nggak datang ya? Ah ini dia. Ini biarawati teman-teman. Nanti coba diminta nomor HP-nya. Halo, selamat malam Ibu. Ibu. Assalamualaikum. Nah ini dia, masya Allah luar biasa. Iya. Dari mana? Katolik Protestan. Allahu Akbar, maafkan kami abang. Dinda Jibril, ada lucunya juga. Halo, semangat malam. Manenggi celabai Tania celabai roh. Manusia setengah masak. Halo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana bang? Dari Aceh juga nih Bang. Wih, Salam kenal Bang. Iya abangku, sehat selalu. Salam sama saudara-saudara kita di Aceh, tetap semangat. Wah ini dia. Yang... Halo. Halo bang. Halo. Halo bang. Ada onde-onde kah? Naik, ngapain coba naik? Tapi diam-diam baik. Diajak bicara nggak ngomong. Kalau dia nyimak kan pasti dia terjaga itu. Kalau dia nyimak pasti dia, kok saya ada di atas kan gitu. Semangat malam.
Halo Bang. Halo. Malam. Malam. Bang Juma. Siap abangku. Katolik Protestan abang. Protestan bang. Oke baik. Salam kenal abang ya. Pulu Serue. Ini nama orang apa nih bang? Nias ya? Enggak, nama orang Karo bang. Oh ya oke. Baik. Orang Karo, orang baik. Luar biasa baik. Ya ini ada tema kita bang terkait dengan YHWH membuat Tuhan baru. Iya. Bagaimana bang? Maksudnya YHWH membuat Tuhan baru. Maksudnya nambah Tuhan gitu ya bang? Iya berdasarkan dalil tapi. Iya. Coba buka dalilnya bang biar kita bahas bersama-sama. Roma 14:9. Roma 14:9 ya. Siap. Sebentar ya. Saya buka sebentar ya bang. Siap. Teman-teman di YouTube makasih ya. Jangan merasa dicuekin ya. Soalnya saya ngantuk. Roma 14 nomor berapa bang? 9 ya? 9 iya. Oke. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya. Bagaimana penjelasannya nih bang? Iya, menurut Paulus salah satu fungsi atau satu-satunya fungsi kematian Yesus itu adalah untuk menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan untuk orang hidup, orang mati. Orang hidup dan orang mati. Iya. Iya kan bang ya? Betul kan? Betul bang, betul. Iya, berarti Yesus ini Tuhan yang baru kan ya? Sebenarnya aslinya dia bukan yang baru, tapi dia kembali diperkenalkan di awal-awal abad pertama gitu. Sebenarnya dia sudah sebelum dia mati dan bangkit, dia juga sudah Tuhan sebenarnya. Menurut yang kami pahami. Iya, kalau abang kalau dia memang sudah Tuhan, kenapa dibuat menjadi Tuhan? Ya, karena kan dia itu belum saatnya untuk mati dan bangkit. Jadi selama beberapa ribu tahun dia itu menunggu sampai waktunya digenapi. Pas pada awal abad pertama, disitulah waktu itu digenapi. Begitu menurut pemahaman kami Bang Juma. Terkait dengan ketuhanan Bang, apakah Tuhan itu dinubuatkan menjadi Tuhan atau gimana ceritanya menurut abangku ini? Sebenarnya tentang Yesus Kristus ini, dia itu yang dinubuatkannya itu bukan tentang Tuhannya, tapi tentang mati dan bangkitnya itu. Itu yang dinubuatkan Bang. Tentang kelahirannya Bang, tentang kelahirannya, kematiannya dan kebangkitannya, itu yang dinubuatkan. Tentang tentang dirinya itu, sebelum dia lahir dan mati dan bangkit itu, dia sudah kekal ada bersama-sama dengan Bapa. Begitu menurut pemahaman kami. Baik. Dinda Jibril, thank you. Gini abangku, saya tertarik dengan ungkapan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 31. Dia katakan 5, gini. nomor 31 ya. Bang cuma bacakan atau saya bukakan? Boleh saya bacakan aja Bang. Silakan. Jika aku bersaksi tentang diriku,
maka kesaksianku itu tidaklah betul. Nomor 37-nya, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Itu kata Yesus. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, kau tidak pernah melihatnya. Itu kata Yesusnya. Jadi kalau Yesus bersaksi tentang dirinya, maka kesaksiannya itu tidak betul. Kalau dia bersaksi sendiri, harus ada Bapa Elohim yang bersaksi tentang dirinya, apapun itu. Nah, yang dikatakan oleh Paulus itu bukan kesaksian Yesus, lebih-lebih kesaksian Bapa. Paulus sendiri yang menuliskan itu, bahwa supaya ia menjadi Tuhan, untuk itulah kemudian Yesus mati agar ia dibangkitkan. Supaya ia menjadi Tuhan, supaya dia menjadi Tuhan. Artinya bahwa kalau Yesus tidak mati, ya bagaimana mau Tuhan mati dulu, harus supaya dia menjadi Tuhan. Betul. Jadi kalau Yesus tidak mati, saya ulangi lagi, saya koreksi. Kalau Yesus tidak lahir, tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah kami mengikut dia. Maka dosa kami tidak diampuni dan tidak disucikan. Percuma kami menjadi orang Kristen kalau Yesus tidak lahir, mati dan bangkit. Maka lebih baik kami masuk Islam. Karena di Islam juga kan ada usaha untuk penyelamatan, berbuat sedekah, berbuat baik. Jadi lebih bagus kami masuk Islam aja kalau Yesus tidak lahir, mati dan bangkit. Nah, itulah dia. Iya. Jadi Paulus ini hanya menjelaskan fungsi Yesus itu lahir, mati dan bangkit. Itu dia menjelaskan, mengulangi maksud Tuhan itu, kedatangannya ke dunia itu. Itu maksud Rasul Paulus itu. Iya bang. Tapi bukankah tanpa Yesus orang-orang sudah punya Tuhan, bang? Betul. Sebelum Yesus pun banyak orang punya Tuhan. Orang Hindu punya Tuhan, orang Buddha punya Tuhan, banyak orang punya Tuhan. Enggak, maksud saya dalam hal ini adalah Tuhan yang benar, Tuhannya orang Yahudi yang dimaksud. Kan sudah ada Tuhannya orang Yahudi. Kenapa harus ada Yesus yang dibuat menjadi Tuhan lagi? Betul. Tuhannya Yahudi itulah atau Tuhannya yang belum dikenal oleh umat Kristiani inilah yang telah datang menyelamatkan kami di seluruh dunia ini yang percaya kepadanya. Itu Tuhan yang sama sebenarnya. Kalau Ya, kita baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, itu Tuhan yang sama yang datang di abad pertama itu. Ya, itu tanggapan saudara-saudara kami Kristen. Kalau itu Tuhan yang sama, kenapa dia baru dibuat menjadi Tuhan, Bang? Ini manusia bukan dibuat, itu hanya pemahaman bahasa Indonesia kita yang kurang lengkap. Dia bukan dibuat menjadi Tuhan, tetapi dia datang melakukan itu semua, lahir, mati dan bangkit. Untuk itulah dia. Jadi itu di sana tadi ada penjelasannya, supaya telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kurasa di dalam menjadi Tuhan ini bukan dibuat itu maknanya. Itu bukan dibuat. Itu kalau dipelajari lebih dalam maknanya bukan dibuat itu, bukan made for Lord atau for curious, bukan itu maksudnya. Menjadi. Kalau dibuat itu bukan menjadi. Kalau menjadi itu sesuatu yang sudah ada, itu menjadi. Umpamanya kalau kita katakan tepung bisa menjadi roti, sudah ada dia tepung itu, Pak. Jadi Yesus itu sudah ada bersama-sama dengan Allah, dia menjadi gitu, Bang. Bukan dibuat. Kalau dibuat itu versi orang yang mempolemikkan keyakinan kami. Diubah menjadi dengan dibuat. Itu pengertiannya. Iya, jadi kalaupun kita masuk ke original teksnya, coba original teksnya apa bunyinya, Bang? Biar kita pelajari bersama. Kalau di situ, ya, kalau di situ dikatakan kureuo artinya bahwa
berkuasa. Berkuasa atau yang maha kuasa atau menjadi Tuhan atas atau yang dikuasakan kemudian akan dikuasai dan seterusnya. Itu artinya begini. Sebab untuk itulah Kristus telah mati untuk hidup dan hidup kembali supaya ia berkuasa. Betul Bang, betul. Memang sebelum dia Berarti sebelumnya dia tidak berkuasa. Dia berkuasa tapi belum diberikan sebelum dia mati dan bangkit itu, ya kan? Itu kuasa penebusan dosa itu, kuasa pengampunan dosa itu belum terjadi Bang. Itu maknanya. Dia belum menjadi maksudnya itu. Sebenarnya dia itu sudah berkuasa, sudah sejak semula ada, tapi awal abad pertama itulah dia nyatakan kekuasaannya itu. Awal abad pertama itulah dinyatakan begitu. Bukan diciptakan Bang, bukan dibuat baru gitu Bang. Itu maknanya dari menjadi itu, bukan menciptakan Yahweh membuat Tuhan baru. Jadi kalau judul abang itu diganti Yahweh menjadi Tuhan, itu dia. Kata barunya pun nggak ada di situ, Bang. Itu abang tambah-tambahin itu. Kenapa saya katakan baru? Karena dia sesuatu yang baru dibuat, Bang. Betul, dia baru menjadi awal abad satu. Bukan baru dibuat, Bang. Itu captionnya salah itu, Bang. Itu menyesatkan itu captionnya. Artinya yang kan asli di situ tertulis menjadi, Bang, bukan dibuat, Bang. Jadi kalau kita membaca Alkitab itu, kata-katanya itu harus sesuai, Bang. Kalau abang membuat caption atau screenshot aja caption itu, Bang. Di situ baru diskusi lebih sehat, Bang. Oke. Boleh membuat berarti Tuhan ini ciptaan baru, Bang. Baru 2 tahun umurnya. Itu membuat. Terus berarti baru dia baru. Iya. Sebelumnya kalau ada dia. Iya. Sebelumnya kosong. Iya. Jadi kalau ada kata membuat berarti itu baru. Iya, betul. Jadi captionnya itu kita perbaiki supaya audien kita mendapat edukasi yang benar tentang Alkitab. Iya. Jadi kalau ada kata membuat itu artinya tadinya bukan Tuhan lalu dibuat menjadi Tuhan ya. Betul. Nah, abang mungkin bisa baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 ya, Bang. Iya. Mati meja. Kisah 2 ayat 36 ya, Bang? Iya, betul. Jadi saya bacakan ya, Bang. Boleh. Biar kita diskusi pelan-pelan. Siap. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Yaitu bukan menciptakan Yesus itu, Bang. Ya di situ penjelasannya bukan yang sudah ada itu. Maksudnya membuat yang sudah ada, bukan menciptakan baru, Bang. Umpamanya membuat Bang Juma menjadi terkenal, membuat Bang Juma menjadi banyak mendapat gift, begitu maknanya itu, Bang. Jadi bukan menciptakan Bang Juma, itu maknanya. Coba dibaca dilanjut aja bacanya dulu. Saya lanjut ya. Yang kamu salibkan itu, ya pas itu, Bang, menjadi kembali lagi seperti tadi, Bang, menjadi Tuhan Kristus. Balik lagi seperti yang caption abang tadi yang salah itu. Jadi di sini membuat, Bang, ya kan? Allah membuat, katakanlah Pulusroe ini menjadi terkenal. Nah, itu bukan dia ciptakan itu. Pulusroe-nya udah ada, tapi yang dia buat itu membuat Yesus yang kamu salibkan itu, yang kamu siksa-siksa itu menjadi, kan dia ada menjadikan Tuhan dan Kristus. Jadi kata membuat itu, Bang, kalau di konteksnya itu udah ada orangnya, Bang. Jadi membuat Bang Juma menjadi sangat terkenal dan bisa mengalahkan Edis TV, sehingga Edis TV tidak berani bertemu dengan Bang Juma, gitu kira-kira, Bang.
membuat Yesus menjadi Bukan. Tuhan. Bukan membuat sesuatu yang tidak ada menjadi Yesus, bukan gitu maknanya itu, Bang. Jadi kita bahasa Indonesia itu perlu dipelajari, Bang. Membuat Yesus menjadi Tuhan. Ya, Yesusnya itu sudah ada, dia buat Yesus itu menjadi. Dia tidak menciptakan Yesus baru, Bang. Yesusnya ada, sudah ada. Ya, jadi dikatakan Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Membuat. Ya, di sini arti kata membuat ini bukan menciptakan, Bang. Tadi Jadi ada dua makna membuat ini. Kalau membuat, mulai yang tadi memang udah betul, tapi yang ini makna yang membuat itu bukan menciptakan dari baru, Bang. Tadi kata maknanya itu sesuatu, umpamanya jalan rusak, kita telah membuat jalan itu sudah ada, Bang, tapi rusak dia menjadi mulus, begitu dia, Bang. Sehingga enak dilalui, begitu maknanya. Jadi bahasa Indonesia ini seperti itu, Bang. Iya, Yesus ada yang tadinya manusia dibuat menjadi Tuhan. Karena apa? Kenapa dia dibuat menjadi itulah dia disalibkan itu, Bang. Jadi dengan salib itu, dengan kematian itu, dia menjadi Tuhan, Bang. Dia bukan lagi diciptakan baru. Jadi dia sudah ada, Bang. Sudah ada Yesus itu. Ada manusia, Yesus ada. Bahan mentahnya ada. Berupa manusia. Tuhan Tuhan membuat Yesus yang manusia ini menjadi Tuhan. Betul. Nah, memang betul itu, Bang. Ya, Karena sudah. memang dia Tuhan, Bang. Iya. Maksudnya dia melakukan proses itu, Bang. Proses mati dan bangkit itu. Begitu maknanya itu. Iya. Kalau kita terjemahkan lebih dalam, dia melakukan proses itu untuk melakukan pengampunan dosa itu, sehingga dia itu memang menjadi Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menjadi Tuhan. Jadi yang tadinya bukan Tuhan menjadi Tuhan, kan gitu. Ya, Bang ya? Iya. Tadinya belum melewati proses, sekarang dia sudah melewati proses, gitu dia, Bang. Tadinya dia masih bersama-sama dengan Bapa, terus dia lahir, mulai berproses dia, terus dia mati, lalu bangkit. Tadinya dia belum, masih bersama-sama Bapa, masih mencipta dia, masih membuat langit dan bumi, itu belum melakukan proses menjadi Tuhan itu tadi, Bang. Karena pada masa dia mencipta langit dan bumi kan belum ada manusia berdosa. Jadi setelah kita berdosa itu, maka dibuatlah Yesus itu tadi melalui proses itu supaya dosa kita itu diampuni, manusia itu ditebus dosa gitu. Iya. Jadi itu menurut pemahaman kami, tapi kalau memang Bang Juma punya pemikiran atau tafsir tersendiri terhadap Alkitab kami juga nggak apa-apa, Bang. Namanya juga komal TikTok kan, apa saja pun bisa dibuat kan. Ya kalau memang pasar merespon, ya banyak juga gift-nya kan gitu, Bang. Iya, lari ke gift Abang. Saya nonton TikTok, Bang, apapun sekarang diolah, Bang, jadi konten, Bang. Tapi kalau lihat Abang ini spesialisnya di bidang Alkitab, ya nggak apa-apa, Bang. Kalau itu mendatangkan berkat melalui Alkitab kami, nggak apa-apa, Bang. Berarti Alkitab kami juga bisa memberkati Bang Juma, kan gitu maknanya. Yesus kami juga memberikan berkah pada Bang Juma, nggak apa-apa, walaupun Abang pleset-plesetkan kemana-mana, ya kami bersyukur. Tapi Yesus kami juga memberikan kebaikan untuk Bang Juma gitu. Iya, Bang. Jadi kesimpulannya, kalau Yesus itu memang sudah Tuhan dari sejak semula, kenapa pada saat dia masih ada di bumi dia tidak pernah mengatakan itu, Bang? Pernah, Bang. Yohanes 3:13, Bang, pernah dia katakan itu. Tapi proses itu tadi, ya.
Yohanes Memang dia- 3:13 tidak berbicara itu, Bang. Iya. Ada. Jadi kalau kalau sebenarnya Bang, menurut konsep Kristen itu Iya. Tuhan itu bukan yang ngaku-ngaku Bang. Umpamanya ini Paulus sore ini, aku Tuhan, sembahlah aku, dirikanlah doa bagiku, bilang kan. Apa ada yang mau kan gitu. Jadi kalau Tuhan itu adalah katakanlah aku ini orang cerdas, berikanlah hormat kepadaku, aku di sekolah tinggi. Itu kan pengakuan saya, tapi setelah dicek nanti rupanya aku bukan cerdas. Gitu. Jadi kalau kalau Tuhan itu bukan ngaku-ngaku, tetapi diakui Bang, diakui dia. Nah, yang mengakuinya sangat signifikan Bang, yang mengakuinya gitu. Jadi kalau mengaku-ngaku itu, saya pun bisa ngaku-ngaku, saya orang pinter, saya ini jenius. Tapi setelah orang tanya 51 berapa kali berapa, saya pening, nggak ngerti saya. Titik-titik kali titik-titik katanya. Terpaksa saya cari kalkulator lagi. Saya nggak tahu. Jadi, tetapi setiap orang datang pada saya masalah, saya kasihkan solusi dia. Seperti Bang Juma tadi bilang, DM saya kalau bisa saya kasih solusi. Setiap orang datang pada Bang Juma kasih solusi dan orang itu berhasil menjalani hidupnya. Walaupun Bang Juma nggak ngaku, saya akui Bang Juma orang hebat, memberikan solusi kepada penggemar Bang Juma yang banyak datang tadi kan. Gitu dia. Jadi kehebatan Bang Juma itu tidak perlu Bang Juma ngaku-ngaku, tetapi banyak tadi penggemarnya. Itu dia yang menandakan Bang Juma hebat. Itu saya akui itu Bang. Saya akui itu Bang Juma itu hebat. Tadi dari Aceh datang untuk memuji-muji Bang Juma. Itu yang namanya pengakuan, bahwa walaupun Bang Juma tidak mengatakan aku hebat, Bang Juma hebat. Itu dia caranya membuat satu penilaian itu. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku aku Tuhan katanya umpamanya. Ada seperti di Indonesia kan ada Lia Eden itu. Lia Eden, aku nabi terakhir katanya. Ternyata dia bermasalah dengan hukum kan. Jadi orang yang ngaku-ngaku itu tidak membuktikan bahwa dia itu hebat Bang. Begitu cara kami Kristen menilai sesuatu. Iya. Kalau Jadi kalau penggemar Bang Juma mengatakan Bang Juma hebat, itu saya akui Bang. Itu dia. Ada yang mengakui di depan mata saya tadi Bang, sebelum saya naik. Oke. Kalau Tuhan yang sesungguhnya mengaku Tuhan, itu batal nggak dia jadi Tuhan, Abang? Wah itu mantap itu Bang, mantap. Ya, menurut Abang ini kalau Tuhan yang sesungguhnya mengaku Tuhan, apakah gugur ketuhanannya? Sebenarnya kalau memang betul-betul dia Tuhan, dia ngaku Tuhan juga, itu nggak mengurangi ketuhanannya Bang. Sebaliknya. Tapi kalau ada yang mengaku-ngaku Tuhan, sabar Bang, sabar. Tapi kalau bukan Tuhan, tetapi seluruh dunia mengatakan dia Tuhan, tapi sebenarnya bukan Tuhan, apakah yang bukan Tuhan ini karena banyak orang mengakui dia Tuhan berubah menjadi Tuhan Bang? tidak akan mungkin ada orang seluruh dunia mengakui dia Tuhan kalau dia bukan Tuhan Bang. Udah pasti itu. Bukan itu logikanya. Pengakuan itu orang bisa menilainya Bang. Bukan itu logikanya. Maksudnya gini, dia bukan Tuhan. Sudah jelas-jelas dia bukan Tuhan. Ya. Tetapi seluruh manusia mengakuinya dia Tuhan. Apakah yang bukan Tuhan ini seketika itu menjadi Tuhan? Karena banyak yang mengakui dia Tuhan padahal bukan Tuhan. Dia bisa diuji Bang. Kalau dia mengaku-ngaku Tuhan, jangan ke situ tidak Abang. akan ada yang mengakui dia Bang. Bukan ke situ Bang. Bukan begitu Itu Bang. yang analogi yang Abang buat itu tidak tepat Bang. Tidak karena Anda takut ketahuan kalau Anda menyembah bukan Tuhan kan gitu. Oke, baik. Yang Abang buat itu, baik Abang. tidak Apakah akan ada orang mengakui dia Tuhan kalau dia nggak berkualitas Bang. Baik, sekarang apakah Maria melahirkan Tuhan? Ya. Jadi Maria melahirkan penciptanya. Begini Bang, kalau tentang Nah, kan Maria melahirkan penciptanya, saya harus jelaskan Bang. Iya. Kalau saya bilang begitu, Anda kan Anda mengatakan Tuhan itu tidak mungkin diklaim menjadi Tuhan kalau tidak terbukti Tuhan. Saya bertanya, apakah pencipta yang dilahirkan Maria? Begini Bang, ini
Kalau saya kena jawab deh. dia jawabannya tidak sempurna bang. Kalau jawabannya satu kata iya dan tidak, pasti salah bang. Karena itu pertanyaan Artinya jebakan. itulah yang saya katakan tadi. Itu pertanyaan jebakan. Sesuatu yang bukan Tuhan, meskipun sedunia selangit sekalipun mengakui dia Tuhan tapi bukan Tuhan, ya bukan Tuhan dong. Itulah yang terjadi di Anda, anak orang, Anda paksakan menjadi Tuhan. Jawaban seperti itu, saya nggak marah bang. Itu memang fakta. Kan, gimana mau marah? Abang kan di lawan bicara saya, jadi abang bebas menilai apa yang saya. Saya berdasarkan kenyataan abangku. Hal yang sama saya balikkan kepada abang, saya masuk bicara bang. Oh silakan, silakan Anda bicara. Saya akan bantah pakai dalil. Enggak penjara. Bang, nggak bisa. Saya bantah pakai Penistaan dalil. agama, Bang. Apa yang Anda ingin Penistaan katakan agama. tentang Tuhan saya? Coba. Tuhan saya dilahirkan manusia? Tidak boleh saya bicara tentang Tuhan abang. Tuhan saya Karena dilahirkan manusia? Iya, Bang. Jangan lebay, jangan lebay. Apakah Tuhan Betul, saya Bang. dilahirkan Betul, manusia? lebay, Bang. Apa yang Anda ingin katakan tentang Tuhan saya? Coba. Konsepnya tidak seperti itu bang. Ya, coba. Apa yang Anda ingin katakan tentang Tuhan saya? Ini sangat apa bang? Sangat sensitif bang. Silakan aja nggak apa-apa. Saya yang tanggung jawab. Apa bisa, yang Bang. Anda Ini ingin khususnya, katakan Bang. tentang Tuhan saya? Sangat sensitif bang. Nggak baik. Ya, Bang. itu namanya Banyak orang bahlul. yang masuk penjara gara-gara ini bang. Itu namanya bahlul. Makanya saya selalu abang Idiot. jarang saya naik. Bagaimana Anda tidak dipenjara kalau Anda berbicara tanpa dalil? Saya berbicara dengan dalil. Itu dalil itulah yang bisa menjerat saya bang. Dalil Silakan, mana dalilnya? Anda sebutkan, saya bacakan. Tidak bang, tidak bang. Memang Abang, nggak ada. Lebih baik abang. Memang nggak ada. Orang membuat Tuhan Kristen saya. itu selalu mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Yesus bukan Tuhan, diadakan jadi Tuhan. Ya itu kan udah 5 tahun abang ngomong itu berulang-ulang bang. Udah Ya, dan saya itu paham. fakta. Bayangkan saja Iya, abangku, itu fakta tadi bagi di abang awal, semua. saudara, tadi di awal Anda mengatakan Roma 14 nomor 9 tidak ada kata membuat. Bang, kalau ada kata membuat berarti itu Tuhan baru. Di situ kan jelas, Bang. Saya Setelah bawa istilah Anda saya ke kisah dibawakan para menjadi, rasul Bang. 2. Kisah para rasul 2 nomor 36. Allah membuat Yesus. Yesus dibuat jadi apa di situ? Allah membuat Yesus menjadi apa? Membuat Yesus menjadi apa? Tuhan. Menjadi Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan, sesuatu Tuhan bang, Tuhan. sesuatu yang Menjadi kurios, dibuat, Bang. sesuatu yang dibuat berarti tadinya bukan, baru dibuat. Bapak membuat rumah, tadi bukan rumah, dibuat rumah. Bapak menjadi sedih, tadi tidak sedih, berubah jadi sedih. Kue menjadi sampah, tadi bukan sampah, menjadi Itu sampah. udah 5 tahun saya Yesus dengar dari mulut abang. dibuat menjadi Tuhan. Tadi bukan udah 5 Tuhan. tahun laluan, udah hafal saya. itu, Tadi Bang. Udah bukan Tuhan, dibuat menjadi Tuhan. Pret. Itu fakta. Makanya kalian marah itu. lah, Bang. Saya nggak marah marah. lah, Bang. Saya nggak marah. Saya hanya menyerang kebodohan. Saya menyerang kalau saya kebodohan. mengatakan Saya hal yang menyerang sama, kejahiliaan. Saya menyerang saya otak mengatakan rusak. yang hal sama, Saya menyerang Kantor ketidakwarasan. polisi saya bang. Saya punya banyak data tentang itu bang. Silakan Anda tunjukkan. Nggak boleh bang, nggak boleh. Nenekmu kiper. Saya di Kau Indonesia ini itu, lemah, Pak. orang-orang Kristen itu cuman bisa keluar-keluar menghujat tanpa data. Iya, Itulah kalau saya di Kristen. luar bang, kalau saya nggak di Indonesia, saya bisa lebih banyak lagi dari Edis TV itu bang. Lebih banyak. Mana dalil yang disampaikan Edis yang benar tentang Islam? Tunjukkan. Satu aja. Semua benar itu, Bang. Semua benar. Semuanya cuman hoax. Tidak ada dalil. Hanya tipu-tipu. Yang ditipu Iya, Bang, siapa? semua nggak berani jumpa sama dia. Yang ditipu siapa? Yang ditipu ya kalian. Umat Islam mana mau ditipu sama orang dongo seperti itu?
Buktinya penontonnya semua orang Kristen, Bang. Penontonnya orang Islam matamu suwe, itu penipuan. Sakit hati kan? Emosi, Bang. Enggak. Saya enggak sakit hati. Saya sudah hafal karakter pemakan babi, abangku. Angkat sikit lagi maskernya. Ya, gitu. Saya sudah hafal pemakan babi karakternya. Kayak abang ini tuh mukanya aja mirip babi. Penipu. Anda penipu. Tadi Anda mengatakan kalau ada kata membuat itu berarti Tuhan baru. Aku tunjukkan kata membuat, langsung jurus Paulus. Memang begitu karakter penyembah setan. Penyembah setan begitu. Penyembah setan memang begitu, abang. Penyembah setan memang gitu. Suara besar. Penyembah setan memang begitu. Kalau tidak bukan penyembah setan, tidak mungkin begitu. Wajahnya pun nggak berhenti dinampakkan. Anda tadi mengatakan bahwa kalau ada kata membuat, kalau itu baru setan Tuhan itu, baru. Bang, kalau manusia Begitu ditunjukkan kata membuat, pemakan babi ini langsung ingkar terhadap ucapannya sendiri. Itulah pemakan babi. Berani menunjukkan wajahnya, Bang. Pemakan babi itu lain di mulut, lain di otak, lain di aplikasi. Tadi Anda mengatakan kalau ada kata membuat, itu Tuhan palsu, itu Tuhan baru. Buktinya ada kata membuat, Anda ingkar. Itulah karakter setan. Habis itu gagah-gagahan. Saya mau ditangkap, saya takut ditangkap. Lu pikir polisi kita itu seperti kau? Dongo. Lihat manusia dibilang Tuhan. Anak orang dibilang Tuhan. Polisi kita itu polisi cerdas. Tidak mungkin kau ditangkap kalau kau tidak bersalah. Kau membahas tentang Al-Quran tanpa ilmu. Lu pikir Al-Quran itu terjemahan, tuyul? Tidak seperti ini nih. Kau sendiri telah membuktikan betapa besar tadi apa yang dilakukan, pergeseran nilai yang dilakukan oleh kitab lo. Di situ Anda mau mengatakan apa? Dijadikan menjadi kurios. Maksud lu apa, cumi? Maksud lo ingin mengatakan bahwa Lembaga Bible Indonesia telah melakukan penipuan dengan menggantinya Tuhan gitu. Itu derita lo. Itulah bukti agama lo. Itulah fakta di mata lu sendiri bahwa lu aja merasa tertipu oleh lembaga kitab lu yang harusnya kurios dirubah menjadi Tuhan. Kan lawak-lawak. Lu menderita sendiri kan dibuat sama lembaga lu sendiri. Makanya ditipu sama kamu punya Bible sendiri. Saya tidak peduli, yang jelas di situ tertulis Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Berarti tadi bukan Tuhan dibuat menjadi Tuhan. Dange bakar, campur ikan bakar, kasih lawak sedikit, jeruk nipis sedikit, lebih enak daripada naik komalnya Bang Suma tapi berdarah tanpa luka. Makanya jangan jadi penipu. Jangan jadi penipu. Sampaikan kebenaran itu meski pahit. Terima kebenaran itu meski pahit. Kalau ada kata membuat, itu baru salah, Bang. Itu berarti Tuhan baru. Makanya belajar kau Bible. Jangan saya yang lebih paham dari kau. Aku tunjukkan dalil berikutnya. Apa katamu? Oh, itu kan memang Tuhan dari senonya. Gigimu. Udah dibilang kau pakai otak. Kau pakai otak. Ini lagi satu ban karet mobil. Oh, diskusi. Ayo silakan. Lanjut tema, silakan. Makasih sahabat-sahabat semuanya, Masya Allah.
Sejak kapan Juma kau lebih pintar ke Kristen daripada kami Juma? Oh, jelas saya lebih pintar. Terkait Bible ya. Kalau gini, sebentar. Jangan kebiasaan ngeklaim. Ngeklaim itu apa yang membuat Anda lebih pintar dari saya tentang Bible? Kira-kira hanya gara-gara karena kamu Kristen dari lahir gitu? Kan, gini dia. Nah, apa itu? Bible itu punya kami. Kami terus terima atau tidak terima, kami lebih mengenal Bible, memahami Bible dari kau, karena kau Islam. Nggak mungkin. Mustahil itu, Bung. Gini, itu mustahil. Tahu dirilah bahwa kau Islam dan kau nggak punya kompeten untuk menerapkan Bible. Ini sama seperti seorang siswa di dalam kelas marah kepada gurunya yang menjelaskan buku cetaknya. Apa kata murid? Mustahil, ibu lebih pintar, bapak lebih pintar. Yang punya buku saya, bukan bapak yang punya buku. Kau yang punya Bible? Anda yang punya Bible? Nih. Kau yang mencetak Bible? Kau yang mengarang Bible? Ini Bible nih. Kalau itu Bible, tahu? Ini Bible. Kamu mau berapa Bible? Sekalipun di tanganmu satu goni Bible, kau tidak paham Bible karena kau Islam. Apa alasannya saya tidak paham? Alat untuk pakai paham itu apa? Untuk memahami segala sesuatu dipahami pakai apa? Oh, nggak begitu. Ya, segala sesuatu dipahami pakai apa? Pakai apa? Pakai hati dan pikiran. Apapun itu, kita memahami sesuatu itu pakai ini, akal. Betul, bisa. Iya, ini kitab adalah kitabmu. Aku juga punya kitab. Saya memahaminya karena saya menggunakan akal. You pakai iman, beda kita. Kalau ku baca Al-Quran, lalu ku baca artinya dan ku pahami artinya, apakah hanya karena aku membaca arti Al-Quran lalu aku menyimpulkan seenak perutku menjadikan aku benar hanya karena Al-Quran itu ada terjemahannya? Oke, baik. Sekarang begini, kamu baca terjemahan Al-Quran saya sekarang, saya kasih kamu terjemahan surah Al-Baqarah ayat 2. Sekarang Anda baca terjemahannya. Saya ingin tanya sesuatu, apakah Anda sudah paham Al-Quran setelah membaca terjemahan itu? Bacakan terjemahannya. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang takut. Pertanyaan saya, kitab yang dimaksud kitab mana? Al-Quran. Dari mana Anda tahu? Sesuai dengan pemahamanku. Dari mana Anda tahu pemahaman saya? Anda kan harus berdasar dengan ilmu. Karena kau membacakan Al-Quran, karena itu ayat Al-Quran. Loh, lalu kalau ada dikatakan begini, ini Abdullah atani Alkitab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, telah memberikan aku kitab. Jangan kemana-mana. Tunggu, ini terjemahan Al-Quran sama yang tadi. Habis ini aku ngomong ya. Iya, silakan. Sama yang tadi. Aku ini hamba Allah. Aku ini hamba Allah, diberikan kitab dan aku diberi nikmat kenabian. Kitab yang dimaksud kitab apa? Jangan ke Al-Baqarah tadi. Apakah benar? Sekarang kau buat pertanyaan, aku jawab. Sekarang validasi jawabanku itu. Apakah jawabanku salah atau benar? Benar. Jadi berarti aku memahami Al-Quran kan, dan kau membenarkannya. Sekarang aku tanya ke pertanyaan Alkitab. Tenang, aku tanya ke pertanyaan Alkitab. Kau udah tanya aku Al-Quran, sekarang gantian nanya. Ya. Oke. Yesus di dalam Alkitab pernah mengutuk pohon ara. Yesus datang ini, ayatnya aku menghafal. Terus? Dia datang ke sebuah pohon ara yang rimbun. Rimbun. Lalu ketika Yesus datang ke pokok ara ini, dia mendapati pokok ara ini tidak berbuah.
Iya, terus? Dan Yesus tidak mendapatkan apa-apa pun dari situ. Buahnya tidak dapat, tapi daunnya lebat. Lalu Yesus mengutuk pokok ara. Sekarang kau berkata, mengklaim samaku bahwa kau lebih paham Alkitab daripada aku. Apa maksud ayat itu? Maksud daripada ayat itu kau ingin melarikan maksud yang tertuang di sana. Apa maksud ayat itu? Maksud ayat itu Yesus sedang lapar, habis puasa 40 hari lapar, dia cari makanan dan tidak menemukan makanan apapun selain pohon ara. Dan memang tunggu. Dan memang saat itu bukan musim buah ara. Dia lapar. Dia lapar. Dia cari buah, dia cari makanan. Tetapi dia tidak menemukan kemudian buah. Dia tidak menemukan makanan. Maka dia marah, dia mengutuk pohon ara tersebut. Paham? Dia ingin membuktikan, sama dulu. Dia ingin membuktikan bahwa dia punya kuasa dari Tuhannya. Dia ingin membuktikan kalau dia adalah utusan dari Tuhannya. Itu real, itu fakta. Baca Yohanes 5 nomor 36. Balikkan pertanyaan seperti yang kutanyakan tadi sama kau tadi sama aku. Apakah Victor jawabanku benar atau salah? Saya tanya balik sama aku. Ya, pasti kau mengatakan salah. Balik. Iya, saya tanya, apakah benar apa yang saya maksud? Salah. Salah. Saya sudah tahu. Oh, Ten. Saya lawan. Saya kalau hak saya katakan hak, batil saya katakan batil. Anda mengatakan Al-Quran, Anda betul, meski tanpa ilmu, hanya ilmu tebak-tebakan. Makanya ketika saya memberikan data, ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah, diberikan kitab kepada aku dan nikmat kenabian. Kitab ini maksud kitab apa? Gantian aku dulu giliran. Cuman kebetulan doang tadi, betul. Itu cuman kebetulan aja. Aku kasih dalil yang lain, kau udah nangis itu. Dan kebetulan itu saya mengatakan, saya walaupun mengakui. aku menjawab benar pertanyaanmu tadi, tapi aku tidak mengklaim kalau aku ahli Al-Quran. Tetapi kau nggak tahu malu. Memang kau tidak bisa mengklaim, tidak bisa. Disiplin ilmumu tidak ada. Sedangkan ketika saya membaca Bible dan mendengarkan Bible, ini bukan kitab suci, ini bukan firman Tuhan, ini keterangan manusia biasa. Pendapatmu. Tanya ke aku. Okay. Orang sekarang saya tanya samamu, apakah Matius menulis wahyu dari Elohim, Tuhannya Yahudi? Menulis wahyu? Mau katanya? Ya. Menulis Injil? Apakah Matius, pengarang Matius, menerima wahyu selayaknya Musa menerima wahyu? Oh, dia menulis apa, kitab suci? Menulis berita Injil. Dia menulis sesuai dengan kemanusiaannya, bukan firman Tuhan, Cak Ayu. Apa yang harus saya kuasai untuk memahami karangan manusia? Apa? Kita batasi dulu firman Tuhan. Kita batasi firman Tuhan. Apa yang harus saya kuasai untuk mengetahui karangan manusia? Tinggal baca doang. Beda dengan Al-Quran, firman Tuhan pakai ilmu. Kalau buku ini tidak perlu ilmu. Tidak ada disiplin ilmu. Disiplin ilmu apa yang harus saya kuasai untuk memahami ini? Teologi? Apa teologi? Kan ada sarjana teologi ya? Iya. Saya untuk harus aduh. Terjemah, maksudmu? Saya harus paham ini. Harus saya sekolah teologi, belajar tentang sejarah kekristenan, sejarah gereja, sejarah Bible, perjanjian lama. Itu supaya saya paham ini. Gak nyambung. Disiplin ilmu. Disiplin ilmu yang harus saya kuasai untuk menguasai ini apa ini? Ada namanya bidang kajian. Apa nama disiplin ilmunya apa? Oh, itu teologi kekristenan.
Teologi itu belajar tentang sejarah Kristen pertama, gereja pertama, terus kemudian belajar Bagaimana tentang mungkin kau mengajari yang bukan bidang kajianmu? Maka saya katakan disiplin ilmu apa yang harus saya kuasai? Disiplin ilmu yang harus saya kuasai supaya saya bisa pahami ini Bible. Ya, teologi lah. Teologi itu kau ngerti nggak teologi apa dipelajari? Teologi kekristenan. Iya, itu belajar. Makanya ada sarjana teologi. Kalau Apa yang dipelajari? Apa yang dipelajari oleh teologi Kristen? Pengantar perjanjian lama, mungkin ada perjanjian baru. Pengantar bukan disiplin ilmu. Sekarang begini. Gantian. Ku tanya dulu kau, apa dasarmu kau mendeklarasikan kau ahli di bidang di kekristenan? Apa dasarmu? Yang mengatakan saya ahli apa? Kau bilang kau lebih saya paham karena saya pakai akal menelaah catatan-catatan orang. Kau lebih pintar dari pendeta-pendeta. Masalahnya pendetamu tidak pakai akal untuk ini. Katamu pakai doktrin. Kok pakai doktrin? Yes. Kalau Kristen meninggalkan doktrin, Kristen udah bubar 2000 tahun yang lalu. Cara memahami Alkitab, jangan kau pakai standar Al-Quran. Nggak laku Al-Quran sama Alkitab ini. Memang beda cara memahaminya. Sekarang kau tunjukkan apa dasar memahami ini. Makanya aku bilang begini. Ketika kau tanya aku tadi ketika kau tanya aku, Victor, kitab ini tidak ada diragukan. Sekarang jawab pertanyaanku Victor. Kitab manakah yang dimaksudkan? Lalu ku jawab, Al-Quran. Kau benarkan, berarti gampang dipahami karena artinya langsung. Tetapi aku kasih kau ayat untuk kau artikan sama aku, untuk kau terangkan. Lalu kau terangkan, oh Yesus kelaparan karena marah dia dikutuknya pokok ara. Oh nggak begitu Alkitab. Kau bawa. Lalu apa? Apa tujuannya? Apa tujuannya dia mengutuk pohon ara? Kuterangkan kau. Silakan. Terangkan sama kau biar kau paham dengan para apologet ini paham. Artinya aku menguji deklarasimu tadi. Kau deklarasikan aku lebih pintar dari pendeta-pendeta. Ku tanya kau maksud ayat mengutuk pokok ara. Kau salah. Aku tidak membenarkannya. Lalu kau tanyakan. Iya, silakan. Victor, kemana arah ayat itu? Apa maksud ayat itu Yesus mengutuk pokok ara itu? Apa yang mau disampaikan Yesus terhadap umat manusia? Biar ku terangkan sama kamu. Artinya di situ Yesus mengutuk pokok ara itu. Pokok ara itu adalah orang yang tidak berbuah. Barang siapa orang yang ketika Yesus datang dan dia tidak berbuah, maka dia akan dikutuk karena dia tidak berbuah. Yesus tidak mendapatkan buah daripada apa yang dalam dirinya. Itu kedatangan Yesus. Jika Yesus datang kedua kali dan Yesus tidak menemukan dia berbuah, tidak ada buah, artinya dia tidak menampilkan Yesus dalam hatinya. Dia tidak berbuah dalam hidupnya, dia akan dikutuk. Makanya harus berbuah. Setiap orang, si Victor ini pun, jika Yesus datang sama aku dan aku tidak berbuah, ketika Yesus datang menemuiku untuk kedua kali, aku pasti dikutuk. Oke. Tolong tunjukkan dalil penguatnya terkait dengan pohon ara itu. Silakan. Makanya di situ bedanya. Silakan tunjukkan. Itu kan cuma asumsi cumi. Nah, disitulah. Tunjuk dalil. Itulah pendeta kami menerangkannya di hari Minggu. Makanya aku bilang, kalau kau masuk dalam disiplin ini, disiplin ilmu ini, kau harus masuk ke doktrin dogma. Kalau saya tidak. Kutanya kau sekarang, apakah Islam tidak pakai doktrin dan dogma? Kalau Islam itu doktrin dogma. Aku jawab iya atau tidak. Apakah Islam tidak? Dengar. Silakan. Dogma itu apa? Silakan. Apa definisi dogma? Ya kau jawab dulu supaya saya ajarkan samamu. Dogma itu apa?
Terangkanlah, aku pengen dengar juga. Aku Lah, pengen kau belajar. jelaskan, kau yang jelaskan kepada saya. Dogma adalah kan itu konsep Kau agamamu. terangkan, kan kau bilang apa itu disiplin dogma dan doktrin. Terangkan aja. Kita biar Jadi kalian kalau aja. kita berbicara mengenai dogma, itu adalah pengajaran, itu adalah dogma adalah doktrin, sesuatu yang harus diyakini, sesuatu yang harus dipercayai. Mau salahkah dia, mau tidak salahkah dia, yang jelas itu didoktrin, harus kau imani sebagai otoritas yang dimiliki oleh oknum tertinggi dari sebuah konsep. Pendeta, pastor, paus mendogma. Apa dogmanya? Orang-orang harus mengikuti apa yang dia mau, meskipun salah. Itu dogma. Gini, tolong buat definisi dogma. Ya, dogma itu suatu pengajaran, sesuatu disiplin yang kemudian kepercayaan yang didoktrinkan kepada seseorang dari otoritas tertinggi kepada orang yang lebih di bawah. Tidak boleh dibantah. Mau dia salah, mau dia benar, tidak boleh dibantah. Itu dogma. Sedangkan Al-Quran, doktrin, satu lagi. Beda dogma dan doktrin. Doktrin itu adalah penekanan terhadap seseorang akan sesuatu atau sebuah yang mana menjadi suatu keputusan, baik itu pribadi atau lembaga, terhadap individu lain. Tidak perlu itu benar, tidak perlu itu salah, yang pasti harus kau ikuti. Itulah doktrin. Contoh, saya mengatakan ini kue, meskipun ini HP, kau harus mengakui ini kue. Itu disebut doktrin, itu disebut dogma. Makanya Yesus itu orang, kau didogma, kau didoktrin, dia Tuhan, jadilah dia Tuhan. Berdasarkan dogma, berdasarkan doktrin, tidak berdasarkan ini. Itu yang perlu Anda pahami. Sedangkan kalau Al-Quran pengajaran yang diajarkan sesuai dengan akal. Orang benar didoktrin di Islam, didoktrin untuk sholat, didoktrin untuk menyembah kepada Allah. Tapi doktrinnya itu betul, doktrin yang benar. Kalau Anda didoktrin tidak sesuai dengan fakta real, logika dan akal sehat, itu bedanya. Nah, makanya ketika saya berbicara tentang ini, kamu hanya berdasarkan doktrin tok, dalam arti kata, mau salahkah dia, mau benarkah dia, yang jelas kamu harus percaya ini adalah firman Tuhan meskipun bukan firman Tuhan. Itu disebut doktrin atau dogma tanpa syarat. Boleh diuji doktrin keislaman? Silakan. Oke. Ada sebuah narasi atau ayat di Al-Quran dan juga hadis tentang Isra Mi'raj. Oke. Kau berkata bahwa ajaran keislaman tidak pernah bertentangan dengan akal dan logika dan ilmiah. Yes, betul. Tidak bertentangan. Iya. Peristiwa Isra Mi'raj, naiknya diperjalankannya Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, ikut badan-badannya juga, ikut body-bodinya dia di malam itu. Iya. Sampailah dia di langit ketujuh. Yes. Oke. Di langit ketujuh, keberangkatannya ini masuk akalkah? Ini doktrin masuk akal atau tidak ini? Masuk akal? Masuk akal. Langit ketujuh, bagaimana Muhammad melakukan perjalanan dari Mekah ke Israel, Yerusalem dalam satu malam, lalu dari Yerusalem dia naik ke langit ketujuh, di malam itu juga dia naik juga dan pulang juga dari malam itu dengan jarak yang begitu jauh. Aku tanya,
Oke. Kebenaran itu tidak butuh saksi. Yang namanya kebenaran tanpa saksi juga sudah pasti betul. Itu kebenaran. Nggak mesti ada saksi. Sekarang ketika ada orang dianiaya, dibunuh, tak ada saksi. Jelas-jelas dibunuh tapi tidak ada saksi. Pertanyaan saya, apakah orang itu batal dibunuh karena nggak ada yang melihat selain pelaku? Gimana ceritanya nih? Gimana ceritanya? Ada pembunuhan terjadi, tidak ada yang melihat selain pelaku. Pertanyaannya, apakah karena tidak ada yang menyaksikan pembunuhan itu, maka pembunuhan itu gagal? Nggak jadi dia mati. Aku nggak jadi mati, nggak ada yang lihat. Berpikirmu salah, nggak begitu. Saksi, saksi kenapa? Ya, silakan. Saksi dibutuhkan untuk membenarkan sebuah peristiwa. Terus sekarang ada nggak saksi melihat Tuhan menciptakan alam semesta? Sabar dulu. Ketika alam, adakah saksi di Kejadian 1 ayat 1? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini Siapa yang melihat itu? Siapa yang melihat? Sabar dulu. Yang melihat saksinya siapa? Pada saat itu manusia belum diciptakan. Siapa yang melihat? Benar nggak itu kejadian itu? Sabar dulu lah. Kau tanya sama aku, adakah manusia yang siapa saksinya? Saya nggak tanya manusia. Siapa saksinya yang melihat itu? Sabar dulu. Artinya Allah sendirilah pelaku dan dia sendiri saksinya. Allah sendiri. Ya, itu pintar. Itu pintar. Oke, sebentar dulu. Setiap pernyataan, baik di Alkitab atau di pernyataan di mana saja, itu disaksikan dulu. Wajib diragukan dulu sebelum si pembuat keterangan membuktikan bahwa dia bisa membuktikan dia pelakunya, bahwa memang dia mampu menciptakan. Contoh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Aku kan gak ngelihat. Kalau memang Yesus nggak turun ke dunia dan membuat sebuah mujizat yang setimpal, kalau Yesus tidak membuktikan bahwa dia pencipta, maka aku pun meragukan keterangan Kejadian 1 ayat 1 itu. Belum tentu Allah itu baik. Sabar dulu. Saksinya siapa? Karena nggak ada saksi, maka Yesus ingin menyatakan semuanya bahwa akulah raja dari segala raja yang sesungguhnya, dengan menunjukkan kuasanya, dengan menunjukkan real, bukan cuma cakap-cakap, omong-omong. Kalau cuma begitu-begitu aja, aku nggak percaya juga. Besok mending aku aja ngomong, pada mulanya Victor menciptakan langit dan bumi. Contoh nih ya, contoh. Aku deklarasi juga nih, ya sama seperti deklarasi Alkitab itu. Pada mulanya Victor menciptakan langit dan bumi. Wow, orang ketawa. Betul tuh Victor. Betul, gue bilang. Oke, kau disangsikan dulu cakapmu itu. Sekarang kalau kau menciptakan langit dan bumi Victor, coba dulu kau buat detik ini kau ciptakan kodok datang di meja ini. Contoh gitu kan. Buatlah sebuah mukjizat Victor yang bahwa kau mampu mencipta. Entah mencipta apalah yang agak mujizat itu. Kalau tidak ada kemampuan mencipta itu, maka itu bacotmu aja. Terus, jadi ada saksi nggak di situ? Bentar. Kenapa jadi ke Yesus ya? Kenapa jadi ke Yesus? Bentar. Cerita tentang Isra Mi'raj itu, cerita mukjizatnya itu termasuk udah luar biasa itu. Mampu seorang manusia hitungan semalam naik apa dia bisa sampai dia ke Yerusalem, naik apa dia itu kita pun bingung. Naik pesawat aja mungkin mungkin naik pesawat nggak mungkin. Pasti pakai kuasa ilahi. Pasti pakai kuasa di luar nalar manusia, maka sampai dia dari Mekah ke Yerusalem dan nyampe lagi dia ke langit ketujuh nih. Balik lagi dia semalam, udah kencang kali nih kalau naik pesawat nggak tahu lagi modelnya nih. Nah, tapi mukjizat ini pun kalau hanya Muhammad pelaku, dia yang naik, dia yang pergi, dia yang menceritakan, dia juga saksinya. Bagaimana kita bisa yakin? Kan bisa kita ragukan. Lucu kau yang ngomong, kau sendiri saksi, kau bersaksi atas dirimu sendiri, kesaksianmu bisa diragukan. Kan jadi begitu, karena dia sendiri yang bersaksi tentang dirinya sendiri. Gak ada orang lain yang bersaksi. Oke, baik. Nah, sekarang siapa saksinya Tuhan menciptakan langit dan bumi? Contoh,
Yesus. Kenapa lari ke Yesus? Lucu abang ini. Bagaimana? Saya tanya penciptaan, Anda bahas Yesus. Begini aja deh, begini aja. Coba Anda lihat di dalam, sabar dulu. Anda lihat di kitab saudara, di kitab Ayub. Di kitab Ayub itu dikatakan Ayub 26 nomor 11. Apa yang dikatakan di sana? Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Apa yang Anda tangkap dari dalil itu? Langit punya tiang? Tidak. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Itu kata-kata metafor daripada Ayub. Metafor. Sedangkan Al-Quran saya mengatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Langit ditinggikan oleh Allah tanpa tiang. Sekarang yang mana maha kuasa, Tuhan yang tadi atau Tuhan saya? Tuhanku lah. Tadi Tuhanmu mengatakan ada Tuhan yang kau pinjam itu katanya ada tiang langit. Tuhan yang kau pinjam. Ya itu Tuhannya Yahudi. Gini. Itu Tuhannya Yahudi. Sekarang coba. Mana yang berkuasa, Tuhan yang tadi atau Tuhan saya? Tuhanku lah berkuasa, bos. Mana tiang langit? Tunjukkan. Itu kan udah metafor, bukan makna yang sesungguhnya. Nah, apa yang dimaksud dengan tiang di situ? Kalau begitu. Itu kan makna daripada betapa hatiku takkan pilu. Gak bisa, Bung. Jadi Tuhanku menciptakan. Jangan kau maknakan tiang macam tiang roti, akan jadi salah lagi. Kata siapa kau memaknai itu adalah majas? Itu karena kamu tidak menemukan tiang langit. Harusnya kau mengatakan begini. Bukti adanya tiang langit, Bang Suma, pesawat Adam Air jatuh karena tabrak tiang. Begitu. Ngapain kok malu-malu? Tuhan saya mengatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ard. Itu Tuhan yang Maha Kuasa tuh. Nah sekarang Anda meragukan Nabi Muhammad. Kan kita ini orang beragama, ada ruang iman. Ada ruang iman. Kalau seluruh mata memandang Nabi Muhammad melayang, nggak ada ruang iman. Orang semua akan tunduk berserah diri kepada Nabi Muhammad, menerima kenabiannya. Ada ruang iman berarti. Kalau tak ada lagi kemudian yang ditutupi atas mujizat yang terjadi, atas apa yang terjadi, tidak ada ruang iman. Sementara kejadian Isra Mi'raj itu adalah ujian iman, siapa yang percaya, siapa yang tidak percaya. Itu. Sementara Nabi Muhammad tidak pernah ke Yerusalem, Palestina. Datang seketika ditanya, apa yang kau lihat di sana? Diceritakan di sini gedungnya begini. Orang-orang semua takjub. Dari mana dia tahu? Dia tidak pernah ke sana. Akhirnya apa? Orang beriman kepada beliau. Itu ruang iman. Jadi Anda tidak bisa. Bukankah peristiwa Isra Mi'raj nggak masuk akal? Kata siapa nggak masuk akal? Bagaimana mungkin masuk akalkah kau bodimu, materimu nyampe ke langit ketujuh dalam satu balik lagi ke sini berapa ratus juta kilometer? Di mana langit ketujuh itu, Juma? Aku tanya kau, posisinya di mana? Jaraknya berapa kilometer dari bumi langit ketujuh? Tunggu. Dulu 500 tahun, 600 tahun yang lalu, ketika ada orang berkata besi beribu-ribu ton bisa berpindah dari Amerika ke Indonesia dalam waktu sekian jam, orang nggak ada percaya. Betul. Sekarang terjadi nggak? Terjadi. Pesawat. Manusia sanggup mengangkat ribuan ton hanya dengan menggerakkan tangannya. Apalagi pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi, ada jarak gak bagi dia? Kutanya dulu kau. Apakah Muhammad pencipta langit dan bumi? Yang memperjalankan apakah dirinya? Allahmu. Nah itu.
Sebentar. Itu. Tetapi ingat sebentar, kita nggak bisa lari dari hukum fisika bahwa Muhammad itu materi. Yang memperjalankan siapa? Kapal Garuda. Sebentar. Dengar Juma, bisa saja aku detik ini sampai ke Yerusalem dalam hitungan 1 detik dengan syarat aku harus jadi cahaya. Loh, masuk. Artinya sekarang permasalahannya pencipta langit dan bumi itu yang memperjalankan Nabi Muhammad. Kenapa Anda nggak percaya? Dasarnya Anda dengar dulu. Kalau yang maha kuasa berjalan itu, melakukan perjalanan itu aku percaya. Tetapi kalau manusia yang punya tubuh materi begini, jika dia sebuah materi, maka dia harus tunduk pada hukum fisika. Elia naik ke surga nggak dengan fisik? Oh, di hadapan Elisa dia naik pakai fisiknya. Ya udah selesai. Tamat sudah. Terus apa lagi? Apa lagi? Masalahnya nggak ada saksi. Muhammad tak ada saksinya. Ya itu aja masalahmu kan. Sekarang permasalahannya adalah siapa dan di mana Elisa menulis kalau dia melihat. Di mana Elisa menulis kesaksiannya? Oke, anggaplah. Di mana Elisa menulis kesaksiannya? Di mana? Di Alkitab ada Elisa itu menyaksikannya gurunya itu si Elia. Di mana Elisa menuliskan kesaksiannya? Kok pertanyaan receh gitu? Bukan itu pertanyaannya. Anda mendapatkan, sabar dulu. Anda mendapatkan cerita itu dari kitab pengkhotbah. Raja-raja. Raja-raja siapa yang nulis? Penulis kitab Raja-Raja? Ya sudah, kalau begitu penulisnya melihat nggak Elisa menyaksikan itu? Oh, belum tentu. Makanya selesai sudah. Kok selesai? Iya. Sekarang begini. Islam pun bisa ngarang. Beribu-ribu manusia di Arab tinggal disebut. Dengar. Tinggal disebut. Yang melihatnya siapa? Abu Bakar. Yang melihatnya siapa? Utsman bin Affan. Tapi Islam hak-hak, batil-batil. Gak boleh ngarang sesuatu yang tidak terjadi. Ya kalau Nabi Muhammad sendiri yang merasakan itu, makanya Al-Quran mengatakan bahwa Allah lah yang menjadi saksi terhadap apapun yang ada pada diri Nabi Muhammad. Allah menjadi saksi. Iya. Allah jadi saksi. Yes. Bagaimana kita bisa mendengar keterangan saksi ini? Nah, coba Anda baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17. Tunggu dulu. Itu jawabannya. Dengarkan. Nggak bisa kau gunakan referensi mula dulu. Nggak boleh begitu. Itu nggak cocokologi. Tuhan menyampaikan kesaksiannya melalui firman-Nya. Karena Tuhan Tuhan itu bukan makhluk kayak Tuhan lo. Tuhan yang benar itu bukan makhluk. Jadi pernyataan-pernyataan Tuhan itu disampaikan melalui apa? Firman kan? Nah, ya, sekarang Yesus mengatakan apa? Kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu dusta. Bapakku lah yang bersaksi tentang aku, bukan yang lain. Apa kata Yesus? Jika aku menghakimi, maka penghakimanku itu tidak adalah benar. Sebab aku tidak seorang diri. Aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah? Akulah yang menjadi saksi dan Bapakku lah yang menjadi saksi. Berarti 2. Sekarang Bapak makhluk atau bukan? Bukan. Bapak adalah roh. Makhluk lah itu. Bisa nggak? Fisik nggak? Roh nggak? Fisik nggak? Hah? Roh bukan fisik. Roh bisa nggak dilihat? Bisa nggak dilihat? Roh tidak bisa dilihat. Ya sudah, kenapa kau minta saksi yang dilihat? Entah. Tapi ingat, Bapak pernah berbicara ketika pembaptisan di Sungai Yordan. Ada suara terdengar dari langit. Inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Ya kan? Bapak pernah ngomong nih,
bunyi suaranya, ada bersuara dia. Kutanya dulu kau, Allahmu pernah bersuara nggak? Nah, sekarang sebelum saya jawab itu, Yesus mengatakan apa di Yohanes 5:37? Bapa tidak bisa didengar suara yang tidak bisa dilihat. Mana yang betul? Nah, yang suara dekat aja. Yohanes berapa? 5:37. Bentar, kita buka aja, tenang aja kau. Yohanes 5:37 ya. Oke. Iya. Oke. Biar nanti kita saling terangkan. Kau terangkan dulu sama aku, nanti kau tanya sama konfirmasi sama aku, Victor, benar nggak peneranganku itu? Kalau aku mengatakan tidak benar, lalu kau harus minta sama aku. Kalau tidak benar Victor keteranganku, sekarang kau yang terangkan Victor. Biar kita saling letakkan dulu seperti apa ayat ini. Ya, itu kan cuma karangan orang itu. Silakan. Silakan kau baca. Nggak boleh begitu. Kau bilang ya memang ini kitab kami. Sebentar. Ya, kan karangan itu. Karangan orang. Kan tadi ku minta mana bukti? Mana bukti? Mana bukti? Yohanes 5 ayat berapa Juma? 37. 37 kecil-kecil pula tulisanku ini, sebentar ya. 30 36. Iya. Bentar, 37. Iya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oke. Nih. Aku tanya kau terangkan atau aku? Silakan kau terangkan. Oke. Tadi aku bilang ini bermula, kau lempar ayat ini bermula dari pertanyaanku tadi. Kutanyakan, Allahku, Bapa itu roh, ku bilang, dan dia pernah berbicara, berbicara dengan kata-kata yang jelas. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, kan gitu nih, ada cakap-cakapnya nih. Ku tanya sama kau, cuma Allahmu pernah ngomong nggak? Ku bilang, kau bilang, bukalah Yohanes 5:37. Nah, apa sekarang sebelum apa yang ingin kau sampaikan sama aku atas ayat ini, atas pertanyaanku tadi? Yesus mengatakan Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku tidak pernah kau lihat dan tidak pernah kau dengar suara. Iya. Itu terus. Tanya dulu kau. Ayat ini ketika diskusi ini, dialog dua arah ini, dia ini berbicara dengan siapa ini Juma? Berbicara dengan orang-orang Yahudi pada saat itu, murid-muridnya. Pada orang Farisi dan ahli Taurat sebagai lawan murid-muridnya. Iya, bukanlah ini berbicara. Jadi ngomong ini dia ada berhadapan muka ini Yesus dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Bukan pada murid-muridnya di belakang ini, bukan ada muridnya di situ. Ada muridnya di sana. Baca Yohanes 5. Alamak. Lawan sebentar dulu. Lawan dialognya, lawan diskusinya ini adalah ahli Taurat dan orang Farisi, bukan murid-murid. Kepada murid-murid dia mengajari. Nah, dia ini mengatakan, maksudnya ini ku kasih kau penerangan secara gampang ya. Artinya gini, Juma, Bapak itu rupanya kau nggak pernah lihat Juma, dan suaranya pun Juma kau nggak pernah dengar. Artinya itu Bapak, pernyataan itu terkhusus kepada lawan bicaranya pada saat itu. Kalau kita tanya, apakah Bapak itu di perjanjian lama, Bapak yang merujuk pada Elohim itu di perjanjian lama, tidak pernahkah Bapak itu ngomong sama Yakub? Tidak pernahkah Bapak itu ngomong sama Samuel? Pernah Bapak? Tidak pernahkah Bapak itu ngomong sama apa? Sama Adam? Pernah? Langsung Bapak Elohim ngomong sama Adam. Tanya jawab. Adam, di manakah engkau? Jawab Adam nih, macam ngomong di warung kopi. Aku di sini Tuhan, aku takut karena aku telanjang. Ngomong langsung ini, Tuhan kami ngomong, cakap macam warung kopi. Nah, kenapa kau malu Adam? Apakah engkau telah memakan buah yang kularang itu? Ini cakap-cakap, Allah cakap-cakap, ngomong Allah. Lalu Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itulah yang telah memberikan kepadaku, maka aku makan. Ngomong lagi Allah ini, Allah ngomong mulut ini, ngomong dia. Hawa sama perempuan itu. Hawa, kenapa kau makan buah itu Hawa? Ular itu yang menipu aku. Ku tanya dulu kau, Allahmu pernah ngomong-ngomong nggak kayak gitu?
Enggak. Dia enggak ini. Dia enggak langsung ngomong sama makhluknya. Melainkan melalui tabir, pewahyuan dan utusan malaikat. Di Sidratal Muntaha terjadi nggak dialog antara Muhammad dengan Allah? Terjadi. Apakah Allah ngomong kepada Muhammad? Ngomong. Dia bersuara? Bersuara. Berarti Allah mau bersuara? Iya, suara. Berbicara seperti kita ini saling dipahami? Bahasa Tuhan dengan bahasa kita beda. Berarti Allahmu pernah bersuara? Yes. Tapi kau bilang Allahmu tidak diserupakan dengan apapun. Loh, Anda lihat monyet bisa bersuara, Anda juga bisa bersuara. Apakah Anda serupa dengan monyet? Berarti Allahmu pernah berbicara ya? Oke. Iya, berfirman. Dia punya sifat. Maka jangan kalam. Artinya kau bilang. Cuman, gini, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Serupa dengan makhluk. Enggak serupa dengan makhluk. Berarti terjadi dialog antara Allah dengan Muhammad di Sidratul Muntaha. Kan betul. Hasil dialognya apa isinya? Perintah untuk bersyahadat dan perintah sholat. Mempersaksikan dirinya untuk ibadah. Perintah bersyahadat dan perintah untuk sholat, kan gitu? Yes. Produk daripada pulangnya Muhammad adalah sholat 5 waktu, kan begitu kira-kira ini? Benar. Benar. Adanya perintah sholat 5 waktu. Apakah ada Allah dalam diskusi itu memerintahkan kepada Muhammad untuk bersolat 5 waktu? Iya. Perintahnya ada. Apa kata-kata Allah kepada Muhammad tentang sholat ini? Dia diperintahkan untuk ibadah, sholat, lalu dia menyaksikan, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Buka adalah. ayatnya, di mana ada perintah sholat 5 waktu dalam apa itu? Di dalam dialog itu? Tidak dikatakan bahwasanya 5 waktu di dalam ayat suci Al-Quran. Tetapi bukalah ayatnya biar kita buka dulu, layar aja. Sabar dulu. Di dalam konsep Islam itu, tidaklah layak kemudian Allah itu berbicara langsung dengan manusia, melainkan melalui perantaraan 3. Wahyu, tabir, dan juga utusan malaikat Roh Kudus. Jadi ketika Anda mengatakan bahwasanya datang kepada ini, datang kepada Adam, itu bukan bukti. Saya tanya dulu, apakah Musa berbicara langsung dengan Elohim? Berbicara? Langsung? Langsung? Berarti kitab Kisah Para Rasul 7 itu bohong? Bukan bohong, kau yang memahaminya salah. Salah lagi. Kau yang akalmu gini, lagi. Akalmu yang nggak sanggup mencerna itu, kau bilang bohong. Kau yang nggak paham. Di situ dikatakan malaikat datang menyatakan diri kepada Nabi Musa. Aku pula yang tidak paham. Kau baca Kisah Para Rasul 7 nomor 35, nomor 38, nomor 53. Kau baca itu. Di situ malaikat. Malaikat yang datang. Oke, gini, dari dialog kita ini, aku tanya dulu kok, dari dialog kita yang agak panjang ini, apakah kau mau mengatakan, apakah kau setuju bahwa Tuhanmu dengan Elohim adalah Tuhan yang sama? Kalau berbicara mengenai Tuhannya Bani Israel dalam hal ini nabi-nabi, yes, sama. Sama ya. Al-Quran saya mengatakan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama dengan Elohim, benar? Kalau Al-Quran berbicara dengar dulu. Jadi gini, saya tidak bisa kau giring Tuhan-Tuhanan yang dibuat oleh kitab terjemahan. Kau jangan aja saya gila kayak kau. Kau mengklaim Tuhannya Yahudi sah, tapi saya tidak. Saya harus berdasarkan Al-Quran saya, Bung. Saya harus berdasarkan Al-Quran. Saya bukan Kristen yang menyembunyikan dewa Roma Athena yang mereka sembah dengan nama Tuhannya Yahudi. Sorry. Saya bukan Kristen penyembah dewa-dewa yang menutupi kedewaan yang mereka sembah dengan menggunakan Tuhannya Yahudi. Maaf. Saya katakan kepada Anda maaf. Jadi kalau Anda mengatakan apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Allah SWT berdasarkan Al-Quran? Ya, sama.
berdasarkan Al-Quran sama. Oke? Tetapi saya tidak bisa mengatakan berdasarkan perjanjian lama, karena itu bukan kitabnya Nabi Musa. Dengan tegas ya, Saya berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran, yes. Tapi berdasarkan buku-buku terjemahan-terjemahan dari Barat itu, saya tidak mengatakan ya. Udah kuterangkan tadi panjang lebar tentang Allahnya perjanjian lama, Allah orang Adam itu ngomong-ngomong dia langsung, cakap-cakap dia. Dan berjalan-jalan dia apa di taman ini tuh berjalan-jalan. Lu kau. Mati dong Adam. Mati dong Adam. Mati dong Adam. Nah, aku tanya dulu, apakah Tuhanmu sama dengan Tuhan orang Yahudi itu? Kalau di dalam Al-Quran, iya. Sama. Sekarang kau ingin menilai, dengar dulu. Sekarang kau ingin menilai Tuhanku yang sama itu pakai Bible-mu. Pret. Di dalam Al-Quran, percakapan terjadi terhadap Nabi Adam. Terjadi. Terhadap malaikat. Terjadi. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikat dan seterusnya. Terjadi percakapan, tetapi sekali lagi saya katakan, Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51 tidaklah pantas kemudian Allah berbicara langsung dengan manusia kecuali melalui 3 perantaraan: wahyu, tabir, malaikat. Itulah makanya di dalam Keluaran 33:20 tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan bisa hidup, nggak ada. Mati. Jadi yang ditemui Adam itu malaikat. Yang ditemui Musa itu malaikat. Itu. Kalau yang terjadi terhadap Musa tabir. Sama seperti Nabi Muhammad tabir. Nabi Musa pun demikian tabir. Tidak bisa kemudian manusia langsung bertemu dengan Tuhan, bicara langsung dengan Tuhan, melainkan melalui tabir. Itu fakta. Allah berbicara kepada Nabi Musa dari balik tabir. Tidak langsung Tuhan berbicara kepada Musa. Makanya di dalam Kejadian Kisah Para Rasul 7 yang saya Kisah Rasul 8 yang saya maksudkan tadi itu, Kisah Para Rasul 7 35 38 53, malaikat yang datang dalam semak duri berbicara menyampaikan Torah kepada Nabi Musa. Catat itu. Oke? Sampai di situ paham? Nah, begitu saudaraku. Gimana? Jadi gini lah, kayaknya kita nggak jumpa kita pembicaraan. Kayak kau masih apa? Berbelit-belit kau, nggak tegas kau jawabnya. Artinya kamu lucu. Ketika berbicara tentang Tuhan, kau mau pakai ini? Ya nggak bisa, Bung. Saya harus pakai Quran. Saya bukan Kristen. Nggak mampu kau menjawabkan kitabmu Juma. Nggak bisa. Apa? Saya membaca dalil kitabku. Sanksi menjawab. Jangan orang benar itu menjawab dengan tegas dan lugas. Nggak ada mencela-mencela. Saya kan udah mengatakan samamu. Berdasarkan Al-Quran, iya. Berdasarkan Al-Quran, iya. Aku tanya kau. Sekarang aku tanya kau tegas. Apakah Tuhanmu adalah Tuhannya orang Yahudi? Iya. Ini ma'akum. Aku Tuhan bersama dengan Bani Israel. Yahudi dalam arti Bani Israel. Terus apa masalahnya? Cuman kalau kau menjadikan kemudian Tuhan yang dimaksud melalui Bible-mu, saya nggak mau. Saya nggak mau. Kenapa? Teman-teman Muslim, Tuhannya orang Muslim adalah Tuhannya orang Yahudi, ya kan Cuma? Berdasarkan Quran, siapapun yang beriman dari orang Yahudi, orang Nasrani, Sabi'in, siapapun yang beriman kepada Allah, kan jelas itu. Berarti satu sisi. Jadi kenapa kau bilang orang Yahudi kafir-kafir? Kalian mau apa? Semua akan datang seorang Yahudi menanggung dosa orang Muslim sebesar gunung. Kok bisa begitu? Orang Tuhannya sama. Kok ngapain kayak gitu turun ayat kayak gitu? Saya tanya dulu samamu, apakah orang Yahudi semuanya beriman? Loh,
Tuhan kalian sama. Sekarang apakah semuanya beriman? Tuhan antara dengarkan dulu. Dengarkan. Jangankan Tuhannya orang Yahudi, kamu yang menyembah anak orang saja Tuhanmu dan saya sama. Kau diciptakan Tuhan yang sama dengan saya. Catat itu. Kamu aja yang menyembah sama makhluk mantan mayat. Kau yang menyembah kepada mantan mayat. Tuhan itu cuma satu. Yang menciptakan ente, menciptakan saya, menciptakan orang Yahudi, Tuhan itu satu. Apakah Tuhanmu dengan Tuhanku adalah Tuhan yang sama? Kalau berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, jelas sama. Tapi berbicara mengenai sembahan, tidak sama. Apakah Tuhanmu, apakah kita satu Tuhan? Kalau berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, jelas kita satu Tuhan. Tapi berbicara mengenai sembahan, antara sembahanmu dengan sembahanku tidak sama. Kau sembahanmu mantan mayat. Sabar. Ya, kau yang harus sabar. Kau yang harus sabar. Tuhanmu Yesus, apakah Tuhanmu Yesus? Tidak dong. Tapi Tuhan sama. Bahlul. Tuhanku udah, bukan Tuhan. Kau turun, kau bego, kau dongok, kurangi makan babi. Jangan kau gila permanen, kau di bawah. Jelas-jelas Tuhan itu satu. Yang menciptakan kau bukan Yesus. Yang memberikan rezeki kau bukan Yesus. Yang memberikan oksigen bukan Yesus. Kau yang salah Tuhan, kau yang salah sembah. Tuhan itu memang satu. Pencipta kita itu sama. Emang lu pikir Tuhan 2, 5? Emang di agama lo? Saya berbicara dalam kapasitas Tuhan. Kau bertanya, apakah Tuhan kita sama? Ya sama. Apakah sembahan kita sama? Tidak, dongok. Tuhan itu cuma satu. Sembahan kita yang tidak sama. Kau menyembah mantan mayat, kampret. Kau menyembah Tuhan yang dilantik sama Tuhanku. Tuhanku melantikkan kau Tuhan. Tuhanku memberikan kepadamu Tuhan. Kenapa kamu sudah pantas sesat? Mana ayatnya Tuhanku melantikkan Tuhan untukmu? Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan 30. Aku menjadikan iblis menjadi Tuhan mereka orang-orang kafir disebabkan karena mereka tidak beriman. Apakah Tuhanku yang menciptakan kamu? Iya dong. Tapi apakah kau menyembah Tuhanku? Tidak. Kau menyembah ciptaan dari Tuhanku. Kau ngototnya minta ampun luar biasa, udah dongo, udah ku bilang kau itu seperti ban mobil. Terpental, kalau dikasih kelereng dia terpental kembali. Dongotnya minta ampun. Sudah gitu ngotot. Tadi dia bilang, zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Kitab Al-Quran ini, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Anak TK pun tahu itu Quran, karena kenapa? Tidak ada keraguannya, cuma di Al-Quran. Tapi kalau kau izinkan saya, apa disiplin ilmu yang kau pakai sampai kau bisa menebak itu Al-Quran? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kenapa kau bisa tahu Al-Quran? Karena di situ tertulis tidak ada keraguan. Nah, berarti kau di dalam otakmu sudah termindset di sana bahwa kitab yang tidak ada keraguan itu ya Al-Quran. Terima kasih. Begitu saudara. Halo saudaraku, selamat subuh. Halo. Halo. Diam-diam baik bang. Silakan yang sedikit bermutu, yang bisa menguasai Bible, yang bukan hanya marah karena saya lebih paham dari dalilnya. Marah dia dari dulu itu. Apa hakmu merasa lebih pintar dia? Gimana tidak pintar? Saya belajar. Kamu cuman doktrin doang, gimana mau pintar? Halo, semangat subuh bang. Semangat subuh. Halo.
Halo. Ada onde-onde kah? Halo, silakan teman-teman. Ini yang muslim mohon supaya ini ya permintaannya dibatalkan supaya kami bisa milah gitu. Banyak permintaan teman-teman, kita nggak ngerti mana yang muslim nih. Nah, Dinda Jibril masih ada. Yang muslim bisa dibatalin gak nih ya? Banyak permintaan teman-teman, mohon dibatalkan. Ini ramai kali Iya, sedap gua ngapain gua naik. Halo, semangat subuh. Ini permintaan banyak kali nih, tolong diperiksa dulu teman-teman, bisa kan ya? Kecuali yang non muslim, silakan. Ini banyak kali kawan-kawan, kita scroll terus ini muncul-muncul nih. Bisa kan ya? Bisa kita kerjasama kan ya? Jadi yang sudah yang sudah profilnya pakai hijab udah pasti muslim, boleh dibilang gitu. Kok bisa naik? Kalau ngorok kok bisa ada di sini? Ada permintaan, kok bisa ya? Ada permintaan tapi tidur. Maksudnya apa itu? Halo, semangat malam. Halo. Semangat subuh abang. Halo. Halo. Katolik Protestan. Halo. Iya. Protestan abang. Katolik. Halo. Halo. Assalamualaikum. Salam. Maaf bang, kepencet pengen naik. Muslim. Siap. Oke. Teman-teman yang muslim mohon untuk kerjasamanya dibatalkan dulu permintaannya ya. Biar saudara kita yang Kristen yang naik. Halo saudara Owi. Halo. Halo teman-teman. Semangat subuh. Halo. Sudah pada tidur mungkin ya.
Tapi bisa nggak orang nge-tap kalau tidur? Ini telur buaya menetas jadi orang ini. Tuh. Babi bertelur. Lahirlah dia. Saudara Sam, salah tekan, kecuali yang ngor itu sengaja dia. Oten, tapi nggak berdaya mau ngomong apa sama kita. Dia nggak tahu Bible. Naik cuman ngorok. Halo saudara-saudara, silakan. Langsung bersih. Halo. Halo saudara Penis. Nama kok Penis? Apa nggak ada nama lain ya? Semangat malam menjelang subuh. Halo. Halo. Halo Bang Juma. Iya, halo Bang. Halo. Dari gereja mana, Bang? Tuhan yang baru maksudnya apa tuh, Bang? Dari mana, Katolik? Dari Kristen Protestan, Bang. Oke, silakan buka kamera, Bang. Silakan. Yang saya sekarang tuh, yang saya tanya itu, Tuhan Bang Juma ada nggak? Buka kamera dulu, Bang, baru kita diskusi. Santai aja. Bisa Anda bertanya tentang Tuhan saya, silakan. Buka kamera aja dulu. Silakan, Bang Juma percaya Muhammad apa percaya Allah? Buka kamera dulu, Bang. Anda boleh bertanya 1000 pertanyaan. Buka kamera dulu. Silakan. Silakan, Bang. Bertanya aja susah. Anda percaya Yesus apa Paulus? Halo. Halo. Halo, Bang. Halo. Halo. Abang. Jawablah, Abang. Ya. Halo, semangat malam. Halo. Malam, Abang. Halo. Halo. Halo, abangku. Apa kabar? Halo. Masih sering diusir mertua? Bang, maaf Bang, turunnya aja Bang. Ke pencet. Oh, sorry. Iya, maafkan diriku yang telah menaikkan dirimu. Halo, semangat subuh.
Halo. Halo Bang. Halo. Halo. Katolik Protestan. Halo. Makasih teman-teman sudah naik di sini, nggak masalah pun. Kalau niatnya mau belajar ya nggak apa-apa, salah tekan ya nggak apa-apa. Penting jangan sengaja kan gitu. Tuh. Halo, apa iki? Diganggu kok orang teh nah jadi ente tak seperti terang alef aja. Apa ini? Apa itu teman-teman? Melihara burung. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kalau memang sudah tak ada lagi kontennya, kita boleh istirahat. Kalau memang sudah tak ada, ini sudah pukul 2:30 di tempat kami di sini. Saya berharap masih ada, tapi karena sudah tak ada kayaknya ini ya. Karena rata-rata yang naik ini Muslim. Halo, semangat subuh. Rinda. Rinda Juwita 77. Islam kan? Halo, semangat subuh. Amelia. Halo. Halo. Amelia. Mama. Halo. Halo Mbak. Mbak Agus. Semangat subuh teman-teman. Halo. Halo Bang Jima, selamat pagi Bang Jima. Betul enggak? Oke, makasih abangku, makasih. Hati-hati di jalan. Halo. Halo, selamat pagi. Shalom. Pagi. Shalom. Memberkati. Iya, silakan Bang, buka kamera diskusi kita, silakan. Tadi saya hanya menyimak aja sih, soal Tuhannya orang Kristen mati. Nah, saya emang bisa bertanya enggak? Buka kamera dulu Bang. Saya bisa bertanya enggak? Iya. Kalaupun memang Tuhannya orang Kristen meninggal, ya boleh-boleh aja. Tapi Boleh saya mau bagi bertanya siapa? dulu. Iya. Saya mau bertanya dulu. Silakan. Anda kan percaya dengan Muhammad? Ya, wajib. Nah, saya balikkan juga itu perkataan yang Anda bilang Tuhan orang Kristen yang meninggal sampai sekarang di kuburan kan gitu kan. Nah, Muhammad di mana sekarang? Dia berada di sisi Allah. Allah itu di mana? Allah bertahta di atas arash. Dari mana Anda bisa tahu? Al-Quran. Al-Quran. Iya. Kalau hanya untuk Al-Qurannya, itu belum bisa dipercaya. Apakah Anda udah pernah melihat Allah? Apakah Anda udah pernah melihat Muhammad naik?
Maksudnya? Muhammad itu sekarang di mana? Muhammad Di sisi Allah, kan udah dijawab tadi Bang. di sisi Allah. Oh. Iya. Apakah Anda pernah melihat Allah? Allah bukan makhluk seperti Tuhan Anda. Jadi nggak bisa dilihat. Sama seperti Tuhannya Yahudi nggak bisa dilihat. Lah, gimana nggak bisa melihat? Berarti kalau nggak bisa kalian lihat, gimana kalian bisa mempercayainya? Nah sekarang apakah Anda pernah melihat Yesus? Pernah. Di mana Anda pernah lihat Yesus? Hah? Di mana Anda pernah lihat? Di mana? Dengan iman saya? Pernah. Dia naik Di ke mana? surga. Di mana Anda pernah lihat? Di mana itu? Di mana? Di mana? Makanya ada setiap di rumah-rumah orang Kristen ada patungnya, ada gambarnya. Oh patung. Iya 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 iya. Nah sekarang Anda pernah nggak melihat Muhammad? Nah, pernah nggak melihat Muhammad? Oke baik, saya jawab ya. Oke. Nabi Muhammad di Mekah punya keturunan, punya anak, punya tetangga, punya sepupu, punya keluarga turunan sampai hari ini. Keturunan beliau masih ada bertebaran di mana-mana. Nah, bagaimana bisa Anda membuktikan tentang Yesus itu pernah ada? Tadi Anda mengatakan di Mekah kan? Yes. Di Mekah. Saya balik nanya, Bung. Bagaimana Anda bisa membuktikan Yesus itu ada? Enggak, tadi Anda mengatakan di Mekah. Nah, di Mekah. Yang di Mekah di mana dia di Mekah? Keturunannya semuanya masih ada sampai sekarang hari ini. Siapakah keturunannya? Keturunannya? Pertanyaan saya dengarkan. Siapa dulu? Siapa dulu keturunannya? Pertanyaan saya kepada saudara, apa bukti Yesus itu pernah ada gitu loh? Bukti Yesus. Dia satu, dia menebus dosa. Buktinya dia pernah ada apa? Buktinya? Iya. Iya, buktinya sama kami. Mujizat-mujizat dia. Apa itu? Apa? Mengasihi kami. Apa itu? Sekarang apa? Jawab dulu. Muhammad. Jawab dulu. Jawab di mana dulu. Di mana buktinya Yesus pernah ada? Mana buktinya Yesus pernah ada? Mana? Di mana buktinya? Mana buktinya Yesus pernah ada? Tokoh fiktif buatan Barat itu mana buktinya? Mana buktinya tokoh fiktif buatan Barat itu pernah ada? Adanya di film. Itu adanya di film. Oh, ternyata bukti Tuhanmu ada karena ada di rumah-rumah patungnya gigimu. Gigi biawak panjang kali pemakan babi muntah. Diskusi entah kemana-mana perginya. Menyembah manusia, sudah manusia nggak pernah dia lihat lagi. Rugi dong. Harusnya tiap tahun turun. Tiap ulang tahun turun. Supaya seluruh manusia melihat, oh iya Tuhannya Opten. Ternyata begitu Tuhannya. Halo, semangat subuh. Halo. Halo Bang. Apalah anak ini. Inilah kalau telur monyet menetas jadi orang. Gak ada etika. Halo, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Iya Bang. Bang, lebih istirahat aja Bang, udah jam 2.36 ini. Betul. Kok tahu Lebih jamnya? baik istirahat Bang daripada. Betul. Makasih. Cuman saya sayangkan kalau ada Kristen yang mau masih berdiskusi, tapi kita istirahat. Kalau memang mau belajar ya, bukan mau pamer gigi. Halo, semangat malam menjelang subuh. Halo malam. Katolik Protestan? Protestan.
Buka kamera abangku, Bang Andi. Masya Allah Bang Andi. Terusin dulu, ternyata ada. Aku dibawa dulu. Abis ini baru naik. Oke, silakan buka kameranya Bang. Protestan ya? Iya. Oke, silakan Bang. Tema kita malam ini. Tidak, saya selalu tadi dengarnya tuh masalah Muhammad dan Yesus itu. Antara Tuhan dengan Nabi gitu. Nabi versus Tuhan. Yesus itu utusan Allah juga. Untuk kata Tuhan itu kita harus kutip dulu dari bahasa aslinya itu Tuhan. Iya. Nah, jadi Yesus itu bisa dikatakan Tuhan, bisa juga Tuhan. Ya. Nah, sekarang Bapak saya tanya dulu, Pak Juma, percaya Nabi Muhammad ke tidak? Percaya dong. Saya Muslim, Maksudnya, Pak. Kepercayaan terhadap Nabi Muhammad itu seperti apa? Saya meyakini beliau utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Ya, kami juga percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Berarti bukan Tuhan kan ya? Hah? Utusan Allah, bukan utusan Tuhan. Oh iya, ya. Anda sudah mengakui Allah utusan juga. Allah. Oh, bagus lah. Sebab waktu Yesus dibaptis itu, inilah anakku katanya. Kepadanya lah aku berkenan. Iya. Ya kan? Begitu. Nah, Muhammad sebagai utusan Allah itu jaminannya apa? Jaminan maksudnya? Bahwa dia sebagai utusan Allah, Allah berkata apa kepada Muhammad? Ya, dia disebut sebagai utusan Tuhan. Dia mengatakan gimana? Dia disebut sebagai utusan, dia sebagai rasul dan penutup para nabi. Kami percaya Yesus itu utusan Allah karena dia kudus, tidak kawin, tidak berdosa. Nah, Muhammad kan kawin. Musa kawin nggak? Musa itu nabi, bukan disebutkan bahwa dia adalah utusan Allah yang dikhususkan. Beda dengan Yesus. Beda kan tidak? Musa dengan Muhammad beda kan tidak? Tidak beda, sama. Sama. Karena menurut kalian kan Musa dengan Muhammad kan sama-sama nabi. Kalau menurut kami Yesus itu bukan nabi. Lalu apa kalau bukan nabi? Dia kan utusan Allah. Nabi itu bukan utusan. Kalau nabi bukan utusan. Antara nabi dengan Yesus itu beda. Enggak, saya tanya kalau nabi utusan atau bukan? Nabi itu dipercayakan untuk bernubuat. Bahkan nabi-nabi juga bernubuat tentang Yesus. Utusan atau bukan, Bang? Kita. Nabi utusan atau bukan? Nabi itu pilihan Allah. Anda mau bahas apa ini sebenarnya? Tidak, tadi saya macam ricu dengarnya tuh macam apa antara Yesus dengan sekarang saya berpikir begini. Yesus itu siapa duluan lahir, Yesus atau Nabi Muhammad? Kan jauh sekali. Yesus duluan. Terus? Nah, Yesus sudah ada pada abad pertama. Terus? Ya kan? Iya. Sementara Nabi Muhammad pada abad keberapa? 7. Nah, saya tanya dulu, sebelum Muhammad beragama Islam, dia agama apa dulu? Sama seperti Abraham, Hanif. Kristen, percaya Yesus, percaya Allah. Kristen itu nggak percaya Allah, Pak. Kristen itu nggak percaya Allah, dia percaya Theos. Nah, oke, percaya Theos. Tapi pada zaman nabi-nabi sudah menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Iya, nubuat sebagai seorang nabi, sebagai rasul untuk kaum Bani Israel.
Hah? Masalahnya abang ini di mana masalahnya? Hah? Tidak, yang tadi saya kurang setuju tuh perbandingan macam antara Yesus dengan Nabi Muhammad jauh sekali. Kalau menurut kitab kami itu jauh sekali. Karena di kitab kami itu tidak ada nabi, tidak ada nabi berikut lagi. Yang ada muncul itu adalah nabi-nabi palsu. Ya. Lalu siapa nabi yang akan datang yang ditunggu di dalam Yohanes 1? Hah? Siapa nabi yang ditunggu oleh kaum Bani Israel yang disebut sebagai nabi yang akan datang di Yohanes 1 itu? Siapa? Bukan nabi lagi yang datang, yang ditunggu itu yang akan datang adalah hakim, yaitu Yesus menghakimi. Menghakimi Kristen. Hah? Menghakimi Kristen. Saya tanya, Bapak tahu artinya Kristen kan tidak? Pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Jadi Kristen itu pengikut Kristus itu pertama sekali disebutkan di mana? Antioquia, di Turki sana. Di Antioquia. Jadi ejekan sama dengan apa Jumakers, kan begitu. Pengikut Paulus itu yang disebut Kristen pertama kali. Tidak ada disebut pengikut Paulus Kristen, tidak. Kristen itulah pengikut Kristus. Iya, Kristus yang diperkenalkan Paulus, betul. Tapi bukan pengikut Paulus, salah Papa kalau bilang begitu pengikut Paulus. Tidak ada disebutkan di situ dalam kitab kami tidak ada disebut. Lalu siapa yang Anda ikuti menjadi Kristen? Kristus, Yesus. Ya, Yesus anak Maria bukan Kristen dia. Ya, memang anak Maria. Dan di kitab Anda juga disebutkan itu bahwa anak Maryam. Ya, sekarang Yesusnya sendiri bukan Kristen. Masa pengikutnya Kristen, dia sendiri bukan Kristen? Bagaimana dia jadi Kristen? Dia pengikut dia. Pengikut Yesus juga itu bukan menjadi Kristen. Bapak salah. Justru pengikut dia itu yang jadi Kristen. Salah. Yang menjadi Kristen itu penyembahnya. Pengikutnya. Penyembahnya. Di kitab mana disebut penyembahnya? Nah, Kristen. Coba dalilnya mana? Dalilnya mana? Penyembahnya. Oke, Kristen itu Pak, itu menyembah Tuhan bernama Yesus, betul kan? Tidak, Pak. Di mana dalilnya? Kitab mana? Ada dalil menyebutkan bahwa Kristen itu penyembah Yesus? Tidak ada, Pak. Loh, jadi kalian ini nggak nyembah Yesus? Saya tanya dulu, di kitab mana disebutkan ada Kristen itu adalah penyembah Yesus? Tidak ada juga Kristen disebutkan sebagai pengikut Kristus di kitab manapun. Ada. Di mana coba? Sabar ya, saya silakan. buka ini. Silakan. Justru Bapak tadi bilang di Antioquia, di kampung di distrik Edesa. Di mana di situ disebut sebagai Tadi pengikut Bapak tahu, pura-pura tidak tahu, munafik sekali nih. Di mana di situ disebut sebagai? Tadi Bapak tahu dari Edesa itu di kitab mana? Anda Saya balik tahu, kembali. Anda nggak tahu? Tadi bilang di Edesa. Apa? Tadi bilang di Antioquia. Antioquia memang. Nah, Antioquia itu di Edesa. Mengerti tidak? Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana disebutkan bahwa Kristus itu adalah pengikut Yesus? Di mana dalilnya? Tadi kan Bapak yang saya tanya tadi. Thank you. Kristen itu artinya apa? Kristus disebut di mana pertama sekali? Di Antioquia. Bapak tahu. Ya ini pura-pura lagi tidak tahu nih Pak. Nggak usah inilah. Kalau Kristen itu Pak, bukan pengikut Yesus. Kristen itu adalah penyembah Kristus. Tidak ada kitabnya. Mana kitabnya? Mana ayatnya? Penyembah. Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Roma 14 nomor 9. Dibilang di situ apa? Sabar, saya cari. Untuk itulah Yesus mati supaya dia dibangkitkan menjadi Tuhan. Bagi siapa? Tapi kan bukan disebut penyembah. Lah, apa kalimatnya itu penyembah dulu. Kalau dia menjadi Tuhan, berarti ada yang menyembah. Siapa penyembah Yesus? Hindu. Dengar dulu. Tadi Bapak bilang penyembah. Ya, kalian penyembah atau bukan? Kalau yang pertama itu
kata kalimat tentang Kristen adalah susah bang. Yesus. Saya Ya, bertanya betul. loh. Saya Itu bertanya. pertama di Antioquia, di kampung Edesha. Apakah Kristen ini penyembah Yesus? Hah? Pengikut Yesus. Pengikut atau penyembah? Pengikut Yesus. Kami mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Yesus pernah mengajarkan menjadi Kristen? Tidak mengajarkan mengenai apa pula? Kami mengikuti ajaran Yesus. Yesus pernah mengajarkan Sekarang saya Kristen. tanya dulu. Sekarang saya tanya dulu. Di mana ayatnya di Al-Quran bahwa Anda diwajibkan mengikut Muhammad? Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31. Hah? Dibilang apa di situ? Dikatakan bahwa bila kau ingin dicintai Allah, diampuni dosa-dosamu, ikutilah aku. Ikutilah aku. Nah, Yesus juga kalau masalah mengikuti kan kita kan pengikut Yesus. Loh, nah tadi kan salah juga. Saya tidak menyembah Nabi Muhammad, Anda menyembah Yesus, betul tidak? Saya mengikut Yesus, teladanilah aku katanya. Nah, di mana teladan Yesus masuk gereja? Hah? Yesus kayak bait suci kah tidak? Bait suci bukan gereja. Pak, dulu bait suci, sekarang kita buat jadi gereja, kita bangun Gereja itu mana ada suci, orang di dalam itu tidak bersunat? Hah? Wah ini error ini kalau begini. Suci gimana makan babi tidak bersunat? Apa sucinya? Di mana di Quran Anda dibilang bahwa harus Muhammad disunat? Di mana? Nabi Muhammad itu disunat di mana? Kitabnya Nabi mana? Kok jadinya ke Nabi Muhammad bersunat? Saya mengatakan kan kepada sunat. saudara. Tadi Dengarkan, jangan gila permanen. Ini Anda sedang berbicara rumah ibadah Baitullah dengan gereja. Kenapa bahas sunat? Berbicara Baitullah atau bait suci atau mikdasnya orang Yahudi, wajib hukumnya masuk orang sunat di dalam. Kalau ada orang yang tidak bersunat di sana, langsung nonotnya dibakar. Haram hukumnya orang Kristen masuk di rumah ibadahnya orang Yahudi. Dalilnya Yehezkiel 44 nomor 9, Yesaya 52 nomor 1. Gak boleh orang Kristen masuk rumah ibadahnya orang Yahudi, gak boleh, haram. Langsung dikasih tendangan penalti tanpa bayangan. Karena kalian itu dianggap tame, najis. Kalian dianggap Bani Kunarion, Bani Gug. Kalian dianggap Gug sama orang Yahudi, abangku. Bahkan tidak dianggap orang kalian itu. Dianggap asu sama mereka. Begitu bang. Jadi kalau Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, mengikuti teladannya, Yesus itu bersunat. Yesus puasa tidak makan babi, menyembah satu Tuhan, ibadahnya hari Sabtu. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Yesusnya ke kanan, Anda ke kiri. Yesus tidak makan babi, Anda makan babi. Yesus bersunat, Anda tidak sunat bang. Yesus beragama Yahudi, Anda beragama Kristen. Yesus ibadah Sabtu, Anda ibadah Minggu. Yesus satu Tuhan, Anda tiga Tuhan. Yesus menyembah Elohim, Anda menyembah Kristus. Beda abangku, jadi jangan mengklaim kalau sebagai penyembah Yesus. Betul, saya tepuk tangan. Makasih Syifa Kerian cantik, sahabat Nunu. Kalau kalian itu penyembah Kristus, setuju kita.
Kalian itu hamba-hamba Kristus, bukan pengikut Kristus. Bedakan antara pengikut Prabowo dengan penyembah Prabowo. Bedakan itu, Bang. Ini Doel Sumbang ini habis disengat tawon. Samakah itu antara penyembah Prabowo dengan pengikut Prabowo? Sama enggak? Oh, enggak bisa, Bang, enggak bisa. Sama enggak? Penyembah Prabowo dengan pengikut Prabowo sama enggak? Iya, enggak. Mungkin balik kawan orang moderator yang mute. Yaudah, ginilah jadinya. Apakah sama antara penyembah Prabowo dengan pengikut Prabowo? Sama kagak? Sama tidak penyembah Prabowo dengan pengikut Prabowo? Sama enggak? Sama tidak penyembah Prabowo dengan pengikut Prabowo? Tidak tahan dia dengar pertanyaan itu. Takut ketahuan. Kamu ketahuan, bukan pengikut, tapi penyembah. Kamu ketahuan, bukan pengikut, tapi penyembah. Penyembah Prabowo dengan pengikut Prabowo beda, Pak. Kamu penyembah Yesus, bukan pengikut Yesus. Anda bukan pengikut, Anda penyembah. Anda pentuhan Yesus. Anda bukan pengikut. Anda bukan pengikut Yesus. Anda penyembah Yesus. Itu baru betul. Anda bukan pengikut. Anda pentuhan. Bedakan pengikut dengan pentuhan. Anda pengikut Paulus, pentuhan Yesus. Itu baru betul. Saudara saya ini, Ida Butar ini, Sida Butar, pengikut Paulus, menyembah Yesus. Nah, itu baru betul. Paham ya, Pak ya? Anda itu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Pengikut Paulus menyembah Yesus, gitu. Tapi ya sama aja nih, kita nggak bisa dengar suaranya karena termute. Anda itu penyembah, bukan pengikut. Bedakan penyembah dengan pengikut. Kalau pengikut Paulus. Pengikut Paulus menyembah Yesus, begitu Abang. Anda mengikuti Paulus menyembah Yesus, gitu. Anda bukan pengikut Yesus. Halo. Bang, bilang sama dia, Bang, biar dibuka mic-nya. Ya, benda apa, moderator lah itu yang punya tanggung jawab. Jadi nggak seru. Tanya moderator, karena moderator itu ngikutin emosinya, bukan emosi kita.
Jadi kalau moderator emosi ya sibuk sendiri moderator. Aku capek mendengarkan, langsung di mute. Jadi mereka yang diskusi bukan kita. Jadi kalau misalnya kita di dalam forum nih, dalam forum diskusi, penonton yang ngamuk, yang diskusi santai aja. Jadi moderator langsung sekap lawan diskusi kita, ya sudah. Kita bicara sendiri sudah. Abang itu penyembah, bukan pengikut. Kalau Anda pengikut Yesus, Anda nggak mungkin Kristen. Kalau Anda pengikut Yesus, pasti Anda menjadi Yudaism. Yesus ibadahnya Sabtu, nama Tuhannya Elohim, ya toh. Kemudian dia bersunat, ya toh. Kemudian dia tidak makan babi, ya toh. Tuhannya cuma satu, ya toh. Ibadahnya Sabtu, ya toh. Sedangkan Anda beda. Beda, abang ini beda. Beda. Yesus ibadah Sabtu, Anda Minggu. Yesus tidak makan babi, Anda makan babi. Yesus bersunat, Anda tidak bersunat. Yesus tidak merasulkan Paulus, Anda merasulkan Paulus. Yesus mengkitabkan perjanjian lama, Anda mengkitabkan perjanjian baru. Yesus satu Tuhan, Anda tiga Tuhan. Inilah ngikutin uskala Bang Juma ini. Nanti kamu jatuh, mampuslah kamu Bang Juma. Silakan, silakan Anda laporkan JK kalau Anda berhasil. Silakan. Kalian itu kurang kerjaan aja, sok cantik aja, sok paten, sok suci, pret. Sok paten. Ah, kami ajaran kasih, nggak dilarang, nggak disuruh membunuh. Mendengarkan namanya saja saya merinding. Kalau udah dengar namanya itu merinding saya. Namanya merinding. Ingat ada Tuhan dibunuh kalau ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kanda, silakan Kanda. Dari tadi saya mau nanya, sebenarnya saya mau menerjemahkan tadi bahasa itu ada. Saya nggak enak Kanda untuk nyuruh dia buka mic karena kasihan beliau nggak ada lampu, mati dua-duanya kiri kanan. Jadi kalau saya bilang buka mic gimana, dia mau nanti lubang hidungnya orang dia tusuk kan nggak enak. Tapi kita apresiasi lah beliau bersedia naik on cam dibanding yang lain, terus masih sopan lah ya diskusinya. Iya betul. Cuman sakit hati Bang karena sakit hatinya karena aku bilang dia bukan pengikut Yesus tapi pentuan Yesus, marah dia. Ya memang kan buktinya kan pasti memang bukan menyembah pengikut. Yesus. Iya bukan. Yang kalau menyembah Yesus kan pasti ibadahnya sama dengan ibadahnya Yesus gitu kan. Betul. Tapi kalau gitu izinkan saya mau jualan deh. Silakan Kanda, silakan. Teman-teman yang ingin memiliki kaos atau baju lengan pendek, lengan panjang, tangan panjang, tangan pendek yang berlogo atau fotonya Bang Juma, silakan hubungi saya ya. Akan dikirimkan langsung ke alamat masing-masing. Ya, dihubungi ke HP saya. Oke? Oke. Dan yang ingin umroh bareng Bang Juma nanti dijadwalkan Januari 2027, silakan menghubungi saya juga ya. 9 hari di Januari mendatang, insya Allah ya. Setelah Milan Api yang ketiga. Itu sih teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton ini. Jaga diri Anda, jaga iman Anda kalian semua, jangan terpengaruh hal-hal yang negatif, tetap istiqomah. Iblis selalu menghantui kita. Jangan sampai terpengaruh oleh iblis yang terkutuk. Terima kasih.
Saya dibawa lagi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman kalau masih ada, kalau sudah tak ada lagi ya sudah, kita istirahat dulu. Besok kita lanjut lagi ya kan ya. Kita sudah habiskan beberapa jam untuk berdiskusi. Ada hampir 5 jam teman-teman. Maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada bahasa yang tidak menyenangkan dari saya gitu kan ya. Namanya kita berdiskusi ya, terkadang kita hilap kata yang pada intinya tujuannya itu adalah untuk membangun kemampuan kita untuk menelaah data atau menelaah pesan dari narasumber gitu ya teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi saya katakan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih atas segala perhatiannya yang di YouTube juga ya. Terima kasih banyak. Moderator saya yang baik hati, terima kasih sudah mendampingi kita sampai subuh hari. Teman-teman yang memberikan gift-nya, yang tap-tap layar, posting ulang, love orange-nya juga, Masya Allah. Tuhan pastinya membalas semua kebaikan dengan kebaikan. Itu sudah menjadi janji Allah. Untuk itulah kemudian sekali lagi minta maaf dan terima kasih atas semuanya. Kepada saudara-saudara saya non-muslim, ketika ada bahasa atau kata atau tindakan gerakan tubuh saya membuat saudara merasa tersakiti atas kebenaran yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya karena saya berpegang terhadap akidah saya, berpegang terhadap agama saya, bahwa saya harus diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan yang hak itu hak, yang batil adalah batil. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Teman-teman sekalian, besok kita akan jumpa lagi. Mohon jaga ibadah, jangan lupa sholatnya dijaga. Ya, kalau misalnya sudah ngantuk, tapi sudah mau masuk waktu subuh, diusahakan untuk sholat dulu baru tidur. Ya, oke teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi semuanya yang ada di sini. Jangan lupa follow juga akun Zulkifli Ma'bas ya. YouTube-nya Zulkifli Ma'bas Official dan juga akun Bang Suma 01 ini di follow biar lebih banyak yang menyimak, menyaksikan, makin luas jangkauan daripada ini live kita gitu ya teman-teman. Semakin banyak yang follow, semakin luas, semakin sering muncul di beranda teman-teman, apalagi non muslim, apalagi sampai di meja pendeta. Itu lebih bagus, lebih seru. Yang datang adalah orang-orang yang pernah belajar ya, supaya kita bisa mendapatkan informasi seperti apa kalau seorang pendeta, kalau seorang pastor yang menelaah materi-materi yang disampaikan oleh Bang Suma. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.